ke Arab. Itu yang pertama. Dasar kau dari mana? Sebentar, ini Dasar kan kau di mana? dari mana? Saya bilang kan ini di Alkitab loh. Ya, di di mana? Alkitab Abraham tidak pernah ke Arab. Sedangkan menurut orang-orang Islam Ibrahim itu ke Arab. Di mana kau lihat itu tidak pernah ke Arab itu? Di Alkitab di mana Di lagi? kitab mana? Kitab mana? Kitab mana? Sebentar biar saya jelaskan lagi yang Kitab kurang. mana? Perbedaannya. Sebentar. Kitab mana? Anak Abraham ada 8. Anak Ibrahim cuma 2. Oke? Coba kau Yang jawab dulu. pertama, Kitab mana? Kitab mana? Kitab Ayat- mana? Kitab mana? Kitab mana? Kitab mana? Kitab mana? Ya, kitab perjanjian lama lah. Iya, di mana? Nah, sekarang saya tanya sama kau, perjanjian lama milik siapa? Sebentar biar saya jelaskan dulu kamu. Enggak. Jawab dulu, jawab. Saya Perjanjian lama berkata kamu milik siapa? kejang-kejang. Ini Oh, gimana sih? tidak ada kejang-kejang. Ya udah, dengarkan dulu saya ngomong kalau tidak kejang-kejang. Iya, iya, Santai pakai data, jangan congor-congor. Ya santai aja, udah santai aja. Yang ketiga, ayah Abraham bernama Terah. Ayah Ibrahim bukan Terah. Oke? Apa ini? Dari 3 itu saja itu sudah terjadi perbedaan yang sangat besar. Dan Kenapa nggak dijawab pertanyaanku? dari 3 Kenapa? perbedaan Kenapa nggak dijawab dan pertanyaanku? Ibrahim tidak sama. Oke? Kenapa kau tidak jawab pertanyaanku? Perjanjian lama milik Kristen atau milik kalian? Aku menjawab pertanyaan kamu. Terlepas dari Perjanjian lama itu milik orang Judaism atau bukan? Menurut kamu. Dengerin dulu. Abraham dan Dengerin Ibrahim dulu. sama nggak? Sama. Nah, ini orang Islam. Sama. Oke. Sama. Kesamaannya apa? Silakan. Pertama, kata Abraham dan Ibrahim itu dari satu rumpun bahasa yang sama, Semitik. Satu. Yang kedua, dia adalah bapak dari 2 orang nabi. Di Islam disebutkan Ismail dan Ishak. Ishak adalah nanti cikal bakal namanya bapak daripada Yakub. Yakub adalah Bani Israel. Disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu Bani Israel. Ada di dalam Al-Quran. Oke, ayat berapa? Biar saya lihat. Dalam surat Al-Isra ada. Dalam surat Al-Baqarah ada. Yakub itu adalah Israel, begitu ya? Kau tahu arti Israel enggak? Kau tahu atau tidak? Kamu ini Kau belajar tahu Al-Quran atau melihat dari tidak arti Alkitab Israel ya. apa? Mana ada diterangkan dalam Al-Quran bahwa Yakub itulah yang akan menjadi Israel? Mana ada itu? Kamu bohong. Aduh, dia ini pembohong memang. Mana ada dalam Al-Quran dikatakan bahwa keturunan dari Yakub akan menjadi Israel? Itu Siapa yang bilang tidak ada? Enggak ada. Coba tunjukkan ayat berapa. Oke, saya pakai data ya sekarang ya. Silakan. Di dalam surat Maryam ayat ke-58, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa min dzurriyyati Adam wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Kau tahu tidak? Siapa yang disebut dengan Israel itu pertama kali? Terjemahkanlah itu apa terjemahannya itu? Terjemahkanlah. Enggak, aku tanya apa arti Israel dulu sama kau. Udah kau melenceng itu, mutar-mutar kau. Loh, apa arti Israel? Coba, aku tanya kau dulu, apa arti Israel? Tunjukkan ayat yang mengatakan bahwa Apa arti Israel? Coba jawab. Yakub itu keturunannya akan menjadi bangsa Israel. Di mana itu ditunjukkan? Coba. Dengerin dulu. Apa arti Nggak bisa Israel? kalau nggak ada bilang aja nggak Apa ada, bro. arti Nggak usah Israel? kau mutar ke kanan. Apa arti Israel? Jawab. Kenapa kau nggak mau Mutar jawab? ke kanan, mutar ke kiri. Itu kau itu. Apa arti Israel? Coba jawab dulu. Udahlah Dian, kalau nggak ada ya nggak ada gitu aja. Apa arti Israel? Apa arti Israel? Wah. Apa arti Israel? Memangnya ada dijelaskan dalam Al-Quran arti Israel? Apa arti Israel? Apa arti Israel? Nggak ada itu dijelaskan arti Israel. Apa arti Israel? Jawab. Nah, Dian, kalau kayak gini diskusi sama orang Islam ya buntu. Memang buntu karena otakmu yang nggak ada isi. Karena nggak ada data apa-apa dalam Quran kamu itu. Siapa bilang? Siapa bilang tadi udah aku bacakan? Ya nggak ada datanya dalam Quran kamu coba. Tadi udah aku bacakan ayatnya. Logika falasi. Kau bikin malu kau. Kau yang malu. Malu kau. Kenapa kau tak jawab arti Israel apa coba? Sumber kamu dari mana kalau nggak ada dalam Quran? Apa arti Israel coba? Gunanya apa? Apa arti Israel itu apa? Kamu tanya itu coba. Disebutkan di dalam Al-Quran. Apa arti Israel? Apa arti Israel? Payah kamu ini. Apa arti Israel? Kalau kau memang tahu, coba sebutkan. Ngotot kali kau. Tunjukkan dulu ayat di mana keturunan Kau yang jawab dulu pertanyaanku. Kamu ini parah. Apa? Kau nggak bisa apa-apa kau rupanya. Kitabmu maling, keyakinanmu maling. Iya. Coba kau tunjuk. Spanyol. Coba
Separuh nyolong memang kitab dia. Coba tunjukkan apa arti Israel coba. Kamu ini payah siapa ini Dian ini? Dia nggak tahu balik bertanya, ketiga bingung balik bertanya. Oh tidak, aku tidak bingung. Kami tahu. Coba tunjukkan sama aku di mana coba. Apa arti Israel coba? Tunjukkan dulu ayat berapa. Bukan, aku cuma pengen tahu dulu apa arti Israel coba. Israel. Apa hubungannya kamu bertanya? Apa arti Israel coba tunjukkan sama aku. Ayo. Ayo Master Kalam jawab apa arti Israel? Yahweh bertempur, itulah arti Israel. Mana ada referensimu di mana? Referensimu lagi. Di mana bilang arti Israel apa? Referensimu Arti di mana? Israel apa? Sekarang menurut kamu arti Israel apa sekarang? Enggak, Kalau kamu referensi enggak, aku enggak terima Bukan itu. Kalau kamu membantah saya, kamu tunjukkan arti Israel. No. Di mana referensi? No. Itulah klien tadi kan. Apa? No. Mana referensi kau? Apa Yahweh bertempur itu? Mana referensimu? Mana referensi kau? Tahu artinya aja kau nggak tahu. Kau tanya referensi orang. Aku tahu. Sekarang begini. Coba arti Israel apa? Tunjukkan referensimu mana? Kan, minta tunjuk terus. Kau nggak Loh. Biar tahu kita sejauh mana isi kepala kau itu gitu loh. Kalau sama aku kau diskusi kau habis dia. Loh, habis dari mana kau dari tadi nggak bisa jawab kok? Tahu. Mana? Assalamualaikum. Mana jawaban kau? Apa kau Dian? Kau cuman modal congol. Bentar, ngomong. di mana referensinya Yahweh bertempur untuk Israel itu mana? Mana? Sekarang Mana? kamu bilang lah arti Israel menurut kamu apa? Yang kamu Enggak, tahu apa? tanggung jawab dulu apa arti Israel tadi Yahweh bertempur itu di mana referensimu? bertanggung jawab dengan perkataanmu. Kau suruh orang bertanggung jawab. Kau yang membawa narasi kan aku tidak. Kau dari tadi satu pun perkataanmu nggak bisa kau pertanggung jawabkan. Loh, siapa bilang? Oke. Cuma aku pengen tahu Izin, Kau Ustaz. bilang di mana Assalamualaikum, referensi berasal dari Mesopotamia. Benar. Di mana di dalam Al-Quran dinyatakan dia dari Mesopotamia? Nggak ada. Kau bilang dari hadis, ya kan? Kenapa kalau hadis? Anak Ibrahim itu cuma dua. Di mana? Ya kan? Di Al-Quran. Istrinya siapa? Kamu nggak bisa bertanggung jawab akan semua data itu. Loh, ini orang jawab dulu. Tadi kau katakan Israel itu Yahweh bertempur itu dasarnya di mana? Apalagi Dian, kalau nggak mampu bilang aja nggak mampu. Bukan jawab Yahweh yang bertempur arti Israel itu di mana? Itu menurut bahasa Ibrani. Mana? Oke, Ayo, saya terangkan. tunjukin. Kata Israel itu kan berasal dari dua suku kata. Yang pertama Yisra, yang berarti bertempur. Yang kedua El itu kan sebutan Tuhan untuk orang Ibrani. Eloah, Coba Elohim. tunjukkan referensinya di mana? Tunjukkan apanya tunjukkan? Ini orang bahasa Ibrani. Nggak bisa. Kamu tanya aja orang Ibrani. kalau nggak betul Saya apa belum pernah dengar tuh Israel artinya apa Allah yang bertempur, belum pernah tuh saya dengar. Ya karena kamu nggak tahu apa-apa. Oh, tahu saya, jangan kau bilang aku nggak tahu apa-apa. Coba referensimu dari siapa kau Itu artinya yang bertempur melawan Tuhan, bukan Allah yang bertempur. Itu kan dari suku. bertempur melawan Tuhan. Gile Lundro. Ya itu artinya. Ini referensi dia dari mana ini Bang Deddy? Karena Yakub itu pernah nggak bergelut dengan Karang-karang Ustaz. tadi ya? Karang-karang Ustaz. Nah, makanya. Kalian nggak tahu apa-apa. Asal nggak tahu dibilang karang-karang. Lah memang karang-karang. Sejak kapan kau bilang Sekarang begitu? saya tanya kamu balik. Arti Israel itu kalau saya salah, apa yang benar? Referensimu dari mana dulu tadi Apa ngomong yang begitu? benar arti Israel kalau saya salah? Referensimu mana? Inilah Islam. Ini sudah dirubah-rubah. Mana yang belum dirubah? Referensimu Tahu. dulu dari mana itu? Ini Cok? kamu tanya artinya arti Israel. Referensimu di mana? Saya sebutkan. Kau mengutip dari Kamu perkataan bilang siapa? salah. Ayo. Berani bilang salah, tapi nggak Memang tahu salah. yang benar. Coba. Ngarang-ngarang. Logika kamu dari mana? Logika kamu itu coba. Kamu bilang ini salah, tapi Kau sandarkan dengan siapa? Izin, Ustaz. Masuk langsung. Iya. ya? Kalam. Bisa dengarkan nggak orang bicara? Kamu bertanya kan tentang arti Israel menurut agama Islam, menurut Al-Quran. Sekarang Al-Quran sudah menarasikan dengan 3 ayat. Yang pertama, dalam surah Al-An'am ayat ke-83 dan 84. Di sana disebutkan urutan bagaimana para nabi, nenek moyang para nabi itu diceritakan.
Yang pertama disebut adalah Abraham di ayat 83 dengan bunyi kalimat watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, kepada kaumnya. Di ayat ke-84 wa wahabna lahu Ishak, disebutkan Ishak, wa Yakub. Yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat ke-133 dengan bunyi kalimat am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna mim ba'di, yang secara terjemahan diartikan apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika berkata kepada anak-anaknya. Yang ketiga dalam surah Maryam ayat ke-58, ingat urutannya tadi. Yang pertama Ibrahim, yang kedua Sudah aku bacakan itu. nah, siap. Di sini diterangkan secara eksplisit bunyi kalimatnya ya dalam bahasa Arab. Ulaikal ladina an'amallahu alaihim minal bayyinati min durriyah. Min durriyah, durriyah siapa? Adam. Bang Flo. Oh ya, Nabiyina. bayyina. Iya. Iya. Minan nabiyina, sorry maaf. Afwan Ustaz. Alaihim minan nabiyina min durriyati Adam wa mimman hamalna ma'anuh wa min durriyat. Salah. Ulai alladziina an'ama alaihim minan nabiyyin wa min dzurriyyati Adam wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wa Belum ini ada Adam dulu Ustaz. Ya Adam dulu. Wa mimman hamalna ma'anuh wa min dzurriyyatihi Ibrahim wa Israil Wa mimman hadaina wajtabaina. Nah, betul. Ada Israel di dalam Al-Quran. Nah, yang ditanya Ustadz itu dari mana kamu menarasikan Israel itu peperangan Tuhan? Peperangan, Isra adalah peperangan, El adalah Tuhan katamu kan? Tuhan, nah itu tadi Bang Slow. Gimana Ustaz? Saya terangkan ya. Memerangi Tuhan arti Israel itu. Gila. Memerangi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Referensinya dulu Bang, jangan diterangkan dulu. Referensinya dulu. Ibrani loh. Kalau referensinya menurut Anda gimana sih? Sementara Al-Quran dengan jelas 3 ayat di dalam Al-Quran saja menjelaskan secara eksplisit tertulis nama Israel alias Yakub. Itu dulu dibahas. Jangan dulu ke definisi di mana Israel tertulis merujuk kepada Yakub dalam Bible Anda yang diterangkan bukan sebagai bangsa tapi sebagai objek subjek gitu Bang. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Subjek Israel adalah Yakub dalam Bible itu. Selain daripada Yakub kan tidak ada Israel Bang. Jangan dulu ke definisi lari-lari. Masya Allah. Al-Quran tadi meskipun saya tidak fase dalam membaca, tapi tidak berubah. Ustadz Dian mengetahui ketika saya membaca. Tunjukkan sebentar, saya tunjukkan. Ini ada di Kejadian 32 ayat 27 sampai 28. Begini bunyinya. Kejadian 32 27. Oke, kita baca dulu. Oke. Saya bacakan. Kejadian 32 nomor 27. Oke. Saya bacakan sampai 28 ya. Saya bacakan ya. Oke. Bertanya orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu orang itu, "Namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah Di mana Israel? Nggak ada di situ Israel, Bang. 28-nya kamu tengok. Kamu ini apa Loh iya, sih? abang itu bicara tertulis atau bicara ngarang-ngarang, Bang? Tulis lah di Alkitab. Oke, aku baca dari versi terjemahan baru, Bang ya. Bener nggak ya? Terjemahan baru ya. Oke, bertanya orang itu kepadanya, oke. Siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi orang yang bergumul melawan. Kamu baca kitab apaan sih?
Loh, terjemahan baru bang, mau Mas ditampilkan. Ardi, oke, saya open cam, saya tunjukkan. Ini Islam kok suka nipu-nipu ya? Oh jadi yang benar yang mana bang? Yang benar yang mana? Yang Kamu benar yang- baca dari mana-mana ya kan? Oke, aku tampilkan yang punya aku juga ya, boleh ya? Aku nggak suka diskusi dengan orang. Nanti dulu. Ini bergumul melawan Tuhan ini Nggak suka ada bang. kalau diskusinya. Ini Besarkan ada, saya bang. Besarkan saya bang. Ini aku juga nggak ada, suka aku kalau juga ada. nipu orangnya, aku nggak suka. Aku juga ada. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Yang salah yang mana gitu? Tanyalah orang itu kepadanya. Aku tampilkan. Sahutnya Yakub, ya kan? Sahutnya Nih. Yakub. Lalu Nih. kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Oke, Israel. baik. Sebab engkau telah Baik, bergumul itu memang melawan. di situ Israel, oke. Nah, sementara Sama-sama di sini buka kitabnya, adalah sama orang buka yang kitab. bergumul melawan teos dan manusia. Yang benar yang mana? Kok yang benar yang mana? Ini kan sama aja. Kamu yang nggak Loh, benar. enggak, yang benar yang mana? Kamu Yang buka benar itu yang apa mana? itu? Loh, ini kejadian 32 nomor 28 ini. Ya, udah Lalu buka kata kitabnya orang lah. itu, Kamu buka apanya kamu itu? tidak akan disebut Jangan lagi ikut ya. Yakub, Udahlah. melainkan Saya kamu kalau disebut diskusinya orang yang malas. bergumul melawan Malas. teos dan loh, yang Saya salah di sini yang kan mana, Bang? begini, buang waktu, Loh, buang bukan, kota. Tapi kalau pertanyaannya hanya yang abang punya apa? berbeda dengan yang saya pegang. Enggak Yang berbeda. salah Kamu- yang mana? Yang kamu tunjukkan itu apanya itu? Loh, Kitabnya ini yang salah yang mana? Ini yang mana yang benar? kitabnya. Itu kamu Loh, buka ini, apa? ini bukan kitab ini. Ini bukan kitab ini. Kamu Loh, penipu. ini yang salah mana, Bang? Ya, ini Yang Islam salah mana? Loh. Apa yang kamu buka itu? Yang aslinya yang gabung kita yang disalahin ya. Longor ya, longor memang. Iya, Ya, Bang. sama di situ jujur. Kan tahu. Ah, Adalah Bible kok kacau kali, Bang, Bible. yang nggak benar. Makanya Bukan Bibelmu kacau, Bang, ternyata, Bang ya. Itu Bang, bro. kau akui tidak? Kau akui Bibelmu kacau tidak? monyet aja. Ya, kamu ini. Yang kabur monyet, yang kabur monyet. Iya, yang turun, Yang kabur monyet. yang turun nyemot. Yang salah, Bang, yang kamu Yang punya itu, atau yang saya punya yang salah? Itu anjing. Bang, pertanyaannya yang salah yang kamu punya atau yang saya punya? Yang kamu punya nggak ada itu. Ada yang kamu tunjukkan itu. Memang yang Oh, kamu artinya Al-Bible Sabda ORG ini salah, Bang ya? Bukan kitabnya, itu bukan kitab. Oh, ini Saya nggak percaya sama ini bukan punya sabda ini atau versi punya Slow. tidak dikenal. Bang Slow, pakai Yes, apa itu Bang Slow? Albiblesabda.org. Apa sabda buka kan lah sabdanya itu kan kitab itu. Itu yang kamu buka. Nah, apa yang kamu buka? Yang kamu edit. Oh, Ya. salah ini ya berarti ya. Oh, edit di mananya, Bang, yang saya edit, Bang? Kamu edit ya salah. Gitu ya. Yang mana yang saya edit, Bang? Udahlah. Bang Deddy, Loh, terima enggak kasih. loh. Anda menarasikan yang edit. Anda Aduh, gimana sih teman-teman kita Kristen ini, Ustaz? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Al-Quran dengan secara eksplisit loh menyebut, tapi Bible pada satu ayat yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku bacakan Pada ayat- itu tadi. Sudah aku bacakan. Sudah aku bacakan Masya tadi tuh Bang Slow. Gini aku bilang, di dalam Al-Quran ada surat khusus surah Al-Isra itu bercerita tentang Bani Israel. Lalu surat Al-Baqarah itu bercerita mayoritas Bani Israel. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Itu ada datanya. Ya kan? Dia mau membawa narasi apakah sama Abraham dengan Ibrahim? Saya tanya dulu. Kata Abraham itu bahasa mana, Ibrahim bahasa mana? Itu aja dia nggak mau jawab. Iya kan? Iya kan? Benar. Nah, Abraham itu kan ucapan dalam dialek orang-orang Ibrani, orang-orang apa namanya Suryani, Jewish people. Jewish people, Ya, Suryani. Semetik mereka. Nah, sedangkan Ibrahim adalah dalam pelafalan bahasa Arab. Itu satu dulu, ya kan? Yang kedua kita lihat. Nanti kan dia cuma membawa, makanya aku bilang tadi, Anda berbicara tentang Abraham, itu berbicara juga dengan yang namanya Judaism. Nah, coba kita kutip pendapat orang-orang Judaism, siapa Abraham? Mereka, tuh ada namanya di Indonesia Rabi Yakob Baroh. Apa dia bilang? Kami dan bangsa Arab itu bersepupu. Karena apa?
bangsa Arab itu Bani Ismail, kami Bani Yakub, Ishak. ya kan? Ishak, Bani Bani Ishak. Itu pendapat mereka. Mereka pemilik perjanjian lama, pemilik Torah, pemilik tanah. Sementara kau diceritakan bahwasanya tadi Abraham tidak pernah ke Arab. Siapa bilang? Asal bunyi aja dia. Aku pernah nyatet kalau soal data Ismail itu ke Gunung Paran itu ada, Ustadz. Dan pada peta kuno, pada geografi peta kuno, Gunung Paran itu letaknya di dataran Arabia. Ntar mana catatanku ya? Itu sesuai Bible itu. Ismail, mana Ismail? Aku tadinya mau berangkat kerja pagi-pagi. Dengar namanya Master Kalam, tapi yang dibicarakan pendapat pribadi. Gimana sih teman-teman Kristen ini? Astagfirullah. Mana Ismail? Duh. Enggak. Tadi kan aku udah kasih clue. Ayo kita ini dulu. Oh, kemarin dia mencret dengan aku pertanyaan sederhana kok. Gak mau ngomong dia langsung. Apakah Yesus itu menyusu? Aku bawa Lukas 11:27. Oh, tidak eksplisit nih, kakak ini Master Kalam. Mas rongor. Dalam Ulangan 33 nomor 2, Ustaz. Ulangan 33 nomor 2. Di situ tertulis ini nih. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir, lalu tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Ini menceritakan tentang Ismail dalam Kejadian 19 sampai dengan 21, yang dia dimana akan diasingkan, dan meskipun dia diasingkan dia akan selalu disertai Tuhan. Dan ayat tersebut di dalam Ulangan 33 nomor 2 menggambarkan kemunculan Tuhan dengan cara yang bersinar dan penuh kuasa, yang menyebutkan 3 lokasi geografis penting. Yang pertama Sine, Sir, dan Paran. Nah, kalau kita cek Paran ini secara peta geografis kuno itu dataran Arabia, Ustaz. Pernah dibahas. Sayangnya Otan hanya mengambil Sinai saja. Sinai. Bukan. Begini, mereka pemilik bukan pemilik daripada Taurat. Tapi mereka melupakan pendapat orang-orang pemilik Taurat. Jangan jauh-jauh. Ya, di Indonesia tuh ada Rabi Yaakov tuh. Diakui tuh. Ya kan, apa kata dia? Kami bersepupuan dengan Bani Ismail yang adalah notabene orang Arab. Itu bahkan ada kok di dalam data. Kemarin kan yang jual peta Tuhan itu kan, disebutkan di situ ada 12 anak keturunan daripada Ismail. Ada Kedar di situ dan lain-lain sebagainya itu. Kan gitu. Ini Kristen ini beling-beling. Dia mau comot yang kira-kira kalau ada sentimen Nabi Muhammad dia buang, ya kan? Tapi di lain hal dia pakai gitu. Itu kan lucu gitu loh. Paradoks. Subhanallah. Izin Bang Deddy ya. Sebetulnya tadi itu merasa termotivasi untuk naik karena dia nggak terima loh. Ustadz Dian, guru saya, sudah menjelaskan berdasarkan referensi. Sementara dia meminta dengan bertanya tanpa menggunakan dasar yang jelas, menarasikan manusia bergumul dengan Tuhan dan manusia yang menang. Ini kan irasional berdasarkan mana tadi Kejadian 32 nomor 27 nomor 28 tersebut. Ini nggak bisa diterima. Rasio otak manusia itu nggak mampu menerima bahwa Tuhan bergelut dengan manusia yang menang atau Tuhan yang kalah.
Jadi teman-teman kita Kristen ini dasarnya astagfirullahaladzim. Lanjut Bang Dede. Aduh, Master Kalam. Nggak ada isi kepalanya. Sabar tat ngadepin Master Kalam Jadi, tat. melihat diskusi pagi ini ya, tiba-tiba dia meninggalkan gelanggang perdiskusian. Duh, tak lucu. Bertanggung jawab definisi Israel aja pakai pikiran dia kok. Sejak kapan Israel itu artinya orang yang berperang dengan Tuhan? Lucu kali itu. Ini segitu. Oke, siap. Kalau manusia bisa berperang dengan Tuhan, berarti yang mereka beranggapan kalau Tuhan itu bisa disentuh ya Bang ya? Kacau tuh. Kalau Tuhan bisa disentuh, lantas yang mereka narasikan bahwa Tuhan itu adalah roh, bener apa benar itu? Kan itu pemahaman Roh Kudus, Bang. Katanya roh tidak bisa mati. Kenapa kok roh bisa? Kenapa roh itu Tuhan? Terus kok bisa bergumul dan dikalahkan oleh manusia? Ini pernyataan yang saling bertentangan nggak Bang itu Bang? Oh, aku tahu dia dia tadi ngutip Google itu. aduh. Kalau dalam referensi Islam, dalam hadis itu Israel itu maknanya orang yang dikasihi oleh Allah. Il itu merujuk kepada Allah itu dalam bahasa Ibrani, ya kan? Nah, cuman kan Oten kan nggak mau begitu. Dia membawa literlek ayat berkelahi bergulat dengan Tuhan, artinya bergulat aja tuh kan? Itu kan penghinaan itu namanya itu. Masa Nabi bergulat dengan Tuhan? Kan lucu. Hal-hal yang kontradiksi begitu mereka pelihara gitu loh. Baru ini loh di siapa saya dengar Master Kalam ini agak ini Iya. intonasinya agak ngegas dia, agak tinggi dia intonasinya. Kemarin ngegas banget sama aku loh. Gara-gara ditanya apakah Yesus boker. Ngamuk-ngamuk dia. Jadi Kepri dia. Hmm. Dia belum masuk itu, saya agak sore belum masuk. Jam 3 sini lah. Jadi di bawah pertama ini saya dengar Master Kalam ini agak ngegas ini. betul. Biasa-biasa itu enggak ada ketawa ngeledek gitu. Kerjanya dia tukang ngeledek dia tuh. Melempar pertanyaan nanti udah dijawab mute ya. Dan nanggapin lagi udah tuh. Kampret itu. Jadi judulnya Master Longor bukan Master Kalam ya. Apalagi kalau bukan Master Longor, kalau yang begitu coba. Dia di semua room kayak gitu, Det. Itu sudah ngeselin. Kadang-kadang tuh ngeselin loh. Sumpah. Habis bertanya, iya. Baru nanti kalau dia masuk ya diskusi tiba-tiba dia jundul loh. Masuk recok gitu dia. Ingat nggak waktu sore-sore itu dia lagi ngecopros terus gua masuk salam langsung tiba-tiba dia mute lama itu ya. Itu sudah.
Ada Josun, kok Josun jadi begitu ya? Siapa? Yang akun Mel apa sih namanya itu? Ah, itu memang penghujat beberapa hari udah. Josun, itu nggak Katolik awalnya gitu. Katolik kok kayak gini aku bilang. Jadi orang kafir itu Bang Red, kalau bertemu dengan kebenaran, kalau dia cenderung hatinya pada kebenaran, dia betul berniat, maka Allah tunjukkan. Tapi kalau orang yang cenderung hatinya kepada kesesatan, ya begitu. Iya kan? Karena apa ya? Kan orang yang menginginkan kebenaran itu syarat utama kan jujur kan? Iya. Nah ini kan tak mau jujur kan? Enggak. Nah itu makanya dia menolak kebenaran. Kemarin tuh ada di Komel siapa ya? Udah bagus ngakunya Wanes. Kupaparkan semua kan. Kalian yang Wanes ini akan mendadak jadi Tritung. Yang Tritung akan menjadi Wanes. Mau bukti saya bilang, ayo kita buktikan 1, 2, 3. Nah nih, betul kan? Wanes kan? Nah waktu Yesus dibaptis kan ada berapa pribadi tuh? 3 tuh. Mana satunya? Mana Yesus adalah Bapa? Mana Yesus itu ada Bapa sih? Orang dia berdoa kok. Apa doa itu? Mulai beleng-beleng di situ. Kemudian betul ada kontradiksi. Kontradiksi apa? Panjang dia ceritakan sebentar saya bilang. Kontradiksi itu adalah dari penulis. Mau saya contohkan, lihat saya bilang. Matius 5, 17, 18, 19. Lihat Efesus 2, 15. Galatia 3 nomor 13. Galatia 2 nomor 7, 8, 9, 11, 16 sampai dengan 21. Galatia 5 nomor 2. Iya kan? Nah, bagaimana perspektif ini berbeda menurut sumber. Dan itu diakui adalah satu dan tidak pernah dipilah-pilah. Kan lucu. Kayak tadi kan, kenapa saya bilang perjanjian lama itu miliknya orang Judaism? Harusnya kan orang Judaism kan mereka punya apa ya? Pertama bahasanya sendiri. Contoh kan Kejadian 1 nomor 2 itu kan, Bang Ded ya. Setelah kita bertanya kepada perspektif orang Judaism, di situ bukan roh Allah itu. Rohel apa namanya? Rohel Kodos itu apa namanya? Aduh. Kehendak. Kehendak kalau nggak pernah aku pernah baca itu kehendak. Bukan itu di situ kalau menurut Ruah Kades, Rohel Kodes itu Angin. angin. Itu. Ah kan? Orang Kristen saya nak jemputnya saja mengartikan itu apa? Roh Allah gitu kan? Roh Allah. Oke. Melayang-layang besaran mana kalau begitu? Bertentangan dengan 2 Samuel 7:22. Ya kan? Kan begitu. Atau ulangan Yesaya 43 nomor 10 kalau saya tidak salah. Nomor 5 nomor 6. Iya kan? Jadi atau gini, di dalam bilangan Yesaya 63 nomor 10. Kan banyak pemahaman-pemahaman Kristen itu memperkaos apa ya, pemilih daripada kitab. Kan lucu. Yang gamblang sekali itu kan di Yesaya 63 19 itu, nomor 9 itu. Dalam segala kesesakannya, maka dia sendiri, bukan malaikat, dia sendiri yang turun untuk menyelamatkan. Wih, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan lama, AYT, Selber, ND, itu malaikat. Dalam TB nggak ada malaikatnya, hilang gitu loh. Kan lucu Kristen-Kristen ini kan akhirnya kan. Mereka terjebak dengan apa ya? Ya disesatkanlah, sudahlah sesat mungkin dari Paulus. Ditambah sesat oleh bapak-bapak gereja. Ditambah sesat lagi konsili. Terjemahan tahun sekian, terjemahan TB1, TB2. AYT, Selber. Kan lucu akhirnya kan. Sesat bertambah sesat kan akhirnya kan. Sesat berjamaah. Jamaah sesat itu mereka. Bang Tan libur ya Bang Tan? Libur.
Kok Sabtu selalu libur ada? Minggu biasa minggu. Kan aku pernah bilang kalau Sabtu libur besok berarti berangkat. Kalau sekarang berangkat besok libur. Gantian kan? Iya. Semalam kenapa tuh turun semalam? Semalam Hmm. semalam ada telepon. Wah. Pantas jeda. Ini timbul hilang. Iya, ada telepon suruh ngecek CCTV pagi ada kejadian. Hmm. Dinas di mana Bang Tony? Dinas di Semarang. Oh, Wong Semarang. Mana kakinya Blora ya kemarin ya? Mana aslinya? Kenapa? Aslinya pas itu mana Blora kemarin? Aslinya siapa? Sampaian dulu. Aslinya mana Blora ke mana? Asliku. Iya. Gereja Isa Almasi di Pati tuh, mampus kau. Di Jawa banyak bukan satu. Mana nih? Banyak. Saya mau tanya di mana Mulai lari, mulai. Mulai. Udah cairan Ini lagi. Kau udahlah kau. Wah, Ini. banyak minum tua. Ini lagi gereja Gereja Isa Isa Almasi ini Almasi. tulisannya. Ya, coba. Itu yang benar. Di Jangan lari Bandung. kau. Ini di Bandung. Hmm. Alamat Jang. Udah, Alamat apa lagi Jang. kau Ini bilang ini? apa lagi? Ini Bayar nih, kau ini bayar, lagi nih. cepat. Nah, itu lagi. Gereja Isa Almasi ini di mana ini? Banyak kali. Udah lah, Orang Mas. ini contek-contek. Tunggu aku kirim nomor rekeningku ya samamu ya. Kau kirim ya. Kamu itu ndak ada Cair dah. lagi. Udah, Orang. jangan lari kau lah. Mau lari pula. Gila kau. Udah ku bilang samamu, makanya belajar kalian. Jangan menyamakan Yesus dengan Isa. Itu tidak sama. gereja yang menyamakan itu karena memang Nabi Isa itu kenaikan Isa Almasi. Bagaimana di kalender dulu kenaikan Isa Almasi? Lah Ya. Harusnya kalian malu. Loh. Nabi kalian buat gereja. Harusnya yang malu itu Ikutilah Kristen. contoh Nabi kalian. Harusnya yang buat malu gereja Kristen itu. karena salah mentuhankan manusia. Nih. Nabi Nih, dituhankan. gereja Dia Epata. berarti kan Isa itu orang Gereja Kristen. Epata Salatiga. Ini ada namanya Isa Almasi ini. Tahu. Gede nih. Coba. Isa itu berarti orang Kristen. Kenapa? Eh? Isa punya gereja. Rusak. Udah malu kau. Hei. Kau itu yang malu. Udah. Udah malu kau, Lek. Kau le. Ini ya dong. Udah malu kau. Udahlah. Apa Mana lagi kau harap? datamu? Mana Udah malu datamu? kau. Apa ini? Ini apa? Oh, Udah, ada namanya. Ya, itu Nabi, Bu, bukan gereja. Ada gereja Isa Almasi. Ada di sini ya. Aduh, Nabi, silau ya. Bu Kristen berarti. Nabi Bu Gereja Kristen. Isa Almasi. Berarti Iya. Kristen yang Ini ada tulisan di sini Salmasi, tapi silau ya, enggak kelihatan ya. Cari di lain lah. Nabi. Tapi yang tadi sudah jelas kok yang lain-lain itu. Berarti Udah ya. Nabi Bu Kristen. Aku dapat Kristen ya. Ya selamat pagi Bang Zaka. Aku sudah dapat 1 juta ya. Udah ya. Galak kau. Udah ya. Apa lagi? Banyak. Kenapa dengan gereja Isa Almasi? Enggak, tadi bilang dia ini kawanmu Islam itu menyamakan Isa dengan Yesus. Padahal gereja yang menyamakan, Kristen yang menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Kamu yang salah. Iya dong. Emang kamu kira Isa Almasi itu lafal Arab itu yang di situ? Kalian kan nggak boleh pakai yang lain. Kamu jangan ngaco. Ada nggak di Apa situ? pula aku ngaco? Itu Jadi tadi Isa Almasi. siapa? Nabi Isa kami itu Isa Isa Almasi Ya, gelarnya. itu pendeta. Kamu yang ya, model kayak gini ya kau debat model ketawa saya kirain punya ilmu. Enggak. Jadi gereja Masalah nama ada pendeta. ilmunya. Mereka ini mabuk tua mereka ini. Ada apa? Kalau kamu punya ilmu di imanmu, si Adam itu diciptakan di mana? Ayo. Apa pula Adam, jangan kau lari-lari. Nggak ada Kita ilmu kamu. kembali ke tema dulu. Enggak. Sebenarnya Bantu lain- mama kau macul.
Laiku buka komal kolok bodoh. aku ajarin kalian ini supaya cara Coba saya ibadah tunggu. cara ibadah kalian itu nggak boleh beda dengan ajaran para nabi. Coba kau lihat temanya ini, para nabi sujud ibadah. Cuma kalian ini yang ibadah. Apakah para nabi ada takbir? Haleluya. Kamu, apakah para nabi ada takbir? Hei, kamu salah, saya dari iman Nggak ada mana? kayak gitu. Kamu apakah para nabi ada takbir? Nggak ada. Ada. Ya ada. udah, siapa yang ikut? Ada. Kamu yang nambah-nambah ngaco. Gimana sih kamu? Ini aku tunjukin. Ya udah aku Ilmu kamu. tunjukin. Kalau Para cuma nabi, sujud. baik, saya Aduh. tunjukkan. Baik, saya tunjukkan. Para nabi itu sujud nih, ada datanya nih. Kami juga bersujud. Iya. Oh, Enggak. Para Kok nggak ada? nih aku tunjukin. Bohong. Nih. Aduh. Coba kau baca itu di dalam Ezra 8 nomor 7. Lalu Ezra memuji Tuhan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Emang ada? Emang amin Allah dari Maha bahasa Besar. apa? Emang amin dari bahasa apa? Nih. Ngaco Allah kamu. Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini Cocok logi ilmumu. ini cocok. Logi bangga. Ilmu tua itu menghalalkan. Emang kamu kira para nabi ada yang takbir? Ini nih para nabi. Ada yang ruku? Tuh. Tanya, ada yang ruku enggak? Itu. Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga. Salam kenal host. Siap. Apa kabar? Nanti kita bantai juga ini orang ini. Alhamdulillah, masya Allah. Lanjutkan dah. Ya. Perintah kemudian memuji Tuhan dengan teriak itu ada perintahnya, takbir itu ada perintahnya. Mazmur 107 Bukan nomor itu, 6. Pak Juma, maaf bukan potong Pak Juma. Ini Bapak ini kan ilmunya tinggi. Saya mau tanya. Berdebat tadi kami, dia bilang host ini katanya Yesus itu nabi. Sekarang saya minta hadis riwayat yang sahih bila perlu. Yang jelas di dalam Muslim ada tidak nama nabi nama Yesus? Dalam hadis tidak ada nama Yesus. Yesus itu kan nama palsu dari nabi yang datang ke tengah Bani Israel. Nah, artinya kan cocok logi. Dia bilang ngotot kata dia. Oh, ada enggak. nabi Maksudnya- itu, Yesus itu nabi. Maksudnya Nggak ada. kalau berbicara mengenai Yesus itu merujuk kepada Iso. Karena Yesus itu kan nama, nanti ada huruf Y ketika masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia abad ke-17 baru ada tambah huruf Y, tadinya I, so. Masuk ke Roma Yunani ditambah us, Isus. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Y, Yesus. Padahal nama aslinya adalah Iso. Tapi ndak ada toh. Ada, inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Jelas itu. Ya bukan itu. Di mana ada Yesus jadi nabi di dalam Ya. Islam? Tidak ada Yesus karena Yesus itu nama orang Yunani, mana ada nama orang Yunani betul. jadi nabi? Nggak ada. Itu buatan kalian sendiri tuh. Itu nama ini palsu. contoh. Ini agak pintar anak ini, cocok di lawan aku. Sekarang kalau Saya mau tanya ini Pak Juma yang udah KO sama RK, Adam diciptakan di mana Pak? Adam dicipta di surga, Mana dalilnya? dalilnya baiklah kita menciptakan. Mana dalilnya? Kalau surah berapa? Wa iz qala Al-Baqarah rabbuka apa? lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada saat penciptaan Adam alaihissalam, Itu Adam surah alaihissalam apa, dicipta Pak? di jannah. Itu Al-Baqarah. surah apa? Di dalam kejadian juga diterangkan. Itu surah apa Pak? Jangan Gimana emosi, sih? santai. Loh, saya Surah nanya Al-Baqarah. nggak jawab. Surah Al-Baqarah. Katanya pintar. Gitu Yang ya. aku pintar enggak ada yang Santai pintar, saja, cuman saya santai lebih pintar saja. dari ente. Kita kalahkan mereka. Itu santai. di surah apa Pak? Bang Zaka satu-satu bang, pelan-pelan Oke, aja. saya tunggu dia di surah apa di situ? Enggak usah ke Al-Qur'an. Enggak. Di surah apa Bang? Enggak usah ke Gimana sih? Al-Qur'an. Baca Loh, kejadian saya tanya di 3. surah apa Bang? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35 itu sama dengan kejadian 2 nomor 19. Apa di situ dikatakan? Kamu mau belajar atau gimana Loh, ini? Mau saya diskusi atau mau tanya, belajar? Apa di situ dikatakan gimana? Kamu mau belajar atau mau diskusi? Coba Biasa teman-teman. orang bodoh itu orang bodoh yang licik, biasa cara diskusinya begitu. Dia Ya. menutupi kelemahannya dengan cara bertanya berpura-pura so hebat.
Kamu tahu artinya Ganbi Eden nggak? Wih. Apa itu? Makanankah itu? Itu nggak tahu dia. Ganbi Eden dia nggak tahu. Al-Quran menerangkan Adam dan istrinya itu di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Sama Kejadian 22:19. Adam itu di surga. Datang Kristen, agama yang datang dari barat ini merubahnya surga itu di dunia. Kan memang aneh kalian itu. Yesus manusia, kalian katakan Tuhan. Orang yang ibadah Sabtu, kalian ganti hari Minggu. Orang kitabnya Injil, kalian rubah menjadi Roma, Filipi, Galatia. Memang aneh kalian itu. Yesus utusan, kalian ganti jadi Tuhan. Memang ajaran kalian itu tak balik-balik. Diperintahkan jangan makan babi. Diperintahkan jangan ada Tuhan lain, bikin 3 Tuhan. Aneh memang kayak itu. Sudah Diajarkan bersunat kulub, kalian pelihara kulub. Memang aneh kayak itu, selalu tak balik-balik. Saudaraku begini dulu ya. Kita kekristenan itu sudah menerima perjanjian baru. Nah, Dari mana perjanjian baru itu? iya. Iya, Perjanjian kita baru. perjanjian baru itu dari mana? Dari Wahyu. Roh Wahyu siapa? Yesus tidak mengenal Bible, kitabnya Kristen. Dia itu sudah menyatakan diri kepada Paulus. Tidak, Yesus tidak mengenal Bible. Iya, justru Yesus lah yang kasih Bible itu ke Paulus. Di mana? Paulus melalui bimbingan Roh Kudus. tidak dikenal oleh Yesus. Yesus tidak mengenalnya. Sudah dikenal melalui penglihatan yang dibutakan itu. Saudaraku, lembutkan hatimu. Yesus anak Maria, anak manusia, tidak mengenal Paulus. Sudah berkenalan waktu Yesus dibutakan. Sekarang saya tanya, apakah Yesus itu anak manusia atau bukan? Baik, Bang Zuma, saya boleh bertanya ini. Tunggu dulu, Nanti selesaikan sedikit. satu-satu kau. Apakah Yesus itu anak manusia? Iya, Anak mamanya dia. Anak manusia kan? Ya. Nah, Terus Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 1 Galatia 1 nomor 11 nomor 12 menerima Bible dari bukan manusia. Berarti bukan dari Yesus. dia kan sudah naik dari roh, maksudnya dari roh. dari roh itu. Dari roh gimana? Yesus kan itu dalam- manusia. Di dalam Yesus waktu dia hidup manusia. Lah, Nah, dia di makanya atas belum surga tahu. juga dia manusia. Waktu dia itu hidup, dia itu manusia. Waktu di surga dia naik apa? itu- Hah? Waktu di surga dia apa? Sudah menjadi kebenaran. Apa mau? Sudah menyatu dalam roh. Loh, bukan manusia. Bukan lagi lah. Dia duduk di samping sebelah kanan Bapa itu sebagai apa? Sebagai roh. Sebagai roh atau sebagai manusia? Roh. Benar itu. Bang Zuma, baik, saya mau jawab. Maka dikatakan duduk di Apa sebelah dah? kanan Bapa itu. Sebagai roh. Bapak itu kan, Bapak kan adalah siapa Bapak? Sebagai roh maksudmu? Sebagai roh kan memiliki jasmani, begitu. Makanya makanya disebut Ini namanya pula kau. Yesus akan Jawab datang Yesus. dengan Akulah jasmani dia itu, dan Yesus kamu akan datang melihat, bersama dengan jasmani kamu itu. akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan. Nah, dia duduk sebagai anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia, setannya itu. Dia datang dalam kemuliaannya sebagai anak Yahweh secara roh. Apa pula orang cerita, nggak ada cerita kayak gitu. Yesus kalau datang kedua kalinya datang sebagai anak manusia. Yohanes 20, Matius 24 nomor 27, dia datang sebagai anak manusia. Nomor 29 dia datang sebagai anak manusia. Anak manusia. Coba dalilnya di Al-Quran kalau Yesus itu anak manusia, coba. Ya, Coba mana Isa, dalilnya?
Isa ibnu Maryam itu Isa anak laki-lakinya Maryam. Maryam itu pikir kucing. Iya, jadi secara Maryam jasmani- itu manusia. Iya, memang di dalam Alkitab juga mengatakan begitu. Ya, Anak terus Maria- yang datang anak kepada Maria Paulus itu- bukan manusia. Dengar, di dalam Alkitab juga pendapat seperti itu. Dalam Alkitab menjelaskan Ya bahwa sekarang yang datang kepada kemanusiaan Paulus Yesus bukan itu- manusia. bahwa kemanusiaan Yesus itu sebagai anak Maria. anak Ini manusia. Juma. Ini Juma, saya tanya Juma. saudara, dengarkan bang. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di dalam Iya. Setan dong. Yang datang pada Paulus itu adalah manusia. Nanti dulu kau dia datang dalam kemuliaannya. diam dulu kau. Kau itu lagi di bawah aku. Aku ini pendeta. Diam dulu. Iya iya. Diam dulu kau. Aku jelaskan dulu sama anak kecil ini. Jawaban Anda ini. Di dalam diri manusia itu terdiri dari roh, Ah, juga dan jiwa. Ya. ah. Di dalam manusia itu ada roh atau tidak? Jangan Ada ganggu pendetanya dulu. Ah, Diam perpuluhan nanti dulu kabur. kau. Di dalam diri manusia itu ada roh. Iya Ya. tahu. Ini Terus? terbang. Jadi Apa ketika- gimana ini pendeta nih? Diam dulu. Ketika Yesus menyatakan diri dengan Paulus, tubuhnya tinggal di sorga, rohnya itu yang keluar. Berarti mati lagi dong. Berarti Yesus mati lagi. Roh meninggalkan jasad, mati lagi Yesus di atas. Itu namanya kesaksian. Tahu? Jasadnya mati lagi, ketinggalan roh. Yesus 2 kali mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati lagi Yesus. Di dalam diri. Di bumi dia pernah mati, di surga ya gua mati juga. Ini pendeta bukan pendeta, ini pendusta, ini pendusta. Kenapa pendusta? Itu bagian yang dia bisa berpisah. Memang mekanismenya. Mekanisme mekanik kapal. Ini pendeta abal-abal ini Lame-lame. kayaknya umat Islam juga nih. Pendeta abal-abal. Macam mana kau? Iya, anda mungkin Islam yang nyamarnya jadi orang Kristen. Mulai ngaco. Dek, kau Baik. sekolah duduk di depan ya. Aku tunjukkan sama kau. Nih, kau lihat ini. Coba, Ini coba, apa ini saya namanya? diskusi dengan ini Aku abal-abal dulu. Alkitabiah. Aku ini Alkitabiah ya. Alkitabiah itu tidak ditambah, tidak dikurang. Nah, tapi direvisi. Neng, itu boleh. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Boleh. Masuk lagi lagi. Yang gue ini Boleh. bukan pendeta, ini orang abal-abal yang keturunkan saja. Lah, dia ngaku Bukan pendeta kok. turun. Malah Kau malah turun saya, naik, saya nyuruh aku curiga. turun. Malah saya Bapak curiga kau. dia ini Islam yang nyamar jadi Kristen ini. Bapak kau yang punya komal ini. Ngatur-ngatur. Ini Bapak kau yang punya komal katanya. saya curiga ini umat Islam yang nyamar ini. Kau ini bukan umat Kristen kau. Hah? Aku mau tanya dulu sama kau ya. Aku mau tanya sama kau. Kau Kok jadi kalian yang ribut? Kristen mana kau? Tahun berapa? Nah, kau biar jadi dulu Kristen? dia selesaikan dulu sebentar. Tahun berapa kau jadi Kristen? Tahun berapa? Enggak, Hah? pertanyaan pendeta macam begini kan? Ya Pendeta kau itu berbicara seperti orang melecehkan pola aku saja. kau lah. Jangan melecehkan macam itu kau. Ya, nggak boleh Penjelasan- ngelecehin Saya pendeta nggak- itu namanya. Pertanyaan model begini kayak orang tidak berpendidikan. Aduh, pendeta Lah. kok digituin bang. Main kita ya. Main kita. Di mana kita main? Hah. Jangan kau lecehkan aku macam itu. Coba kalau kamu pendeta coba pengakuan iman Rasul coba. Kamu tahu atau tidak? Kenapa tidak tahu? Ada Alkitab di depanku. Tinggal baca. Iya baca tinggal baca kamu tidak. Aduh itu saya masih baca ini abal-abal ini. Kalau tak ada Alkitab di depanku Ada boleh kau pendeta tanya. Jangan tipu-tipu sudah. Kau itu yang tipu-tipu. Sudah lanjut saja itu. Pengakuan iman Rasul saya tidak bisa. Mana ada kau mengatakan? Coba kasih kesempatan dulu Pak Pendetanya, Bang Abui disimak dulu ya. Kasih kesempatan. Tolonglah. Ya, Si Onen coba ini dia turunkan dia saja buktikan kalau dia dulu ini tak kalau bisa. betul orang Kristen. Diatur. Turun saja kau. Kita ini debat internasional ya. Ini Keras kau ini. Keras apa kau ini? Kok kalian yang ribut? Kenapa kalian? Gaya bicara saya sudah kelihatan banyak begitu. Anda ini Cuma bukan- sengaja naik ke bukan sini orang karena Kristen. mau melawan aku.
Anda bukan orang Tahu kau. akun iman rasuli saja Anda tidak bisa. Enggak biar Sudahlah, kalau itu semua sudah tahu semua orang. biar Semua biar sudah dia tahu, tuh. coba. Saya tidak tanya semua orang. Coba Anda buktikan kalau Anda pendeta. Pengakuan iman rasuli coba. Kalau saya pun tahu tak perlu kau atur. Kau bukan bapakku. Sudah betul, sudah asli ini orang nih bukan orang Kristen ini. Lucu sekali pendeta ditanyai iman rasuli. Iya toh. Ujinya ini kan untuk menguji Anda apakah Anda ini betul pendeta atau abal-abal ini. Nggak bisa jemaat nggak boleh uji pendeta, Bapakku nggak kau boleh. berani tanya-tanya macam itu. Bapakku kau ya. Bukan Jangan rasa ini- kok. Ini orang awam begini hanya buat orang tambah bingung saya, orang awam model begini nih. Jangan tanya Nah dia. inilah ketika kau tidak terima dengan doktrinmu, kau menyatakan bahwa aku bersaksi, aku katakan Yesus adalah Nabi Yunus. Ada tertulis dalam Alkitab. Itu, Anda Bagaimana ini kau membantah? Islam, Anda ini Islam. Bukan itu. Orang Islam ini pintar ngarang-ngarang. Seperti dengar ini, sabar ya. Seperti Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Seperti itu anak manusia di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Anda ngomong apa ini? Ya, Coba, ilmumu Iman rasuli enggak- dulu. imanmu masih rendah. Pendeta udah tinggi dia itu. Nggak ada apa-apanya kau Iman semua. rasuli saja tidak bisa. Ya, enggak boleh kau tanya itu. Itu bukan level jemaat. Tanya gitu ke pendeta. Bukan level. Ini tingkat kita di sini, tinggi yang di aku sini. mainkan. Kita di sini bukan ini. Kita harus betul-betul orang Kristen dulu. Ada yang ngaku-ngaku. Jadi makanya coba dia pengakuan iman rasuli dulu. Jangan Kau Apakah bapak, itu- kau perintah-perintah, tolonglah. Ini host, kasihlah dia itu. Anak ini dia sudah banyak minum tuak jadi ngaur. Minta sama Bang Zuma. Pak Pendeta, minta sama Bang Zuma dulu biar diturunkan dia. Kau ini orang Islam ini. Baku pukul kita, kalau kau tak senang turun saja kau. Mati aja. Oke. Izin saya turunkan dulu Bang Abu, nanti naik kembali sebentar. Silakan Pak Pendeta dulu lah ngobrol sama Bang Zuma. Terima kasih Bang Juma. Silakan kalau ada yang Abang Juma mau bertanya sama aku tentang ilmu tingkat tinggi Kristen, silahkan. Yang berat sekalian pertanyaan itu. Tunggu dulu, aku bersih. Biar Alhamdulillah. kalian bawa tahu kelas aku ya. Aku tuh kelas perdebatan itu lawan yang senior-senior, bukan kacang-kacang kalian ini. Ya, permisi Pak Pendeta. Iya, silakan Bapak Juma. Kasih aku Awak- yang paling berat pertanyaan Awak itu. mau bertanya, apakah Yesus mengenal Bible? Sebenarnya kan Bible itu di zaman Yesus belum ada itu, saudaraku. Belum ada itu. Berarti Jujur Yesus tidak mengenalnya. Iya, bisa dibilang itu catatan kesaksian para murid. Berarti Yesus tak mengenalnya kan ya? Ya, Lalu bagaimana bisa sebuah buku dijadikan sebagai pedoman hidup mengatasnamakan Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak mengenal buku tersebut? Tolak ukur kebenarannya siapa, Bang? Paulus. Bukan Yesus. Bukan, karena dialah sebagai bapak proklamator penggagas utama daripada Alkitabiah itu. Oh, berarti ketika ada hal yang menjadi kistru di dalam Bible, itu yang bertanggung jawab Paulus, Ya jelas, bukan Yesus. bukan. Berarti iman yang ada sebenarnya adalah Kristen ini pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Iya, jelas. Walah, berat ini. Karena begini sejarahnya Bang ya. Sebenarnya dulu Paulus itu kan belum ada, belum lahir bahkan. Ya. Pengikut Yesus sudah ada. Sudah ada pengikut Yesus itu sudah ada.
Hanya yang paling berkembang pada zaman itu ialah pengikut daripada Paulus ini. Sebenarnya Oh. begitu. Oh ya 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 ya. Kenapa? Jadi Paulus itu adalah kisah dari disebut Yunani dan Romawi. Karena memang pemahaman itu kesaksian dari bangsa Romawi dan Yunani. Ini apa bilangnya ya? Sekte apa Pak Pendeta? Mula-mula saya. Oh, sekte mula-mula. Artinya pengikut ajaran bapak-bapak gereja mula-mula. Nasrani, lebih saya suka disebut Nasrani daripada Kristen saya, Bang Juma. Oh gitu. Berarti sama seperti Paulus. Paulus juga disebut Nasrani. Ya, mungkin begitu. Iya 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 iya. Jadi kekristenan ini sentralnya Paulus ya, bukan Yesus ya. Ya, tetapi Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Trimurti atau Tritunggal. Tidak. Dan Paulus mengajarkan Yesus ini siapa? Yesus mengajarkan di situ sebagai Tuhan dan Guru dan Juru Selamat. Oh, berarti salah orang yang menuhankan Yesus. Ya, artinya mereka ingin menginvasi Tuhan itu sendiri. Bahkan saya memprotes kenapa ada kata Allah di dalam Alkitab, sementara di orisinilnya kan tidak digunakan kata Allah tetapi Bapa. Saya lebih cocok seperti itu. Oh gitu. Jadi jelas sekali ketika ditanya Yesus tak mengenal Bible, karena Bible itu muaranya di Paulus. Dan Paulus inilah yang menjadi tokoh utama dari Kristen. Dan Kristen ini pengikut Paulus. Oh iya iya, gitu ya Pak Pendeta ya? Ya, bahkan Paulus pun tidak mengenal yang namanya gereja. Itulah sebab atau yang dimasuk dengan keuskupan atau juga disebut dengan pendirian daripada basilika atau pendirian daripada sistem sakramen. Karena Paulus tidak pernah melakukan sakramen. Oh iya iya. Ini kita kedatangan sepupu satu kalinya Paulus, Pak Pendeta, ada Immanuel. Ya, sepupu sesusuan dengan Paulus dia. Iya, iya. Ini gimana ini Saudara Immanuel? Pendeta kita ini mengakui bahwa Bible itu muaranya ke Paulus dan Yesus tidak mengenal Bible. Nggak sepenuhnya benar itu. Waduh. Baik, karena Beliau pendeta internasional masa kayak gitu? Jangan sopan dong, yang sopan. ya. Karena isi daripada perjanjian baru kan bukan hanya surat-surat Paulus, ada juga Yakobus, ada juga itu Petrus kan. Jadi kalau dibilang Paulus sebagai proklamatornya itu, kurasa itu terlalu pagi. Nah, gimana itu Pak Pendeta internasional? Apostel kan bukan hanya Paulus, Apostel itu kan ke-12 murid itu memang sudah disuruh Yesus untuk memberitakan Injil, bersaksi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, kan begitu. Ini ada Paulus lawan kan beratnya ini Pak Pendeta ini. Jadi begini, saudara ya. Dulu Alkitabiah itu tidak ada mesin fotokopi, tidak seperti sekarang Bible itu hampir di setiap rumah punya. Ini tabalnya puluhan ribu ayatnya, banyaknya di dalam Bible, baik perjanjian lama ataupun baru. Ya. Tidak semua orang juga membaca, artinya pengimanan ini, sistem dakwahnya itu atau ceramahnya itu sistemnya door to door, piece to piece, dari mulut ke mulut, sistem daripada penyampaian. Karena tidak ada Alkitab yang turun dari langit, itu tidak ada, hanya berupa firman yang dicatatkan atau wahyu. Ya, satu. Artinya dan dasar konsep kekristenan ini bisa disepakati setelah ada mesin cetak.
Tunggu dulu Juma, sebentar dulu. Papa jahat sebentar. Kau Kristen. Nasrani saya. Nasrani. Boleh aku minta kau ucapkan dulu sakramen apa kita? Ikrar apa kita? Aku percaya kepada Allah Bapa gitu. Tahu? Aku percaya kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Saya langit dan ini bumi. pendeta kelas internasional yang sudah setara dengan Bang Juma. Masa ditanya perkara sepele? Gimana? Kau papa jahat Islamnya, kau pura-pura nyamar Islam, kau bermufakat kau di belakang layar sama si Juma, pura-pura jadi Kristen. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Kamu pun baru hari ini, baru Kecil kali kali gaya kalian Juma. Enggak gini woi kawan, gini lah. Kalau Islam aja, kenapa enggak buka bayar? Saya Nasrani, paham? Ya, apa nama gerejamu, Papa Jahat? Mula-mula. Mula-mula apa namanya? Mula. Siapa, mula-mula. siapa Tuhanmu? Papa Jahat, siapa nama Tuhanmu? Bapak di dalam terang yang tidak terhampiri. Siapa nama Tuhanmu? Yesus itu Tuhan bagimu atau tidak? Juru selamat. Juru selamat. Kau percaya kematian Yesus di kayu salib? Tidak. Tidak. Juma, ini anggota kau ini Katapel. Juma Katapel, itu anggotamu itu. Coba nanti dulu kita buktikan. Kalau kamu ada ayat yang mampu dan bergaya kau nyamar-nyamar. ada. Nanti pakai sportif apa ini? Apa ini? Kalau ada satu ayat saya kasih kamu Katapel. Hidup kali musuhmu. Islamnya kau di bergaya-gaya mana kau. tertulis di dalam Bible? Di mana kepala kau lagi di mana? Nanti dulu. Kau kan sudah pindah aku. Di mana satu ayat di dalam Bible ada catatan Yesus mati di kayu salib? Kau pasang lawan aku, keong. Di telapak kaki gue ini ilmu itu keong. Banyak kali gayamu. Islam aja, Kristen aja. Lalu lakukan Di diskusi. mana di dalam Bible ada Masa di mana dia pungmu itu, dia pungmu. Yesus mati di kayu salib? Aku pendeta 40 tahun. Baru kali ini ketemu Yesus mati di kayu salib. itu. Kau dusta aja di muncungmu. Tidak ada Kenapa nggak apa mungkin. adanya aja kau ngomong? Kristen, Islam udah lakukan diskusi. Adakah data Yesus mati di atas kayu salib? Ada kadabra. Ini jelas-jelas Islam ini. Ini orang di upload ini enggak buka bayar. Coba Bang Immanuel, Bang Aboy tenang dulu coba ya. Coba Pak Pendeta dari Nasrani, ini kan dari Nasrani beliau ini tadi. Coba karena beda ya, keimanan teman-teman Kristen dengan Nasrani itu beda. Drastis jauh betul. bedanya. Beda. Jangan diklaim bahwa dia Islam, beliau sudah mengaku Nasrani. Seperti itu. Jadi kasih kesempatan dulu untuk Bang Zuma dengan Bang Immanuel, Bang Aboy untuk ngobrol santai, silakan. Pak Pendeta dari Nasrani mungkin kalau bisa standby dulu. Nanti kalau ada kekeliruan dari teman-teman Kristen silakan dikomplain berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Silakan. Baik Bang Juma, saya mau. Jadi tadi begitu ayat di Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu anak Maryam, kan? Secara Ya. kemanusiaan anak Maryam. Ya, itu yang sama bilang. Di dalam Alkitab juga mengatakan begitu. Yesus. Terus juga kenapa kamu tuhankan? Karena dia itu secara roh adalah anak Yahweh. Itu Yesus katakan roh Tuhan ada padaku. Secara roh. Kalau berbicara mengenai roh yang ada pada diri kita ini juga adalah roh Tuhan. Tidak di dalam Alkitab. Ini kita bicara tentang Injil Alkitab ya. Kita bicara tentang Alkitab. Di dalam Iya, Alkitab di itu Bible juga dinyatakan diterangkan bahwa kita ini semua, roh kita ini adalah roh Tuhan. kita akan menerima ya, tapi kita harus menerima baptisan roh atau curahan roh dari Oh, enggak begitu. karena Tuhan itu roh, Tuhan itu roh. Baptis itu nanti dikenal di Kristen, di agama lain itu tidak ada itu Kristen Iya, dikatakan makanya seperti kan itu. kita bicara tentang Alkitab. Di dalam Alkitab Tuhan itu roh. Dan orang yang memiliki roh itu disebut anak Yahweh. Karena begini, Bapak kita daging maka anaknya juga daging. Yahweh itu roh maka anaknya juga secara roh begitu. Itu ajaran Yunani kuno itu. Bukan ajaran Yahudi. Anda mau bilang itu ajaran dari mana? Ya itu ajaran, itulah yang ada di Alkitab. Jadi Nah, itulah yang menjadi sumber daripada kekristenan, ajaran Athena, ajaran Romawi. Itu fakta itu. Kalau orang-orang Yahudi berbicara mengenai Tuhan, mereka sudah selesai. Baca Yeremia bicara 30. tentang Yahudi, oke.
Di dalam perjanjian lama Yahweh sendiri berjanji bahwa akan tiba saatnya aku mencurahkan rohku. Itu jelas di dalam Alkitab, kitab Taurat Yahudi, kitab Yahudi. Roh itu apa? Roh itu sudah manusia. digenapi di dalam Roh Injil. Jadi manusia. Anda bilang- Coba Anda baca Yohanes 3 nomor 34. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Roh itu manusia. Roh Tuhan yang turun ke bumi itu adalah malaikat Tuhan. Ketika dia manusia, maka dia adalah wakil Tuhan yang disebut nabi. Bang Zuma ini sebenarnya salah. Malaikat Gabriel sendiri katakan begini, Roh Tuhan akan turun atasmu dan kuasa Tuhan yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu kudus, anak Yahweh. Jadi secara roh itu yang disebut anak Yahweh. Begitu. Iya Malaikat betul. sendiri juga disebut Orang-orang Malaikat Yahudi sendiri disebut juga sebagai disebut anak Yahweh itu artinya orang-orang yang saleh. Bukan, malaikat Orang-orang sendiri itu disebut anak Yahweh karena secara roh, malaikat juga adalah roh, makanya malaikat Jangan disebut anak memberikan Yahweh. mutiara pada babi. Ini anak Anda ini dodol. Islam, jadi Anda diam saja. Anda ini diam saja. Anda dijelaskan Anda ngeyel. Ngeyel. Ngaku saja Yesus Anda itu, Islam. Yesus itu dari aspek manapun dia manusia. Tidak ada unsur di dalam Iya, diri aspeknya Yesus, dapat dilihat baik secara- rohnya maupun jasadnya, ucapannya, Begini, mukjizatnya, itu semuanya manusia. Di dalam Alkitab itu menjelaskan ada cara untuk kita dapat melihat Yahweh. Contohnya Stefanus itu di kepenuhan roh sehingga ia dapat melihat Yahweh. Berarti dia Yahweh. Di surga. Orang Dia yang Yahweh. kerasukan roh juga dapat melihat Yesus sebagai anak Yahweh. Berarti dia Yahweh juga, Engkau gitu. anak Yahweh. Ya, Lucu ente ini. Apa Anda Anda manusia? ngomong apa? Saya nggak ngerti arah pembicaraan Anda itu apa gitu loh. begini Tuhan itu roh, makanya menjadi Di mana dalilnya Tuhan itu roh? Di mana dalilnya? Yohanes 4 ayat 24. Tuhan Nah itu roh. iman kalian. Tapi Iya, tolong kan- tunjukkan di mana Kalian di sini kemudian untuk mendebat. Yesus menyembah roh itu di mana? Kalian di sini untuk mendebat iman Kristen kan, makanya saya jelaskan tentang apa yang ada. Iya betul. Sekarang ketika Anda berbicara mengenai iman Kristen, saya terangkan Kristen itu berasal dari Roma Yunani. Anda mulai framing. Loh, kok Anda mulai framing? Yesus Semua yang datang, ada- semua tunggu. yang ada Yesus itu- datang di Astaga. Yesus Semua yang datang ada di itu kan berdasarkan apa yang ada di perjanjian lama. Kan di perjanjian lama saya sudah diperjelaskan, lebih dahulu sudah dikatakan, aku akan mencurahkan rohku. Itu di perjanjian lama. Sebelum Hei, ada itu kan sudah kalau jelas ada. kemudian Tuhan mencurahkan air, berarti Tuhan itu air. Ah? Iya, roh itulah sebabnya Yesus katakan roh itu seumpama air hidup. Pembicaraan Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Tolong kau tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya Yahudi itu dapat Tuhan. dicurahkan. Bicara sendiri dia udah turunkan. Orang gila Turunkan ini. saja itu anak itu. Turun, bukan kau turun, kau ke kau. gereja. Colok pantat pendetamu sana. Kau bodoh, bahlul, dongok, tolol. Sudah bodoh, sombong lagi. Orang kalau mau diskusi itu dengan orang kalau mau diskusi itu dengan jualan jualannya itu. Kalau pantat pendetamu sana, kau bodoh, bahlul, dongok, tolol. Sudah bodoh, sombong lagi. Orang kalau mau diskusi itu dengar jualannya itu. Habis kau dengarkan saya, baru kau berbicara. Ini ngomong terus mulutnya kayak mesin ketip peninggalan Belanda. Gak ada henti-hentinya. Dia itu tidak akan nyambung Bang Juma. Keilmuannya ini masih di bawah saya itu. Itu jemaat itu, jemaat bodol. Nah, kalau Nasrani mah ya masih mending. Terima Nasrani kasih, masih selaras dengan ajaran Yesus. Ini aneh nih Kristen ini. Lah sebenarnya Yesus itu kan orang dari Nasrani, dari Nazaret, Nazaret. disebut Nasrani, bukan Kristen. Mereka itu merampok kitab orang Kristen, kesaksian orang ini Nasrani. Nah, Ya kan? Kami ini betul. pemilik daripada Alkitab yang berhak menjelaskan orang Nasrani ini. Nah, betul itu. Bahkan dikonfirmasi di abad ke-7 yang disebut Nasrani, bukan Kristen, bukan Betul. Katolik. Betul. Kalau cerita Kristen itu muaranya cuma di Yunani dan Romawi, selesai. Setuju saya. Kalau itu saya setuju banget.
Kalau Betul. Nasrani Kenapa? memang berasal dari Nazaret. Betul. Dulu perdebatan abad pertama, ini sejarah yang hilang. Kita buat di mana Vatikan ini, kata bapak-bapak dulu. Apa kita buatnya di Yerusalem, apa kita buatnya di Roma, Italia? Berapa jauh jarak dari Yerusalem ke Roma, Italia? Kenapa ke Vatikanan? Gereja utama kekristenan, keuskupan yang paling utama, imam yang terbesar kepausan berada di Roma, Italia, bukan berada di Yerusalem. Harus dipertanyakan, kenapa bukan di Yerusalem? Apa Bang Juma tahu jarak dari Yerusalem ke Roma, Italia itu berapa kilo? 3 Jalan liter. kaki berapa hari? Nah, Jauh. jauh. Artinya Yesus yang dimasukkan itu terjadi pada saat itu bukan di Yerusalem, bukan di tanah suci Kanaan, bukan di Palestina, tetapi di mana kejadian itu, penyaliban itu, keherodesan itu, kepausan itu, Pilatus itu, di mana semua itu? Kejadian itu adalah di Roma, Italia. Pedisnya. Itulah sebabnya 12 murid, 70 murid, pengikut-pengikut semua tidak ada di Yerusalem itu makamnya. Hilang di telan bumi. Tidak ada. Anda boleh saksikan. Tidak ada. Betul, 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 betul. Adanya di mana? Adanya sana itu. Kalau mau cari, main ke Vatikan, ke Roma, Italia. Makanya kalau Kristen berziarah, harusnya bukan ke Yerusalem. Kemana? Roma, Italia. Nah, pedis sekali. Betul nggak? Betul, Kalau setuju. cerita ke Kekristenan atau Kekatolikan, itu yang sudah paling tua itu ada di Vatikan. Itu Big Boss. Kalau dibilang Beda dengan kepausan itu. Nasrani, beda. Beda. Karena pada saat itu yang menjadi pelaku sejarah itu Nasrani. Nasrani. Nah, orang Nasrani tidak ada di Yunani, di Roma, Italia tidak ada orang. Tidak ada, setuju banget. Bungkus. Tidak ada. Orang Nasrani itu bertempatnya di mana? Di sana, Yerusalem. Yerusalem. Di Yahudi, Nazaret, Galilea, Yudea, itu tempat mereka Yudea. Nasrani. Nah, itu Nasrani. Kalau Kristen ya di Roma ada Athena. Nah, yang lebih parah lagi Protestan. Protestan itu di Jerman. Jerman, betul. Kan lucu. Betul. Lutheran membangkang kepada Kevatikanan, kepada Katolik, kepada mula-mula. Betul. Yang lebih parah lagi Kristen di Indonesia. Coba kalian Kristen Indonesia masuk gereja Amerika, sebut Allah, dilempar pakai sepatu kepalamu. 1 miliar orang Kristen, orang Katolik seluruh dunia, lebih 1 miliar tidak pernah menyebut kata Allah dari dia lahir sampai mati. Kalau tidak di Indonesia ini. Coba. Betul-betul lah. Saya bukan sipek Bang Juma, tetapi saya harus meluruskan juga keimanan kita sebagai Nasrani. Nasrani top. Mana lebih tua, orang Nasrani atau orang Katolik? Ayo, kenapa Katolik mengklaim Jauh dia Nasrani, orang Nasrani bersama dengan Yesus kok hidupnya. Katolik ini kan belakangan muncul. Ya, itulah kenapa kalau mereka mau buka original text paper tidak akan pernah menemukan berbahasa Ibrani, bahasa Arabik, bahasa apa yang ketemu bahasa Yunani. Bahasa Romawi. Betul. Ya. Tokoh-tokohnya pun Bang Juma orang Roma. Orang Roma. Nah, betul. Yang menghukum orang Roma, yang menangkap orang Roma, yang mengadili orang Roma, pemimpinnya Pilatus, Herodes orang Roma. Ditulis betul. dalam bahasa Roma. Tradisi agama, tradisi Roma. Makanannya pun makanan Roma, ibadahnya pun hari-hari Roma. Ditinggalnya semua ajaran Nazaret itu.
Inilah yang disunggung Al-Quran. Datang-datang mereka kepatikan bawa salib. Ya terpaksa diludahi. Diludahin. Betul itu. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan, jangan kau berdebat dengan ahli kitab, kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Siapa orang zalim yang ada di antara Yahudi dan Nasrani? Ya ini, ahli tank. Kalau Nasrani itu nggak debat dengan Islam, Yahudi juga nggak debat terkait Tuhan, enggak. Hanya Kristen ini yang nyundul masuk ke dalam. Bible yang sekarang ini 1000% digunakan untuk melawan orang Nasrani pada zaman itu. Betul. Ya. Betul. Kalau berbicara Bible, karena apa? Al-Quran waktu itu belum diturunkan sebagai wahyu, belum ada. Betul. Ya. Yang dilawan mereka adalah doktrin yang mengimani Yesus pada zaman itu sebagai pengikut-pengikut Yesus disebut orang Nasrani. Orang Nasrani. Belum ada. Roma menjajah bangsa-bangsa. Waktu itu bangsa Yahudi termasuk bangsa Nasrani dijajah oleh Roma ratusan tahun lamanya, Bang Juma. Ya. Akhirnya orang Roma ingin memerangi doktrin, tidak bisa dengan pedang, mereka memerangi dengan versi mereka. Kitab. Dengan ideologi. Dengan ideologi. Iya, Dulu betul. di dalam Nasrani kita jujur menyembah 3 Tuhan. Bapa sebagai Yusuf, Maria sebagai Roh Kudus, dan Firman sebagai anak yaitu Yesus. Maka dikonfirmasi di abad ke-7, celakalah mereka yang menganggap salah satu daripada 3. Nah, disitulah Bang Juma peranan daripada Yunani ini untuk menghancurkan yang namanya orang-orang Nasrani. Makanya pada saat konsili-konsili yang sejalan dengan Nasrani itu di bumi hanguskan. Betul? Betul. Ah, itulah dia. Memang aneh memang ini agama yang keluar dari Athena ini. Begitu, Bang. Maka Jadi, kalau kita buka original text paper tidak akan pernah menemukan kalimat Tuhan, lebih tepatnya Dewa Yesus. Memang itu betul. Betul itu. Setuju saya. Tidak ada memang. Ketuhanan, karena orang Yunani tidak menganut ketuhanan tetapi ketuhanan, kedewaan. Betul itu sekali lagi. Betul. Sementara Akontas itu Tuhan. Nah, sementara mereka Theos, dewa. Benar itu. Sekali lagi, tangan. Wah, pandai kali ya Bang Zuma, Pak Pendeta ini ya. Oh, pandai karena dia belajar tentang Itulah Nasrani. sebabnya kenapa ya pada zaman itu tidak bisa diterima oleh Yahudi kitab daripada Bible ini, tidak bisa diterima oleh ahli-ahli kitab dan ahli-ahli Taurat. Orang Sabiin, orang Majusi itu ialah orang-orang dari Turki ya, mungkin ya negaranya, atau Syria atau Suriah atau sekarang tempat Basilika Santo Yohanes Pembaptis, tidak bisa diterima sebagai wujud daripada manusia yang dituhankan. Nah, itu bertentangan dari ajaran Abraham. Ya toh? Maka sampai sekarang ini pelaku daripada hukum-hukum tersebut, mereka buat aliran baru, boleh makan babi, boleh tidak bersunat, dan lain sebagainya, dibatalkan semua. Karena satu, kekristenan ini sebenarnya yang paling tua itu aliran daripada Satanis, ialah yang tertuang di dalam sakramen perjamuan kudus, memakan daging dan darah manusia. Waduh. Yang salibnya terbalik itu ya, Pak Pendeta ya? Ya, yang pada dasarnya tidak ada hubungannya mempersembahkan anak manusia sebagai penebusan dosa atau tumbal kalau bahasa Indonesia. Siap. Pagi Bang Juma. Ya, selamat pagi. Iya, pagi juga, saudara. Lama nggak ketemu. Iya, siap. Oke. Gimana ini Papa Jahat ini
bernarasi satu pun tidak ada kutipan teks atau buku atau bukti-bukti arkeologi atau apapun. Jadi dia bernarasi seenaknya. Oh, Dia saya tabrak ini semuanya. berbicara bawa data, Gimana itu, bukan Pak Jahat? bukan bawa cerita. Kamu mau yang Coba asli. buktikan dulu dalilnya gitu loh, entah ayat Alkitab ke, entah apa ke. Coba biar kita bahas. Oke, oke ya. Sekarang kamu mau bahas tentang yang mana? Yang kamu pertanyakan. Alkitab tuh banyak isinya. Yang mana yang mau kamu bahas? Oh, aduh. Coba kira-kira mau bahas apa? Sorry, identitas Bapak apa sekarang? Bapak Jahat? Nasrani. Oh, Nasrani. Kitab suci Anda apa? Nasrani tidak ada kitab suci. Tidak ada kitab suci. Tapi Bapak apa? Ada berkeyakinan tentang Tuhan enggak? Ya iyalah, jelas. Nah, lalu standar dasarnya atau patokannya apa? Tidak ada kitab suci. 12 murid punya kitab suci zaman dulu. Saya mau tanya sama kamu, ada enggak mereka? Nah, nanti. Bapak terlalu buat jawaban yang membingungkan. Ya enggak membingungkan. Kalau standar keimanan itu kitab suci, 12 dengar dulu, saya berbicara. 12 murid itu tidak memegang kitab suci. Oke. Siapa bilang 12 murid tidak pegang kitab suci? Coba buktikan ayatnya. Ya, kamu harus buktikan kalau mereka punya kitab suci. Bapak dalilkan 12 murid tidak punya kitab suci. 12 murid tidak pakai kitab suci. Oke, coba dalilkan di mana bukti itu. Bapak kan tidak hidup di sejarah itu. Coba buktikan. Oke. Perjanjian Allah. Sekarang kamu lihat 10 hukum Allah. Itu berupa apa itu? Berupa kitab atau berupa hukum? 10 perjanjian Allah. Kalau jadi kamu tidak bisa mau menguji suatu keimanan berdasarkan kertas. Jadi apa pertanyaan Bapak atau keraguan Bapak terhadap istilah kitab suci dalam kaitan 10 hukum itu apa? Ya tadi kamu saya tanya mau bahas yang mana. Kamu terus balik tanya saya kitab sucinya apa? Saya jawab 12 murid pun tak punya kitab, tapi hukum. Siapa bilang 12 murid tidak punya kitab suci, Bang? Ya, apa kitabnya? Bang, baca dulu baik-baik seluruh kitab Injil-Injil dalam proses Yesus mengambil murid-murid atau dalam proses pembicaraan interaksi Yesus dengan orang-orang pada waktu itu beberapa kali menyebut istilah itu kesaksian, bukan kitab suci. Itu kan kesaksian. Membaca kitab suci berapa kali disebutkan atau sesuai dengan kitab suci berapa kali disebutkan. Jangan naif. Yang saya tanya, kitab suci itu adalah wahyu. Kapan murid menerima wahyu? Oke, pertanyaan melebar ya. Murid-murid tidak buat di zamannya, perhatikan ya, di waktu yang Bapak maksud itu seolah-olah mereka itu, loh ini loh kitab suci kami lalu dia cipta-ciptakan, enggak. Tapi tadi pernyataan awal Bapak adalah apakah 12 rasul pada waktu itu tidak ada 12 rasul itu kitab suci. Anda jangan mengada-ada. Di mana Matius pasal 22. Itu kesaksian. Itu kesaksian Paulus. Baca dulu, baca. Itu kesaksian Paulus mengatasnamakan 12 murid. Matius, dengar Pak, dengar ya. Matius 26 ayat 54. Saya coba baca untuk Anda. Jika begitu, ini teksnya ya. Jika begitu, manakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci? Oke, kata yang tertulis dalam kitab suci itu sudah bisa dibaca mereka pada waktu itu. Jadi Kitab suci siapa? Pertanyaan kitab suci siapa? Itu kitab murid-murid itu orang Yahudi atau bukan? Bukan. Jadi? Bukan, siapa bilang murid orang Yahudi? Jadi 12 murid itu dari mana latar belakangnya? Coba Pak. Orang Romawi. Buktikan itu orang Romawi. Dari mana? Mereka menulis tekstualnya. Mereka bernama orang Bapak terlalu ngawur 1000% Bapak sudah terlalu ngawur. Bilang lagi dari sejarah Yesus orisinil teks kodeksi bertuliskan bahasa Yunani atau Ibrani, saya tanya. Oke, Bapak mau melebar, ulangi pertanyaan Bapak. Saya kejar terus Bapak. Ulangi dulu. Iya, kamu kejar. Yang pertanyaan saya, kapan murid punya Alkitab dan Alkitabnya apa?
Oke. Kitab suci perjanjian lama itu sudah ada di perhatikan ya, di murid-murid, oke? Ya, dan di zaman mereka sudah ada kitab suci. Itu sebabnya waktu Perjanjian lama itu Oke, sisipan. izin. Bang, Oke, Pak Pendeta ya. Pak Pendeta berdua, ini kan dua pendeta nih. Izin. saya enggak, aku ini pendeta, Pak. Sorry, Pak. Saya enggak, aku ini pendeta. Dia Nasrani. Boleh saya tengahi, boleh? Silakan Bang Zuma. Silakan, biar Bang Zuma yang Saya- tengahi. Silakan. Saya tengahi gini, saudara Pak Praeder. Jadi gini, Oke, silakan. apa Pak. yang disampaikan oleh saudara Papa Jahat ini sebagai seorang Nasrani itu tidak bisa disalahkan karena memang Yesus tidak mengajarkan kitab. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab, Bang. Jadi gini, saya kasih data kepada saudara berdasarkan dengan Bible itu sendiri. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus tidak mengajarkan sebuah kitab manapun. Dia tidak sedang mengajarkan sebuah kitab atau ada sebuah buku atau ada catatan penting yang kemudian berupa lembaran-lembaran kertas dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Akan tetapi, satu hal yang perlu diperhatikan adalah Yesus datang memberitakan Injil. Contoh, Markus 1:14 diberitakan oleh orang yang menyusun berita atau melakukan penyelidikan atau menyusun kesaksian-kesaksian, menceritakan bahwa Yesus ketika Yohanes ditangkap, datang Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Itu tertulis dalam Markus 1:14. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8, di situ juga Filipus yang tadi bersama dengan Yesus lagi-lagi memberitakan Injil Yesus. Nah, sekarang kalau kita mau berpikir dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini menulis tidak? Tidak. Tapi sudah sampai enggak firman itu? Sampai. Ada enggak kitab pada genggaman mereka? Enggak ada. Berarti betul Nasrani tidak memiliki kitab, hanya ketetapan-ketetapan yang dilontarkan berupa firman yang mereka sebut sebagai Injil. Makanya sifatnya, sabar Bang, makanya sifatnya begini. Sifat daripada pengajaran Yesus itu disampaikan hanya pada tradisi lisan yang diingat oleh muridnya. Ketika mereka habis dibantai dan tidak ada yang melestarikan dalil-dalil yang yang disampaikan oleh Yesus berupa firman, maka Nasrani itu tinggal puing-puing saja. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pegangan. Habis itu dibantai habis oleh sekte-sekte bidat yang ada di luar daripada Nasrani. Itu yang disebut Kristen. Jadi kalau Anda berkata, mana Nasrani punya kitab? Memang nggak ada kitab. Tapi mereka punya ketetapan-ketetapan yang dilontarkan langsung dari Yesus. Mereka hidup secara tradisional, berdasarkan dengan tradisi yang ada. Apa yang dilisankan Yesus, itu yang mereka praktekkan. Apa yang diperhatikan Yesus, itu yang mereka lakukan. Jadi Nasrani itu adalah pengikut Yesus yang setia, yang menjalankan tradisi keagamaan berdasarkan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Berbeda dengan Kristen. Kristen adalah sebuah agama, sebuah sekte yang mempraktekkan secara natural apa yang ada di dalam kitab yang mereka punya, di mana kitab ini bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus, melainkan hanya catatan-catatan yang dituliskan berdasarkan atas kesaksian-kesaksian terhadap Yesus, terhadap muridnya dan pengajaran Yesus. Itu yang harus Anda bedakan. Jadi antara Yesus dengan Kristen ada golongan di tengahnya yang merupakan golongan yang masih murni dari ajaran Yesus. Siapa mereka? Nasrani. Betul. Itu saudaraku. Jadi memang agak sulit. Kenapa? Karena Nasrani ini adalah pengikut Yesus dari Nazaret. Sedangkan Kristen adalah pengikut orang yang membawa-bawa ajaran yang mengatasnamakan Yesus berasal dari Roma Yunani. Berbeda sumbernya. Nasrani sumbernya Yesus langsung, Kristen sumbernya tokoh-tokoh yang ada di Romawi Yunani. Beda kelas, jauh kelas. Baik. Saya tambahkan sedikit Bang Juma ya. Ya, silakan. Oke, nanti saya dikasih waktu. Di dalam Alkitabmu kamu buka dan baca lebar-lebar, kalau bisa sehari 100 kali biar kamu tidak lupa dan ingat sampai mati. Ya, kawan ya. Jangan Yesus itu pengikutnya itu hanya satu, disebut orang Nazaret atau Nasrani. Paham? Bukan Kristen. Ya. Bukan Kristen, tetapi orang-orang Nasrani. Itulah kami.
Ya, bangsa yang sudah kalian anggap punah, bangsa yang sudah kalian anggap hilang. Lantas dengan gagah dan berani dan sombongnya kamu mau menanyakan Alkitab, sementara kami ini pelaku sejarah. Pelaku sejarah yang tertulis, sementara kalian yang mengimani keimanan yang berkiblat di Roma, Italia. Coba, kami pelaku sejarah yang berhadapan langsung, yang menjadi saksi mata, yang menumpahkan darah, yang dibantai oleh Paulus. Lantas datang-datang kamu mendirikan STT, mendirikan ilmu doktrin pemahaman yang bertentangan dengan yang kami imani. Kan lucu. Oke, baik. Seolah-olah Alkitabmu ini adalah wahyu yang diberikan pada zaman itu. Oke, Coba baik. sekarang saya tanya. Kami orang Nasrani tidak pernah menerima wahyu. Tidak pernah. Bukan wahyu. Karena Yesus itu dari mulut ke mulut, dari muka ke muka, itulah yang disampaikan. Injil Oke, baik. berjalan seperti yang disampaikan oleh Bang Juma. Baik, baik. Ya. Oke, saya tanggapi Pak ya. Saya tanggapi. Oke. Oke, saya tanggapi ya. Sebenarnya ingin saya juga tanggapi Bang Zuma, tapi saya tanggapi dulu Papa Jahat kita satu ini. Nah, begini Papa Jahat. Kira-kira kapan istilah Nasrani muncul dalam sejarah dan kapan istilah Kristen muncul dalam sejarah? Mana duluan? Coba. Oke. Ya. Di dalam Alkitabmu, ini dipakai Alkitabmu saja. Di dalam Alkitabmu tertulis bahwa orang-orang Nasrani atau orang-orang Nazaret itulah yang paling pertama sebagai pengikut. Ya. Bukan disebut kekatolikan atau kekristenan. Tidak pernah disebut sebagai penerima wahyu hukum sejarah pendirian gereja mula-mula yang paling tua yang ada di Yerusalem. Atau yang ada kamu mau pakai sekarang di Vatikan boleh, keuskupan atau kepausan. Sekarang saya tanya sama kamu, saya tanya balik. Gimana Dari Bapak ini? mana? Pertanyaan saya simple. Bapak belum jawab, ajukan pertanyaan. Gini loh Pak, Bapak pede aja dengan kenasranian Bapak. Pede aja, bilang aja semuanya, pede aja. Tapi kalau boleh, saran saya, kasih dalil. Kasih dalil biar enak loh Pak. Enak dalil, jadi buktikan dengan sejarah, arkeologi, dengan macam-macam. Lalu kita yang dengar ini teredukasi gitu Pak. Ini Bapak ngomong sana tak berdasar, tiba-tiba langsung tanya. Nggak pas Pak edukasinya. Coba dulu, bagus-bagus dulu rancang. Saya tunggu Pak. Ya. Boleh saya tangani sedikit tambahkan sedikit? Masuk Bang Zuma, silakan. Iya, Silakan, jadi Pak. gini saudara predikal. Tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa orang Nasrani itu tidak memiliki kitab. Tapi mereka yang berhubungan langsung dengan Yesus. Ingat Pak, kita harus bedakan nih antara Yahudi dan Nasrani. Kita harus bedakan di situ. Nah, Anda bertanya, di mana itu kemudian Nasrani itu ada dalam sejarah? Ada Bang, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah, oke. Itu yang saya bilang Bang Zuma. Itu jelas itu. Dulu istilah Nasrani dan istilah Kristen. Kristen muncul belakangan, saudara. Dengarkan, makanya dengarkan saya. Coba lihat Dengarkan pasal saya. Alkitab, Bang Zuma. Saya langsung kejar Abang. Coba lihat pasal berapa istilah Kristen, pasal berapa istilah Nasrani. Coba. Oke. Dengarkan saya dulu. Ketika berbicara mengenai data yang ada di dalam kitab saudara, kita lihat Kisah Para Rasul yang diterangkan kemudian jelas tertulis Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang Yahudi nih, tuan rumah, menuding Paulus sebagai orang Nasrani. Apa itu Pak? Tujuannya apa Pak? Coba. Orang Yahudi Tujuannya, Pak. mengatakan begini. Orang ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nazaret, Nasorios, Nasrani. Bagus. Satu. Bagaimana dengan Kristen? Sabar dulu, saudara. Anda kan bertanya. Saya selesaikan. Biar Papa Jahat itu dengar itu ya. Biar Papa Jahat itu dengar. Itu Berarti Nasrani ini disebut oleh orang Yahudi
Sedangkan yang menyebut Kristen bukan orang Yahudi. Yang menyebut Kristen itu adalah Paulus. Saya kasih dalil. Roma 16 nomor 7. Apa yang dikatakan oleh Paulus ketika dia bercerita tentang kekristenan? Di situ diterangkan begini. Salam kepada Andronikus, Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Coba, Anda paham di situ nggak? Stasiun-stasiunnya adalah Yahudi sebagai tuan rumah menyebut Nazaret, Nasrani, Nazorios. Lalu kemudian orang yang dituding sebagai Nazarios menyebut Kristen. Makanya di Kisah Para Rasul 11:26 jelas di sana, di Antioquia pertama kali orang disebut sebagai Kristen. Berarti Nasrani lebih dulu. Orang-orang yang mendirikan Kristen itulah orang Nasrani yang menyeleweng, yang berkhianat, yang kemudian mengkebiri ajaran Nasrani atau Nazaret yang sebenarnya. Ajaran Yesus dipalingkan oleh orang-orang Nasrani, lahirlah Kristen. Oke, baik. Gitu saudara. Ya, oke, baik. Silakan, saya tangkapin dulu dua-duanya sekaligus ya. Silakan. Tangkapin. Halo, Oke, boleh baik. saya berbicara? Oh, Halo. sorry. Oh, mau. Ya, udah Bang mohon Depagi ya, kalau bisa kasih kesempatan Bang Pradesia dulu, habis itu Bang Padi Gak masuk Oke. ya. Sorry Bang Silakan. Padi ya, boleh ya? Sebentar ya. Oke. Jadi begini. Kalau melihat narasinya Pak Zuma, Bang Zuma, justru mau menandaskan begini, bahwa istilah Nasrani itu muncul belakangan dibandingkan istilah Kristen. Saya tidak melihat ini dua yang benar dan salah, tapi kita mau lihat dulu penggunanya. Pasal 11 sudah disebutkan istilah Kristen, kemudian pasal 24 baru istilah Nasrani. Nah, lalu kawan Papa Jahat mengikuti istilah Nasrani. Nah, lalu yang berikutnya Bang Zuma berkata bahwa ternyata Pauluslah yang mengadakan, yang memulai dengan istilah Kristen ini. Salah. Justru Roma pasal 16 ayat 7 istilah itu sangat jelas mengatakan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Artinya Kristen itu sudah ada sebelum Paulus menjadi Kristen, Bang. Jadi jangan dibuat maksud yang macam-macam gitu. Nah, saya tidak sedang mau mendebatkan istilah Nasrani dengan Kristen. Sekarang itu berbeda, tapi awalnya itu tidak berbeda. Oke. Saya bantah boleh? Silakan. Oke, saudaraku. Jadi, Anda kalau melihat sebuah data, jangan karena susunannya belakangan ini data nomor 2, nomor 5, yang 11-nya dan seterusnya. Bung, saya katakan kepada saudara, konteks yang diceritakan di Kisah Para Rasul 11 itu konteks yang ada di Antioquia. Sedangkan konteks yang diceritakan kemudian di Kisah Para Rasul 24-nya itu konteks yang berasal dari Nazaret. Yesus berasal dari Nazaret, bukan berasal dari Antioquia. Berarti lebih dulu orang-orang yang ada di Nazaret yang disebut Nasrani daripada yang ada di Antioquia yang kemudian disebut Kristen. Dan harus Anda pahami, di dalam pengajaran soko guru atau yang kalian sebut rasul atau apapun namanya, contohlah misalnya salah satunya Yohanes. Apa yang dituliskan kemudian? 1 Yohanes 2. Anak-anakku, maksudnya pada waktu hari terakhir, waktu ini, seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus datang dan telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Data selanjutnya mengatakan apa? Memang dia berasal dari tengah-tengah kita, tetapi dia tidak sungguh-sungguh berada pada diri kita. Sebab jika dia sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita, tetap bersama menjadi Nasrani, tidak berubah menjadi Kristen. Oh, di mana ayat mana istilah itu. Nasrani itu Bapak pakai langsung ke surat Yohanes. Istilah Nasrani mana? Saudara dengar. Orang yang hidup bersama Yesus ketika dia di Nazaret itu apa namanya? Oh, orang Nasrani. Paulus disebut apa oleh orang Yahudi? Orang Nasrani. Kenapa kemudian Paulus disebut orang Nasrani? Karena Paulus mengajarkan tentang Isa, tentang Yesus. Tetapi orang yang menjadi pengikut Paulus lah yang disebut Kristen. betul kayak lagi tuh tabola balik, Bang. Kalau izin. Tabola balik. Paulus disebut Kristen enggak? Balik, Abang. Paulus disebut Kristen enggak?
Aduh, Bang. Bang. Paulus disebut Kristen nggak sama orang Yahudi? Saudaraku, Abang bilang masih tuduh Paulus. Sekarang ternyata bukan Paulus lagi pengikutnya ya. Aduh, lucu orang ini, lucu. menginspirasi. Saya katakan kepada saudara, dengar. Makanya kalau diskusi dengan kita itu pakai otak, kuping didengar. Justru abang Orang Yahudi, dengar. Orang Yahudi menyebut Paulus sebagai Nasrani. Oke? mana ayatnya? Mana ayatnya, Bang? Kisah Para Rasul 24 nomor Oke. 5 Di dalam Cukadama. Roma apa dia disebut? Di dalam Roma 16. Kalau yang di Roma itu, Roma tadi yang ku maksud itu Kristen, tuyul. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini Bang Pak Pradesia, izin. Gimana lah orang ini? Di Saya dalam kasih Kisah Para Rasul, Paulus disebut Nasrani. Paulus menyebut pengikutnya sebagai Kristen. Berarti lebih dulu penyebutan kepada Paulus karena Paulus ini orang Farisi. Sebagai orang Farisi, pengikut Yesus yang mengajarkan ajaran Yesus, yang membawa-bawa nama Yesus, yang seangkatan dengan Yesus disebutlah Nasrani oleh orang Yahudi. Kemudian Paulus mendirikan sebuah sekte. Sekte itu bernama Kristen. Belakangan muncul. Jelas kok dalilnya. Tidak ada ayat, Bang. Narasi Kisah Para Rasul 11:26. Ngaco. Setahun Paulus tinggal di Antioquia, kemudian murid-muridnya disebut apa? Hah? Disebut apa? Disebut Kristen atau disebut Nasrani? Aliteng. Aliteng. Apanya orang ini? Dengar dulu, dengar baik-baik, Bang. Dengar dulu baik-baik, Bang. Coba buat dulu deskripsi perbedaan antara istilah Kristen dan Nasrani yang ada di dalam Kisah Rasul 11 dan Kisah Rasul 24. Deskripsinya ya. Boleh. Arkeologi ya. Oke, dengar. 1 menit paling lama. Nasrani adalah orang-orang yang mengaku mengikuti orang yang dari Nazaret. Namanya Yesus. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Maka disebutlah Paulus ini sebagai orang yang dari toko Nasarios. Dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Bagaimana dengan Kristen? Kristen ini adalah pengikut Kristus. Catat, bukan pengikut Yesus. Catat, tetapi pengikut Kristus. Dan Paulus pada kesempatan yang pertama 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus sendiri mengaku Kristus. Berarti Kristen artinya pengikut Paulus alias pengikut Paulus Kristus. Oke, Saya Nasrani, Bang. Satu titik. Saya ada perbedaan antara Nasrani dengan Kristen. Ya, silakan Bang, silakan. Nasrani menganggap Maria juga sebagai Tuhan. Sekarang kamu Kristen menganggap Maria Tuhan atau bukan? Ayo. Kami tidak menganggap Maria Tuhan. Nah, berbeda. Nasrani. Saya mau tanya, Bang. Baca ayat itu jangan Sabar. Bang Hanso sabar ya. Yang baca secara runut itu masih anak TK. Kalau orang sudah paham konteks ayat itu nggak perlu kayak anak TK. Sebentar. 1 Korintus Nggak perlu kayak anak TK. Atau data itu juga dirubah lagi nanti tahun depan kok. Bentar dulu. Dengar dulu. Tadi dia framing kan. Dia bentar dulu. Paulus itu disebut Nazaret. Gak boleh gitu, Bos. Masa dipelintir ayatnya, Bang Juma? Nah, terus pengikut Paulus disebut Kristen, ya beda dong. Sebentar. 1 Korintus 11 ini saya baca ya. Silakan. Ya, kamu masuk ke original teksnya, Dek. Sebentar. Kau masuk ke original teks, jangan kamu dibodohi oleh lain. Mau ke original, ayo. Emang kamu bisa Yunani, Yuma? Saya paling tidak bisa baca. Satu-satu, Bang Pra izin di mute dulu, Bang Jadi, Pra. saya Coba baca ya. Hanzo. Jadi ini yang di framing Zuma ya, Kristus itu Paulus katanya. Padahal dia baca aja nggak lengkap. Jadilah Saya buktikan. koma sama seperti aku Oh, bahasa Indonesia, juga salah menjadi itu. pengikut Kristus. Bahasa Oke, Indonesia. buka kameramu coba, tunjukkan original tagnya. Bahasa Indonesia. Dinda Ya, coba. siapa nih? Coba, Bang Dinda siapa? Little Big, izin Bang Little Big monitor. Bantu data dong. Ya, ada yang bisa buka kamera, silakan. Ada. Gimana datanya, Gurunda? Silakan. 1 Korintus 11. Original tag. Silakan Bang Little Big. Alkitab Sabda, silakan dibuka Alkitab Sabdanya. Bong, Bible Hub aja, silakan. Enggak usah. Udah terlalu jauh. Bible Hub itu bahasa Indonesia yang diyunanikan. Jangan mau ikut ke sana. Jangan mau 1 ditipu. Korintus 11 berapa, Bang? Nomor 1.
Satu. La 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 la. La 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 la. Nah, coba apa bacanya? Terjemahan barunya dulu. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Nah itu, pengikut Kristus, tekan angkanya. Coba, pret. Tekan. Ah, apa itu? Iya, kamu ini bisa bahasa Indonesia nggak sih, Juma? Berarti terjemahannya Seperti ditambah-tambah. aku juga. Jadi maksudnya dalil itu adalah jadilah pengikutku sama seperti aku juga Kristus. Ya Tuhan, aku juga Satu-satu teman-teman Kristen. Kristus. Satu-satu bang, satu-satu. Oke, Bang coba jelaskan dulu. Coba. Boleh bang yang lain boleh saya izin berbicara? Oke. Tunggu dulu, orang masih bunyi kok. Boleh saya izin berbicara? Tolong host. Sekali Beri saya lagi. kesempatan berbicara sekali saja. Dan Juma, Oke, bang, boleh bang, izin saya ya, oke, berbicara? baik. Silakan Ya. bang, silakan. Banyak cerita. Bapak, Ilmu masih boleh Bang minim. Zuma Gak usah ikut saya perang berbicara, kalau Bang? senjata kalian gak ada, gak ikut perang. Malu kan? Bang Zuma, boleh saya berbicara? Ayo berdua lah kita yuk. Ya, Kok malah saya saya? berbicara ya. Udah KO begitu masih mau. Takut. Tolong diam dulu bang. Ini kalian baru melawan muridku juga. Belum melawan Jangan segitu-gitunya Bang. Mohon maaf. Ya, satu-satu bang, izin ya. Boleh izin saya izin berbicara. Masih ini kenapa sih? Satu-satu aja. Halo. Oke, bang Pra, sabar dulu bang Pra. Oke, lanjut. Bang Zuma, mohon maaf. Oke, Saya- silakan bang Padiga, bang Padiga. Terima kasih Ya, ya, Pak. silakan. Jadi oke. Belum izin sunat Bang mau lawan Andi. saya, gimana ini? Ya, begini. Jadi sebetulnya Kristus atau Kristen itu adalah dia yang mewarisi sifat-sifat Kristen atau sifat-sifat Kristus, yaitu kasih dan pengorbanan. Masalah Kasih dan generasi. pengorbanan itu adalah karakter yang diwariskan Pengorbanan Kristus. apa? Pengorbanan apa pula ini Kasih ajaran dan Athena mau pengorbanan, dibawa? Bang. Apakah jadi Yesus itu tidak mati, kata Yesus, aku tidak mati, bukan dia yang disalib, kata Yesus. Aduh. dari mana Bang Yesus tidak Nambah mati? lagi nanti. Oke, saya tanya sama saudara, yang lain diam, yang lain diam. Bang sudah pernah Bang, meneliti Shroud of Turin? Ya, Sudah yang lain melihat bukti dari Saudara, Shroud saudara. of Turin? Saudara. Bagaimana ribuan Dengar. orang Saya tanya dulu meneliti sama Anda. Shroud of Turin dan semuanya Siapa terbukti yang secara Anda otentik. anggap, jangan bicara sendiri dong. Ya, Siapa boleh. yang Anda anggap Silakan. sebagai batu sandungan, batu penjuru dalam Bible? Yesus. Oke, yakin? Yes. Oke, silakan Anda baca Mazmur 118. Mazmur itu perjanjian lama, Dodong. Gimana sih? Lah, Yesus mengatakan aku akan pergi sesuai yang tertulis dengan yang ada dalam kitab Mazmur kok. Ayo. Kan iya, Lukas 24:44 kan? Gimana sih? Lukas 24:44, Matius 24 nomor 26, Lukas 22 nomor 22. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Sekarang Yesus mengatakan, ketika saudara Kristen mengatakan Yesus itu adalah batu penjuru, ingat, Mazmur 118 dikatakan begini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa dia? Yesus. Apa kata dari data nomor 17-nya? Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Yes, Tuhan. betul, Tuhan telah betul. menghajar aku Yesus dengan tidak keras, mati tetapi sampai Tuhan tidak sekarang. menyerahkan aku Itu kepada maut. istilahnya Berarti Joel Yesus mengaku tidak Ayonio. akan mati kan? Yesus tidak akan mati. Apakah Lalu yang Yesus disalib, mati di salib itu siapa? Dia datang menyelamatkan manusia. Dia datang, dia turun ke dalam kerajaan maut, Bang. Sekali lagi, Apakah, sekali lagi, Bang Suma. apakah Yesus akan datang lagi di akhir zaman? Sekali lagi, Apakah Yesus sekali akan lagi. datang lagi di akhir zaman? Coba
Gini Bang Zuma. Apakah Yesus akan datang lagi di akhir Saya zaman, Bang? ulang pertanyaan saya. Yesus berkata, aku tidak akan mati. Itu siapa? Yesus tidak akan mati karena bahkan semua pengikut Lalu yang Yesus, mati di dia pantai yang di atas percaya pohon itu kepada siapa? Yesus, dia mengalami kehidupan Lalu yang kekal. mati di pantai di atas pohon itu siapa? Itu fisik. Iya. Itu manusia, sosok manusia. Maka untuk rumbangilah menebus. generasi. Itu karya penebusan, Bang. Itulah karya Payah ini penebusan payah. ilahi. Kan- Manusia tidak ada yang mampu. Manusia tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Yesus. Kecuali Tuhan sendiri, Aku Bang. tidak akan mati. Yang mati di atas Bang salib Zuma, siapa? Fisiknya Zuma bisa tuyul, mati dan bangkit bukan kembali. hayul. Diam dulu. Coba, Zuma. Oke, diskusi Zuma. Bang Zuma. Bikin Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Yesus Zuma. mengatakan Dan bangkit aku kembali tidak saya akan Nih, mati. aduh, Berarti knalpot yang bocor. digantung di atas salib itu bukan Yesus. Dah Oke, selesai Wahyu, kalian. coba baca dulu Wahyu 1 ayat 18. Yesus silakan. tidak berkata, aku pergi Amin. sesuai dengan tertulis di Wahyu. Penebusan itu, Bang. Enggak, dia Coba. berkata yang tertulis di Takut. Mazmur. Ayo, yang adil akan dong. pergi sesuai yang Zul. tertulis tentang aku di kitab Wahyu Mazmur, 1 bukan di ayat Wahyu. 18, silakan kau baca. Bukan di Bentar, Wahyu. sebentar, Bang Hanzo. Bang Bukan Hanzo, ini kan- di Wahyu. Ini kan berdasar Lukas tadi. Ini Tidak perkataan di Yesus Wahyu. loh. Kalau Bang, Anda Bang, membawa, coba. sabar. Kalau Anda membawa kitab Wahyu, ketika Yesus disalibkan, ditelanjangin, ada nggak tato di pahanya? Gue tanya dulu kau. Itu Ada kan itu kan bahasa metafor gimana sih kamu? Metafor, metafor. Sedangkan Yesus yang ada di Wahyu punya tato. Ayo. Itu Yesus yang lain. Yesus yang lain kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat di mana di yang situ datang tato? Kamu ini kepadamu, aduh disuruh memakai bahas. namaku Yang- dan di mana di situ berkata, tato? akulah yang Yesus. membedakan Nabi Yang lain, Paulus dan teman-teman. diskusi Coba ini. teman-teman Bang yang Kristen sabar dulu ya. Itu ada datanya Gitu. tuh. Mau dibacain Bang Zuma. Guru ndak dibacain dulu kayak tadi Bang Zuma. Enak tuh. Apa tuh? Sabar dulu. Dia mau lihat Yesus punya tato, kasih tahu. Di Bang. Lukas Ya Lukas Allah, 24. Bukan tato, Ah, itu tuh. itu bukan tato. Iya, bukan tato, tertulis di paha. Tulisan di paha itu tato namanya. Melukis paha itu namanya tato. Jadi Yesus yang datang di Pulau Patmos itu memang bukan Yesus karena dia adalah bintang timur. Bintang timur itu adalah bintang timur adalah Lucifer. Lucifer. Simbolis. Simbolis ISIS. Itu yang datang memakai nama Yesus. Makanya Yesus berkata kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, Betul akulah Kristus. sekali. Mereka Yang- akan menyesatkan banyak orang. Betul. Nah, itu yang datang tuh pakai Yang tato. dibedakan dari buah-buahnya, Bang. Benar nggak, Bang? Ayat Iya benar. selanjutnya, Dari akan buahnya dibedakan memanggil dari aku buah- Tuhan, bernubuat pakai Buah-buahnya namaku, apa, Bang? bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai Yes. namaku. Itu buahnya. Yes. Itu Yes. buahnya. Itu siapa? Benar. Agama mana itu yang Buah-buahnya melakukan apa, itu? Bang Zuma? Iya, itu buahnya. Agama mana yang melakukan itu? Adalah Agama mana yang melakukan itu? Aliteng. yes. Aliteng yang melakukan itu. Bang Zuma. Itu buahnya Damai saya. sejahtera. Buahnya memanggil aku Apakah ada kasih? Apakah ada cinta? bernubuat Itu buah-buahnya, pakai Bang. namaku, Karena bermujizat esensi dari pakai ketuhanan adalah namaku, kasih. mengusir setan juga pakai namaku. Iya, itulah yang terjadi. Itu buah dari setan, buah Yes, dari betul. pengajaran Muhammad. simbolis. Itu Yes, fakta itulah real. Muhammad. Bang Zuma. Coba satu-satu teman-teman Kristen Mengajarkan Itu pembunuhan, saudara. Saya dulu ya, saya ya. menyetubuhi anak kecil. Saya bentar ya. Itulah. Itu saudara. Oke, Tidak Bang Zuma. ada buah-buahnya menyetubuhi anak kecil, nggak ada. Yang ada buahnya memanggil Yesus Tuhan. Buahnya semua itu ngelonggar sekali kau itu. Pandai kali Bang kau Zuma, nipu. Bang Zuma. Kau itu terlalu belajar Paulus banyak sekali kau ini. Yuk, jadi gini, yuk kita diskusi baik aja. Bang. Coba kau buka dalam 1 Petrus itu. Ayat yang Satu-satu, keempat. satu-satu. Pasal 4, Kenapa ayat ini yang ngomong 11. semua? Ini enggak ada konsisten. Mengarahkan aja, Satu-satunya. Belajar tuh makanya, jangan setengah-setengah. Belajar tuh 1 kali. Satu-satu ngomong, woi, satu-satu. Coba siapa dulu? Siapa dulu? Saya dulu ya, saya Bang Predica ya. Oke, silakan. Predica saya ya. Oke, Bang Zuma. Nih. Ya, nih. oi. Oke, baik ya, supaya enak diskusinya ya. Bila perlu di timer begitu ya. Dia Misalnya sudah begini, takut tadi dia. Bang Zuma bilang
Bang Zuma bilang bahwa Paulus itu mengaku dirinya sebagai Kristus gitu ya. Kan dalilnya ada. Ya justru itu, coba dipertegas. Lalu kita diskusi enak di situ. Mau pakai original. Muridnya teks, juga, mau pakai- saudara. Ya, boleh. Saudara, Lanjut. murid Paulus juga Ditunjukin lagi, mengatakan, Bang. dengar. Murid Paulus juga mengatakan kalau Paulus itu Kristus. Coba ayatnya. Ayatnya di Kisah para Rasul 9 nomor 22. Oke. Coba. Little big dibesarin. Oke, Kisah Rasul 9 ayat 22. Yo. Ini pengakuan Paulus sendiri, silakan bantah. Dia katakan Itu pengakuan Paulus. ini imitator atau mimetai ini seperti dia. Nah, ya, imitator dari saya, ya kan. Jadilah seperti saya juga. Siapa dia? Kristus. Kristus. Iya benar. Kenapa? Salahnya di mana, saudara? Paulus itu Kristus. Bahkan Kristen juga adalah Kristus. Iya, Paulus Kristen itu Ya, adalah Kristus yang sejati. Kristen itu artinya Kristus bukan semua. disalib, tetapi disembelih. Yang saya ada Kristen ayatnya. adalah iman di dalam Kristus. Kau nggak mengerti. Salah. Bahkan Kristen itu semuanya Kristus. Nanti saya buktikan. Saudara Little Big, ini kita sudah membuktikan bahwa Paulus mengaku sebagai Kristus. Nah, sekarang murid Paulus juga melantik Paulus sebagai Kristus. Buka di dalam Kisah para Rasul 9:22. Makanya aku dibaptis, Bang Suma. Itu betul. Sabar dulu teman-teman Kristen satu-satu ngomong gimana sih? Makanya coba saya dulu Satu-satu sabar ini data mau Alkitab Sabda. Sebentar. Nah, Sebentar, coba dengan dibaca, Bang Zuma, sahabatku, katanya coba agak dibaca. Maksudnya beliau sudah membuat statement yang agak kacau ini. Ya Yuk. sabar dulu, Bang. Predika sabar Akan dulu, ya. tetapi. Kisah para Rasul 9:22 akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan di sini bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, sekarang original teksnya Yesus ada nggak di situ tertulis? Ada nggak nama Yesus di original teksnya? Sini, Emi tidak ada. Nggak ada. Ada. Di terjemahannya Yesus, tapi di teks originalnya tidak ada Emi, bukan nama Yesus. Emi berarti aku adalah Mesias. Bahwa Emi Paulus Kristus. adalah Iya, dia adalah Mesias. Aku Mesias. Bang Suma percaya. Baik, oke, saya tanggapin ya. Iya. Ada nggak nama Yesus? Saya tanggapin. Ada nggak nama Yesus? Nggak ada. Buka teks. Nggak ada Emi. Oke. Emi nih. Emi Kristus, aku Kristus. Amy itu kata ganti orang. Ya, Amy itu merujuk. Menceritakan apa di situ? Amy itu artinya apa? Coba, Amy artinya apa? Dengar. Tidak ada nama Yesus di situ, nggak ada Itu nama kata Yesus. ganti orang. Amy itu Nggak ada. merujuk kepada Iya, Yesus. merujuk kepada Yesus. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi karena ia membuktikan dirinya adalah Kristus. Mau bukti lagi? Coba buka Roma 16. Saudara Litan, Roma 16, sahabat dulu. Roma 16 nomor 7. Kita buktikan Paulus ini adalah Kristus. Bang Zuma harus paham tentang apa arti. Roma 16 nomor 7. Menjadi diri seperti Kristus. Roma 16 nomor 7. Dibuka. Yang tadi Kisah 9 ayat 22. Kita baca ya. Baca. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Kristen itu kita lihat. Kristen apa Kristen? Apa? Nih Kristen.
Kristianos, udah gitu aja. Kristus. Apa masalahnya? Kristianos. Beda. Kristus. Dia mengaku salam kepada Andronikus dan Yunia, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Berarti Paulus mengaku Kristus juga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9, yuk kita buka di sana. Bagaimana penggunaan bahasa Yunani? Saya lihat Bang Zuma sangat jatuh di situ sehingga pengertiannya sesat. Oke, mana ada Bang Zuma? Monitor Bang Zuma. Ya silakan ditunjuk literasinya. Korintus ya, atau ke yang tadi mana? Korintus? Yang lain aja. Kisah Rasul. Ayo. Bang Little, kasih kesempatan teman-teman Kristen ya untuk tunjuk data, karena kita kan sudah. Oh iya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Gak apa-apa, bantulah. Tiba-tiba termute Bang Zuma monitor, masih dengar nggak Bang Zuma ini? Batuk kali, batuk beliau. Gimana? Atau sebelum beliau ada saya tidak bicara karena saya memang khusus mau berbicara. Boleh kalau gitu. Oh itu ada. Oh bersin. Sorry. Oke. Ya tadi barusan ada telepon. Pak Prabowo nelpon minta dijamu kopi. Ya lanjut. Yuk, kita masuk ke Kisah Rasul pasal 9 ayat ke-22 dalam original teks yang tadi tadi Bapak Abang buka ya. Coba. Perhatikan di sana penggunaan kata. Nah, jadi saya baca di situ ya. Akhir saja ya. Menyatakan begini. Saya mulai di situ disebutkan koti autos estin o Christos. Perhatikan ya. Kata autos itu adalah kata ganti orang ya, orang ketiga dan dia berkasus nominatif. Nah, kasus nominatif dalam bahasa Indonesia seringkali disebutkan sebagai subjek. Oke. Nah, jadi itu orang ketiga tunggal sebagai subjek. Sementara yang dimaksudkan autos di situ adalah itu mengacu kepada Kristus adalah Mesias. Jadi kalau Bang Zuma bilang tidak ada kata Yesus di situ, itu diambil dari kata sebelum di atas itu. Nah, jadi jangan membuat narasi bahwa itu nggak ada yang abang katakan tadi. Artinya kata itu tidak ada dibesarkan. Kau tahu sisipan. Coba datanya yang mana sih Bang? Coba. Yang mana yang menarasikan itu buka data dulu. Bentar. Coba kata sifat mana kata sifat? Enggak. Gini. Ini biasanya Wan. Kita kan bicara Makanya belajarnya nih sama-sama RT6 ini. Kamu baca Kisah Para Rasul ayat 9 ayat 20-nya di situ. Baca kitab suci, jangan dipotong-potong. Loh, kita bahas yang ayat 22 bukan ayat 20. Ini kerjaan iblis ya, tukang potong gini sama kewanes. Jangan curhat, jangan nangis dong, jangan menangis gitu, nggak bagus. Menangis, itu nangis namanya. Kalian menambah-nambah. Bahkan Paulus mengatakan muridnya itu semuanya adalah Kristus. Kalian itu Kristus semua. Kalian itu Kristus. Mana Zoom ayatnya mana Zoom? Galatia 2, Galatia 3, kalian itu disebut Kristus. Galatia 3:27. Benar itu Bang Zuma benar. Antikristus. Benar. Poin itu Bang Zuma benar. Sama nih kayak Hanzo, makanya Hanzo belajar. Jadi Bang Zuma, coba buka Galatia pasal 3 ayat 27. Galatia 3:27 itu Kristen semuanya adalah Kristus. Gimana sih? Lihat dulu Yesus hadir ke dunia. Silakan. Mengembalikan citra Allah. Bang Zuma tahu lihat Bang Zuma ya. Bang Zuma. Iya. Kita nggak bicara disebutkan. Ya. Enggak. Oke. Paramedikal itu bacanya dari ayat 20-nya di situ. Nah ya. Bang Yaman sabar dulu Bang, satu-satu Bang, biar tidak tertimpa-timpa suara. Silakan Bang. Ya, oke ya. Jadi perhatikan penggunaan
di dalam Galatia pasal yang ke-27 itu tidak mengacu bahwa pengikut-pengikut yang disebutkan Bang Zuma itu adalah Kristus. Coba dari mana Anda mau menyatakan itu? Coba pakai mau bahasa asli atau mau bahasa Indonesia yang ada? Coba. Dari Ya mana? sederhana saja. Coba dibaca. Baca ulang coba. Anda menarasikan, Anda buat dalil, buat argumentasi. Iya, itu dalilnya Dari jelas mana? itu. Coba, mau Itu teks dalilnya asli jelas. atau bahasa Indonesia? Coba, saya mau dengar argumentasi Anda. Coba, bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Yes. Nah, sekarang kalau ada orang memakai pakaian PNS, apakah PNS? Oh, oke. Ah. Saya memahami itu. Saya memahami. Polisi menggunakan pakaian polisi, apakah polisi? Halo. Iya, polisi tapi TNI memakai TNI, apakah TNI? TNI gadungan. Kalau dia bukan TNI memakai TNI seragam TNI gadungan. Kalau dia bukan Kristus memakai Kristus gadungan. Iya, Kristus gadungan. Berarti Kristus palsu yang dimaksud oleh Yesus menyesatkan banyak orang adalah Paulus in the gang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian itu semua adalah Kristus palsu. Kalian itu Kristus palsu. Dari kata Kristen aja kalian memakai nama Kristen, Kristus, itu sudah kena, kalian itu udah kena. Bang Zuma Paham harus sampai sana? merujuk pada imago Dei. Orang Kristen, Ada di Kejadian. orang Kristen disebut Kejadian sebagai 1 ciptaan ayat 2. Tuhan yang Boleh sulung. dibukakan Kejadian 1 Yesus ayat 28 disebut sampai sebagai 27. ciptaan Tuhan yang sulung. Oke? Yesus tidak disebut lagi hamba, tetapi disebut sebagai anak. Berarti posisi kalian sama persis dengan Yesus. Alias kalian itu juga mengaku Kristus. Dia benar. Itu benar. Sekarang kalau bukan Kristus mengaku Kristus, itu Kristus apa namanya? Itu benar Bang Zuma. Gadungan palsu. Benar. Palsu. Imago Dei ke penyalipan Yesus Zaman penjilat. Lari lagi. untuk mengembalikan manusia yang berdosa kembali menjadi Allah. Maden terlalu mula so. Oke. Maden Yaman, terlalu kau syahadat coba. colong tak dulu. Yaman, Yaman syahadat coba. Panrake otak. Panrake. Yaman, Bang Zuma belajar soal imago Dei. Yaman syahadat coba Yaman. Kau membenarkan Zuma Mereka kan? berdua. Kenapa kalian? Kau membenarkan Zuma, syahadat kau coba. Yaman. Bang Zuma kamu sama Ote Iya dong, kalau dia membilang Zuma benar, tinggal syahadat aja. Kamu ini provokator, penjilat. Bang Zuma benar soal kita adalah Kristus. Tapi Bang Zuma salah. Bahwa Kristus itu adalah imago Dei. Kristus adalah imago Dei. Kristus itu adalah pencerminan citra Allah yang kembali diwujudkan oleh penyalipan Yesus. Dan kamu juga. Kebangkitan Yesus. Dan Itulah kamu juga kan? proses penyempurnaan. Dan kamu juga citra kan? manusia Karena kau juga menjadi- ngaku Kristus. Itulah namanya imitasio Kristus. Kalian itu kalian itu memakai Kristus. Memakai Kristus Saat kita berarti kalian hidup, apa? Saat Kalian apa kita kalau hidup memakai Kristus? Mengikuti citra Allah. Kita kembali Mengikuti. Apa yang kau ikuti? Emang Yesus makan babi apa? Yesus ke gereja? Hah? Yesus ibadah minggu? Hah? Yesus menyembah Yesus? Hah? Yesus merespon Paulus? Hah? Yesus mencintai ada sesama. Nggak ada cerita itu, nggak ada cerita. Jangan ngarang bebas. Intinya yang menggenapi penyesat yang Yesus nubuatkan itu adalah aliteng yang menggenapi itu semua. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Kemana-mana Bang Zuma, coba buka ayatnya itu, coba buka ayatnya mana? Siapa yang dimaksud di situ? Siapa konteksnya? Ya kalian lah, siapa lagi kalau bukan kalian? Siapa yang memakai nama, siapa yang menjual nama Yesus kemana-mana? Mana ya? Kristen, Aliteng. Kristen. Coba kita bahas ayat itu baik-baik. Mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5 dan seterusnya sampai nomor 32. Oke, buat narasi Anda. Matius 24 ayat.
Ketika murid Yesus datang di Bukit Zaitun, Nggak bisa diem Yesus nih. ditanya sama muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Nah, tanda kedatangan Yesus adalah Yesus akan nampak di tengah langit, bukan nampak di tengah kuburan. Itu tanda kedatangan Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik. Jangan kamu percaya. Sebab aku akan datang di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Bukan cuma seorang, dua orang, tiga orang berupa cahaya, bukan. Aku akan nampak di tengah langit berupa manusia. Dan seluruh manusia akan melihat aku." Sekarang yang mengaku ketemu Yesus itu siapa? Padahal tidak ada tanda kedatangannya. Siapa? Aliteng. Ada dua tanda, saudara tadi. Ada dua tanda. Izin Ada yang lain, dua teman-teman. tanda, dengar, 1 menit paling lama. Ada dua tanda yang Yesus berikan kepada dua kelompok manusia. Kelompok angkatan jahat dan kelompok angkatan benar. Kelompok angkatan jahat diberi tanda anak manusia akan muncul di tengah kuburan pada hari ketiga. Kelompok untuk angkatan benar, anak manusia akan nampak di tengah langit. Itu pembedanya. Sekarang Kristen letaknya di mana? Kristen letaknya di angkatan jahat. Percaya kepada tanda Kristus palsu yang keluar dari tengah-tengah perut bumi, yaitu Kristus yang keluar pada hari ketiga. Percaya nggak kalian? Percaya, berarti kalian percaya kepada angkatan jahat. Sedangkan angkatan benar itu, angkatan Mana benar ayatnya? itu diberi tanda bahwa anak manusia akan tampil di tengah-tengah langit. Itulah iman kami. Yang di Itulah tengah kuburan tadi iman ayatnya kami. mana? Coba. Mana? Anda lihat di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus 3 hari 3 malam dalam perut bumi, perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Hari ketiga keluar. Jelas itu. Sebagaimana Yunus keluar pada hari ketiga dari perut ikan, begitu juga anak manusia keluar dari perut bumi hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Kalian imani enggak? Kalian imani halilintar. Framingmu ini memang. Kok framing? Murid-murid asli percaya enggak? Ku tanya dulu. Diskusi satu-satu. Murid-murid asli percaya enggak? Enggak. Ketika kemudian makhluk aneh ini keluar dari kubur, murid-murid tidak percaya, malah menganggapnya hantu. Oke, thank you Bang. Astagfirullahaladzim. Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ya, setelah itu dibaca dong. Hantu tidak memiliki Lalu apa. kemudian hantu itu, kemudian yang dikira hantu itu apa? Enggak dong, ini tanganku, ini kakiku, rabalah aku, ini aku. Ada nggak punya makanan di sini dikasih ikan goreng? Oke, gini Bang. Ya, itu kan membuktikan dia bukan hantu. Membuktikan apa? Membuktikan dia bukan hantu, tapi tidak membuktikan kalau dia itu Tuhan. Makanya saya katakan kepada saudara, angkatan jahat tidak percaya. Angkatan jahat tidak percaya. Sorry, angkatan benar itu tidak percaya terhadap kebangkitan. Itu. Bang Zuma, Kalau Bang Zuma, tidak ada mau saya tanggapin kalau atau tidak ada saya tidak bisa ngomong? kebangkitan, Satu-satu bang, Cuma satu-satu. Ini nggak ada Kristen isinya ngomong semua, betulnya. woy. Satu-satu, maksudnya satu-satu. Coba siapa dulu coba. Ya, saya boleh izin. Oke, saya bentar ya. Jangan rebutan mic bang, jangan rebutan mic. Sebentar ya. Satu-satu. Oke, boleh sebentar. Oke. Bang Jadi Zuma. begini, Bang Zuma memang jagonya lompat-lompat ayat. Saya tidak Harus data, Oke. harus pakai data. Oke, oke. Jangan kayak kalian. Oke. Bang Imani Zuma aja. lompat sana, lompat sini. Harus dong, harus. Oke, enggak apa-apa. Oke, itu kualitas Anda. Tapi ingat Lah, harus. Perhatikan. Harus memang kayak gitu. Namanya Udah, kitabmu. saya ngomong. Saya ngomong ya. Tapi Bang Zuma, perhatikan. Bang melihat kitab suci untuk mendalilkan bahwa sesuatu yang Anda maksudkan itu adalah benar. Tapi Anda lupa bahwa kitab yang sama juga menyatakan hal yang lain yang dikatakan tentang Yesus. Anda tidak mau di situ. Yesus secara jelas-jelas disebutkan oleh penulis Injil yang Abang baca itu
pribadi yang sama dari awal dari kisah mereka itu adalah Yesus yang mati disalibkan dan dia bangkit dan naik ke surga. Nah, tapi abang datang di abad ini memenggal-menggal itu tak berdasar, memenggal-menggal itu seperti saksi sejarah. Padahal tidak ada pembuktian yang bisa Anda buktikan secara pribadi, bukti di luar kitab suci. Oke, thank you. Apa ini? Anda sadar nggak? Sabar Bang Simon ya, Man. Anda sadar nggak bahwa orang yang ditangkap pada saat sedetik, sejenak sebelum penyaliban mengaku dengan mulutnya sendiri Bentar gantian lah. bahwa dia bukan Yesus. Tolong tolong. Anda sampai ke sana nggak ilmunya? Boleh saya bicara? Ketika orang yang disidang ini sejenak lagi ingin disalibkan, dia mengaku dia bukan Yesus. Anda sadar nggak itu? Gini, apa fungsi Mesias bang kalau nggak ada penyaliban? Mana? Pakai ayat dulu. Oh, Mesias penyaliban. Penyaliban itu hukuman bagi penjahat. Ada aja. Apa fungsi apa? Kenapa Yesus datang kalau tidak ada penyaliban dan kebangkitan? Yang disalib itu adalah penjahat, yang bangkit itu adalah iblis. Sederhana itu. Mana ayatnya bang? Jangan narasi. Lukas 22 nomor 6869. Baca. Coba buka di situ. Lukas 22. Baca. Oke, Lukas 22 ayat. Silakan sahabatku Little Big. Oke, Baca. Lukas 22 ayat. Ya, oke, kamu baca dulu bentar ya. 6869. Saya mau lurusin dulu nih. Bang Little Big monitor Bang. Ada yang bisa kau luruskan kok. Saya yang meluruskan, kalian membengkokkan. Jangan dibalik. Saya meluruskan, Anda yang membengkokkan. Kisah para Rasul 9:20 itu ada nama Yesus di situ. Kamu bacanya dari ayat 20 situ ya. Jangan dipotong. Ya sudah selesai. Kita sudah membuktikan Paulus ngaku Kristus, sudah selesai. Dan kalian juga adalah Kristus. Kalian juga Kristus, sudah. Udah. Saya sudah buktikan itu. Udah lewat semuanya Bang. Saudara baca Lukas 22 6869. Tadi saya mau jelaskan tapi Anda tidak Lukas 22 6869 kalian baca. Mari dulu kita Little Big bantu ditunjukin sama teman. Satu-satu teman-teman Kristen. Itu kami orang percaya. Satu-satu, jangan rebutan mic. Dia yang Ayo. Nah, akhirnya terbuka. caranya itu jelas. Akhirnya. Nah, baca kamu baca. Boleh aku bicara Bang Suma? Iya, habis ini Bang, habis ini sabar ya. Nah, baca. Ya. Lukas 22 nomor 68. Iya, Nomor betul, berapa, Bang? betul. Sudah benar itu, sudah 68. benar. Dibaca aja, nggak usah di Dan dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang berkata itu siapa? Yesus. Yang duduk di atas siapa? Yesus. Berapa Yesus? 2. Oke. Di situ. Justru itu lagi impe. Justru itulah membuktikan, perhatikan ya. Justru itulah yang membuktikan kata sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Justru dia mau menyatakan dia Maha Hadir. Oke, justru. Lagi impe. Bagaimana ceritanya? Asal-asal aja kau ngomong. Dengar saudara, dengar. Sebentar Bang Cuma. Silakan. Ayat 70 dan 71 silakan baca. 70 71 coba. Silakan, Anda mau tamat sekaligus sampai ke Lukas 23 juga nggak ada masalah. Perhatikan, saya baca 70 dan 71 lanjut dari situ. Kata mereka semua. Kalau begitu engkau apalagi Allah. Oke, jawab Yesus. Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Di mana Yesus? Di mana pengakuannya? Di mana pengakuannya di situ? Di mana pengakuannya? Di mana? Itu tuduhan orang-orang yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat. Di mana dia mengaku aku Mesias di situ? Tunjukkan kepada saya. Mana? Nomor berapa? Oke. Nomor berapa? Kalau saya dengar Bang Cuma ya. Kalau Anda bisa memahami kalimat itu, kata ayat 70, kata mereka semua. Kalau begitu engkau ini anak. Mereka ini membuat kesaksian palsu atau tipu muslihat?
Tidak ada kesaksian palsu di situ. Jangan. Hei saudaraku, Anda baca Matius 20, Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Baca Matius 26 nomor 4, nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian. Pengertian. Ya ampun ya Karim. Saya bacakan. Kata mereka semua. Kalau begitu engkau ini adalah anak Tuhan. Jawab Yesus, kamu sendiri. Kamu sendiri yang mengatakan itu. Kamu sendiri yang mengatakan itu. Bahwa aku adalah anak Tuhan. Kamu sendiri, bukan aku. Oke. Halo. Artinya itu. Tahulah, kamu yang menuduh. Bukan aku yang mengaku, kamu. Itulah peneguhan. Bang Oke. Gimana? Saya mau jelaskan. Anda diam biar saya jelaskan. Silakan. Oke. Justru pengakuan itu diterima oleh Yesus dan itulah nanti yang menjadi alasan kenapa dia disebut layak disalibkan karena dia menghujat Allah. Karena di mana Yesus mengaku anak Allah di situ? Di mana? Bacalah semua. Di mana Yesus mengaku sebagai anak Tuhan di situ? Di mana? Tuyul. Kamu itu sama seperti orang-orang Yahudi yang ingin menjebak Yesus. Di mana dia mengaku sebagai anak Allah di situ? Mana dalilnya? Justru pengakuan itu diterima oleh Yesus dan di dalam mana Yesus itu? Hei. Mana? Nomor berapa orang ini mengaku Mesias? Nomor berapa? Nomor berapa orang ini mengaku Mesias? Anda tidak mau saya jelaskan. Jangan jelaskan. Anda tunjukkan dulu pengakuannya kalau dia Mesias itu di data mana? Justru. Bang Suma. Kok justru? Ini sama halnya Anda ini orang Yahudi karena itu sama. Terus. Ayat 13 Anda tidak memberi kesempatan kan? Di mana pada persidangan ini orang ini mengaku? Di mana orang ini mengaku Mesias? Di mana? Yohanes 10:36. Coba buka itu. Ini pada saat ini, bukan pada saat Yohanes 10. Pada saat ini, pada saat persidangan. Pada saat dia sedang disidang. Udah. Saya bilang begini, Bang. Kenapa lari ke situ? Yesus memang Mesias. Ini yang ditangkap ini yang maksudnya pernah ndak mengaku Mesias? Yang ditangkap ini loh. Bang Zuma ngomong terus. Bang Suma, Yohanes 13. Yohanes 13. Saya mengaku Yesus itu Mesias. Yesus mengaku Mesias. Betul. Yang saya bahas ini yang sedang disidang yang akan disalib ini di mana dia mengaku Mesias. Diam dulu, nih saya baca. Silakan. Lukas 22 ayat 67. Jikalau engkau adalah Mesias, katakan kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, kamu tidak akan percaya. Gimana? Itu udah pengakuan bahwa dia adalah Mesias. Kalau aku mengaku aku bukan Mesias, kalau dia mengaku aku bukan Mesias, buktinya di data nomor 69. Mulai sekarang anak manusia yang Mesias itu sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo, lu mau apa? Justru itu Justru apa? Kau mau apa? Justru apa? Maha hadir. Parah. Masolan generasi. Bang Suma. Iya. Halo Bang Suma. Iya, silakan Saudara Gincu, silakan. Iya, ini kamu ini adik Bang Suma ini. Saya di Sulawesi juga ini Suma. Oke, silakan. Teman di Sulawesi, saudara di Sulawesi. Iya. Apa itu? Apa namanya? Kita saja istilahnya kan teman muslim itu berbicara tentang Muhammad itu adalah jalan keselamatan. Iya. Sedangkan kami Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Sekarang kita buktikan mengenai antara Muhammad dengan Yesus. Berarti Tuhan versus Nabi nih ceritanya. Nah, Yesus adalah Tuhan. Dengar dulu. Kenapa Yesus tidak lawan Tuhanku juga? Kenapa pakai Nabi? Kita ada akan perbandingan begitu. Waduh, begitu rendahnya Tuhan. Kelasnya Tuhan Kristen kan setara Nabi Islam. Oh iya. Kelasnya hanya setara Nabi aja. Iya. Kita ada akan perbedaannya, perbandingan. Yesus, saya kasih tahu, Yesus di dalam Yohanes pasal 7 ayat. Izin Bang, disepakati dulu. Masa Tuhan lawan yang bukan Tuhan? Yohanes
Bang Suma. Kan Muhammad Rob juga. Yohanes pasal 7. Paulus juga Rob. Ini dulu. Halo. Gimana? Yohanes pasal 7 ayat 14. Di situ dikatakan bahwa seorang perempuan akan melahirkan seorang laki-laki, dia akan dinamai Immanuel. Nah, di dalam Matius pasal 1 ayat 28 di situ dikatakan bahwa maka lahirlah Yesus Kristus dan disebut sebagai Immanuel. Nah, itu sudah jelas. Terus siapa yang pernah panggil Yesus dengan panggilan Immanuel? Dengan nubuatan. Di Matius. Maria, Yusuf, ketika anaknya lahir diberi nama Immanuel atau Yesus? Tunggu dulu, aku gantian dulu. Nanti kamu. Enggak, saudara. Ketika dia lahir benar-benar dikasih nama Immanuel atau Yesus? Tunggu dulu, saudara. Tunggu dulu. Nanti kamu jelaskan Muhammad. Saya mau jelaskan tentang Yesus dulu. Saya jelaskan tentang Yesus, kamu jelaskan tentang Muhammad. Nah, kenapa jadi Tuhan versus Nabi ini? Dengar dulu sayang. Yohanes pasal 5. Dengar dulu. Yohanes pasal 50. Bang Yaman sabar, Bang Simon ini Kristen, sabar Bang Yaman. Enggak setara. Kalau Yesus ini mengampuni dosa umat. Nabi Muhammad menghapus dosa. Enggak ada. Batu doang yang bisa menghapus dosa. Oh enggak dong, Nabi Muhammadku yuzakkihim, mensucikan manusia. Wah, keren. Mau lanjut ini Bang Suma. Kalau Yesus penebus, dia menebus kemana? Halo. Saudara-saudaraku jangan. Yesus menebus dosa kemana? Yohanes Yesaya ke neraka dong. Yesusnya. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 katakan bahwa apa yang keluar dari mulutku tidak kembali kepadaku dengan sia-sia. Apa yang aku suruh. Nah, ketika firman-Nya keluar dari mulutnya, jadilah Maria hamil nggak Maria? Yesus jadi begini. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Allah sendiri yang dalam Matius bahwa malaikat datang katakan kepada Maria, engkau akan mengandung dan kau akan menamakan dia Yesus. Mengandung Roh Kudus dan kau akan menamakan Yesus. Itu sudah clear di situ. Ini Anda muter-muter hampir 3 jam apa? Ngomong apa? Bang Simon bukan ini Komal Bang Simon. Bang Simon. Bang Simon ini bukan. Waduh, Bang Simon ini bukan tempat khotbah, ini bukan gereja, Bang. Komal diskusi lintas agama. Saya mau jelaskan. Saya kan mau jelaskan tentang ketuhanan ini sayang ini. Jadi begini, saudaraku ya, saya menjelaskan tentang ketuhanan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah sendiri, adalah Yesus. Yohanes pasal 1 ayat yang Saudara Simon, firman sudah jadi manusia dan Saudara Simon, Anda cuci muka dulu. Anda tidak sadar Anda menghadapi siapa? Nah, begitu sayang, begitu. Jadi Saudara Simon, matahari pada mulanya apa? Matahari pada mulanya Bang Padiga deh, Bang Padiga. Yaman sabar. Matahari pada mulanya adalah Firman. Manusia dan anak Allah. Ada anak Allah dan anak Masih manusia. bagus matahari nggak jadi daging. Oi, Zuma diam dulu. Daging nggak ada roh, mati dia. Zuma, bagi kami orang Kristen Yesus itu anak Allah dan anak manusia. Bagaimana ceritanya? Oh, berarti sama seperti orang Athena Romawi ya. Sama ya. Dengar dulu, dia yang sulung di antara saudaranya. Ya benar, dia yang membawa. Tapi Kristen juga mengaku sulung loh. Kamu juga mengaku sulung. Kristen itu juga sulung. Yang tunggal dari Allah, dia anak Allah yang turun itu sang firman yang menjadi manusia, dia yang tunggal dan juga yang sulung. Nah, Anda juga disebut sulung. Kristen itu juga sulung. Dia sang pencipta yang menjadi ciptaan. Waduh. Rusak. Anto gimana ini Anto? Sang pencipta yang jadi ciptaan Anto. Iya, syahadatkan aja. Rusak. Syahadatkan aja begini. Rusak. Jadi Tuhan mengatakan, jadilah Yesus. Langsung dia gulung-gulung. Jadi Yesus. Dirinya sendiri. Aduh.
Aduh, parah Ini ini, udah dekat parah. ini, dekat dengan Hidayah yang model Yaman ini. Dikit lagi Bang Juma. Makanya kamu belajar Jadilah Kalau- monyet, kalau- gulung-gulung dia, tek, jadi monyet. Kalau sudah Jadilah narasinya manusia, kayak Yaman jadi ini, manusia. Aduh. bentar lagi dia bersyahadat. Tenang aja Juma. Pencipta jadi ciptaan. Waduh. Iya kan udah dekat toh dengan Hidayah, betul nggak Juma? Jadi gini, Rasul Yohanes. Tapi kalau pencipta jadi ciptaan, mana ada dekat dari hidayah? Itu dekat dari gila. sudah membawakan di situ. Ada masuk yang lapit dahulu. Bagaimana cerita yang pencipta jadi ciptaan? Aku menciptakan diriku. Zimzalabing. Hotebak. Prang. Aduh. Memalukan kan Yaman. Kemana dia diturunkan? Kabur apa diturunkan itu? Udahlah, aduh buang waktu Bang Hanzo. Itu bahaya itu, bukan dekat dengan hidayah, kegilaan itu lama-lama. Aduh, Bang Padiga aja, Bang Padiga dari tadi kasih kesempatan dulu ya Hanzo ya. Bang Padiga, silakan Bang Padiga. Oke. Mau ditanggapin Yesus nggak mati tadi atau gimana? Silakan Bang, itu keren tuh temanya. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi sebetulnya kehadiran Yesus itu memang untuk mengembalikan citra Allah. Citra yang ada di Kejadian dari awal ya. Dari awal itu kan manusia segambar dengan citra Allah. Atau istilahnya imago Dei. Nah, imago Dei inilah yang dikembalikan oleh penebusan Yesus. Dia mati di kayu salib dan bangkit untuk menjadikan kita kembali menjadi citra Allah. Artinya dosa-dosa kita, dosa turunan dan lain sebagainya, itu kita dilayakkan kembali untuk bisa memiliki cinta seperti Tuhan. Kita bisa memiliki, bahkan beberapa ayat kan menyatakan bahwa kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih dari apa yang aku lakukan. Nah, di situ kita sebagai manusia setelah kejadian Yesus, jadi kejadian Yesus ini milestone terbesar yang terjadi sepanjang sejarah, di mana Masehi kita sebutnya sebagai tahun Masehi kan, karena di situ manusia menjadi sosok yang berbeda, manusia kembali clean, kembali bersih, disucikan. Itulah fungsi penebusan dari Kristus. Itulah fungsi penyelamatan dari Kristus, dan itulah yang membuat kita menyatakan kalau kita bisa menjadi bersih, kita bisa menjadi imitasio Christi, kita bisa memiliki cinta Allah, kita bisa mengasihi sesama kita bisa bahkan mukjizat. Banyak sekali Bang, mukjizat-mukjizat yang atas nama Yesus. Sampai sekarang ribuan, jutaan mukjizat terjadi atas nama Yesus. Itu menunjukkan bahwa kita yang dekat dengan Yesus, kita yang dekat dengan Tuhan, itu akan menjadi seperti Kristus. Artinya, mengembalikan citra Allah yang sejak kejadian ditetapkan bahwa manusia diciptakan segambar dengan citra Allah. Itu Bang. Oke. Berarti benar apa yang dinubuatkan oleh Yesus, Kristus palsu akan melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat. Ayat berapa itu? Coba Cuma Matius 24 ada. nomor 24. Berarti yang dimaksud Ada. di sini Dan Kristus kalian kan? Itu yang membedakan apa Bang? Ayat setelahnya itu harus dibaca Bang. Iya. Yang membedakan adalah buah-buahnya. Enggak ada dalil yang kayak gitu, enggak ada. Yang membedakan buah-buahnya Bang. Saat yang membedakan buahnya apa? Buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir Ya, lanjut. setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari terakhir aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Lanjut, aku Bang. tidak mengenal kalian. Lanjut. Lanjut. Apanya? Ayat setelah Apanya itu. lagi? Ayat setelah itu dilanjutkan Bang. Apa lanjutannya? Lah, ini dia. Apa lanjutannya? Lanjutannya itu apa? Penandanya adalah dari buah-buahnya Bang. Lah itu buahnya. Apa yang Buahnya dihasilkan? memanggil Jadi aku begini, Tuhan, Bang. bernubuat pakai namaku, bermujizat Iya. pakai namaku. Betul. Kalau ada yang bernubuat pakai nama Tuhan
dan menghasilkan mujizat, tapi buahnya adalah kejahatan. Buahnya adalah ketidakadilan. Orang ini. Dari buahnya kau dapat melihat Kalau dia. buahnya adalah kasih. Dari buahnya kau dapat melihat dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, mengadakan mujizat pakai namaku juga. Itu Ayat buah selanjutnya, Bang, dari dibaca, apa? Bang. Bukan Dari hanya si ayat itu, penyesat. Bang Zuma boleh dibaca ayat setelah itu. Itu ayat berapa, Bang Zuma? Ya. Boleh dibuka little bit, masih little bit. Ya. Masih little bit, boleh dibuka 7:15, ayatnya Bang yang Padiga. dimention Bang Zuma. Ya. Bang Padiga, Matius 7:15 sampai 23, Ya, Bang. boleh dibuka. Ya udah, Bang Little Big, izin Bang bantu ditunjukin sama teman-teman Kristen biar belajar mereka. Ya. Monitor. Saya minta ayat Matius selanjutnya, Bang. Matius 7:15 sampai 23, Bang, biar kita Yes. tahu buahnya itu kayak mana. Tuh. Ya. Oke. Matius 7. Nggak usah keluar Bang Padiga, nggak usah keluar aplikasi, lihat aja ini Bang. Oke. Saya bantu diajarin nih, keren nih ya pengajaran yang ini nih, pengajaran sesat nih. Silakan. Boleh, mana? Matius 7. Kita mulai dari nomor 22 lah ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Yes. Lanjut. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak bisa lanjut karena habis. Lanjutkan, Bang. Enggak. Dari sini, dari belumnya. Nih. Ya. Dari Boleh. perikopnya. Ya. Nah, Boleh. waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yes. Dari buahnya lah kamu akan. Izin Bang, izin Nah. perikopnya, Ya, perikopnya. pengajaran sesat ya. Dari apa, Bang? Hal pengajaran yang sesat. Nah, itu. Oke, izin saya sapa Ya, dulu Bang Ardi, boleh. jangan sampai bukan Bang Ardi ini. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi asli lanjut Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut ya teman-teman semuanya. Lanjut Gurunda. Boleh dibaca tadi, Bang, Baca ayatnya? lagi ya. Dari buah-buahnya lah. Dari buahnya lah kamu akan Iya. mengenal mereka. Iya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara Yes. dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang Bang- baik Bang Padiga, menghasilkan izin, buah Bang, yang jangan baik. Buahnya. Bang Padiga jangan Sedang disambut-sambut pohon kayak yang gitu, tidak Bang. baik menghasilkan buah yang tidak baik. Izin Tidak Bang. mungkin pohon Bang yang Little, baik Bang itu Little. menghasilkan buah yang tidak baik. Oh, iya, Bang. Yes. Jangan disambut-sambut kayak gitu Bang. Bukan Nggak gereja ini apa-apa, Bang. nggak apa-apa. Itulah. Ya. Itulah. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itulah yang Setiap membedakan. pohon yang Nabi tidak palsu menghasilkan dengan buah nabi baik yang pasti benar. ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini janjinya nih. Yes. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Benar Bukan setiap sekali. orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam sorga, melainkan Ya, dia yang melakukan dari kehendak buah- Bapakku yang di nya. sorga. Yes. Iya, dari buahnya. Dari Pada hari buahnya. terakhir banyak Oke. orang akan berseru kepadaku. Nah, ini kan kembali lagi. Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini tidak ada cerita orang membunuh, menipu, nggak ada. Bentar dulu Bang Little Big, saya kasih kesempatan Bang Zoma untuk menjelaskan Matius 7:15 sampai 23 biar Baik. teman-teman Silakan. Kristen ya silakan Gurunda. Ya. Jadi gini, Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada orang Kristen, pengikut Paulus. Hei murid-muridku Bani Israel, waspadaki kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada taklek dengan menyamar seperti domba. Artinya non Yahudi ngaku Yahudi. Domba itu hanya Bani Israel. Yang digelari Yahudi yang digelari domba hanya Bani Israel.
Kristen bukan kemudian domba. Ingat itu. Di dalam 2 Petrus 2, dengar, 2 Petrus 2 nomor 20, 21, 22, Kristen disebut anjing dan babi. Maaf sekali, maaf. Maaf ya, maaf. Ya, di mute terus. Maaf, diam dulu. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 19, 20, 21, Kristen disebut anjing dan babi. Sedangkan tidak ada dikatakan waspadalah kepada domba-domba yang datang kepadamu nyamar menjadi anjing. Tapi yang ada, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan melihat mereka, mengenal mereka. Ya. Jadi orang Yahudi diajarkan untuk melihat non-Yahudi yang datang berpura-pura menjadi Yahudi. Satu-satunya kelompok di atas muka bumi ini yang bukan Yahudi, nyamar-nyamar Yahudi, hanya Kristen. Islam tak ada, Paulus Hindu itu tak Yahudi bukan? ada, Buddha tak ada. Cuma Ya. Paulus Yahudi atau bukan? Paulus orang Yahudi bukan? Yahudi. Yahudi, berarti Paulus nggak sesat kan? Nah, Paulus mendirikan agama baru namanya Kristen. Untuk dengar. Dengar. Berbicara mengenai Paulus, Kejadian 49 nomor 27, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, merampas pada pagi hari dan membagi-bagikan pada sore hari. Paulus keturunan Benyamin merampas kemudian Torah lalu membagi-bagikan kepada bangsa Roma. Catat itu, catat baik-baik, catat itu penggenapannya. Lalu diam dulu. Makanya kalau saya menjelaskan, Anda diam dulu, catat, nanti Anda tanggapi. Oke? Jadi Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada orang Kristen yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka bukan domba, mereka adalah anjing. Dari buahnya kalian bisa mengenalnya. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada Kristen, penyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, salah nggak narasi saya mengatakan ini Kristen? Satu, alasannya Kristen bukan domba. Kristen tidak dikenal Yesus. Kristen memakai nama Yesus. Kristen membawa nama Yesus. Kristen memanggil nama Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Seluruh nubuat yang dijadikan Yesus sebagai ajaran kepada Bani Israel digenapi oleh Aliteng. Silakan Anda bantah. Ada nggak kelompok di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan seterusnya? Tak ada selain Kristen. Ya, jangan tantrum bang. Kan jelas ya tadi dikatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Itu jelas tegas sekali. Kita lihat buahnya dari Rasul Paulus. Dahulu dia adalah tidak begitu. Hei, dongok, Bahlul. Tidak begitu. Jangan tantrum. Tak ada buahnya begitu. Sudah dibacakan buahnya tadi, udah dibacakan buahnya. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Oh, buahnya buah sakar kok dibawa. Udah jelas kok dalilnya. Itulah bahasanya itulah. Nah, buah cinta kasih. Kalian itu ingin menyesatkan orang lain. Mereka ketika datang memakai namaku menyesatkan banyak orang. Ini yang kamu sedang praktekkan. Buah dari nabi palsu memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, usir setan pakai namaku. Nah, itu siapa? Itu setannya terusir enggak? Setannya terusir itu siapa? Setannya terusir enggak waktu diusir pakai nama itu? Terusir dong. Iya, udah, berarti yang bisa ngusir setan siapa cuma? Iblis bisa ngusir iblis? Mana ada? Ada aja. Iblis kok ngusir iblis? Tidak bisa toh. Ketawa. Kalau ada dalilnya gimana? Sakit. Kalau ada dalilnya gimana? Silakan kita uji. Boleh ya? Bisakah iblis mengusir iblis? Coba dalilnya mana? Matius 12 ayat. Tunggu dulu.
Tunggu, Matius 12 data berapa itu teman-teman? Nggak ada. Antara data 26 sampai 28. Kalau bukan 26, 27, 28. Sorry, saya lupa. Maklum, sudah ganteng soalnya. Ayo. Justru ayat itu. Tunggu dulu, jangan justru. Ini saya baca. Matius 12 ayat 25. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Loh. Iblis mengusir iblis. Berarti Anda nggak paham konteks ayat ini. Udah. Anda kan mengatakan mana ada dalilnya. Anda tadi mengatakan mana ada dalilnya. Ternyata iblis bisa mengusir iblis. Iya, astaga. Sabar. Kalau iblis mengusir iblis, kerajaannya nggak bisa bertahan, alias rubuh kerajaan iblis. Gimana sih? Memahami ayat aja gabrul. Ya udahlah. Tapi ada kan iblis mengusir iblis? Ya ampun, itu analogi Zuma. Jadi memang kepintaran daripada penyesat itu memang sudah level langit. Oh, jadi berarti saya pintar ya? Iya, kamu pintar. Oh, iblis jangan dibilang bodoh, iblis itu. Tidak jadi iblis kalau bodoh. Bagaimana bisa menyesatkan seorang profesor, kompresor, kontraktor, kalkulator kalau dia tidak pintar? Iblis itu pintar. Tapi yang pasti saya patahkan argumentasimu, tak ada iblis mengusir iblis. Jadi ketika iblis mengusir iblis dalam nama Yesus, ada berarti. Makanya coba, Yesus datang nih, Anda perhatikan dalil itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Berarti terjadi dong, terjadi. Pakai nama siapa? Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa Yesus Kristus tidak mengenal orang yang menyebutnya Yesus Kristus untuk mengusir setan? Berarti yang datang kepada mereka yang mengusir setan pakai nama Yesus itu siapa? Seperti misalnya, Rusuli Lubis mengusir penyakit, mengusir setan pakai nama Yesus. Ketika nanti Yesus datang kepada Rusuli Lubis, aku tidak mengenal kau, wahai Rusuli Lubis. Jadi Yesus Kristus yang datang membantu Rusuli Lubis itu siapa? Setan dalam nama Yesus. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat ini datang kepada Paulus, datang kepada Ananias, datang kepada Markus, datang kepada penulis di Patmos dengan memakai nama Yesus. Begitu juga yang datang kepada para murtadin. Malam aku salat tahajud, lalu aku tidur, lalu aku kedatangan orang gondrong berjubah putih, wajahnya bercahaya. Terus kenapa kau tahu itu Yesus? Karena selama ini yang gondrong begitu Yesus. Makanya kau disuruh apa? Aku disuruh mandi di sungai, Pak. Oh, dibaptis kita. Iya. Nah, ceritalah kau ke pendeta. Habis itu dikristenkan. Yang datang kepadamu Yesus. Pret. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Itulah yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bagaimana dengan yang keluar dari tanah? Yesus berkata, sekarang juga dunia telah dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Itu tadi, tanda angkatan jahat minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan tanda angkatan jahat selain anak manusia keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Ya, kata Yesus, Matius 24. Yesus palsu akan melakukan tanda dahsyat. Keluar dari kubur pada hari ketiga, tanda dahsyat enggak? Dahsyat. Menyesatkan banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi muridku. Itu siapa? Kristus palsu. Menyesatkan banyak orang enggak? 2 miliar lebih manusia dihilangkan otaknya menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Sampai sini kalian sadar? Maka pada hari terakhir kalian datang kan? Ketika datang Yesus, kalian datang, Yesus, I love you full. Kami Kristen loh, pengikutmu. Lo siapa?
Gue memanggil namamu, bermujizat, bernubuat pakai namamu juga. Sorry ya, sorry lah. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyah daripadaku. Alhamdulillah. Diusir oleh Yesus. Emang enak? Emang enak? Kenapa? Karena kalian tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Sabat hari Sabtu, kalian hari Minggu. Apa kehendak Bapa? Percaya kepada Yesus, kalian percaya kepada Paulus. Apa kehendak Bapa? Jangan kau rubah aturanku, pegang aturanku pada saat kau duduk, baring, berjalan dan seterusnya. Ajarkan anak-anakmu. Tuliskan siapa kemudian Bapak itu? tuliskan Bapak kemudian itu di siapa? pintu-pintumu. Tuliskan. Bentar. Tapi kalian Jangan merubahnya. panjang-panjang, woi. Kalian menganggapnya sampah. Kalian menganggapnya Bro. tinjak. Kemudian Tuhan mengajarkan sunatkan kulubmu. Kau rubah lagi sunat kulub. Semuanya kau rubah. Kehendak Bapa tak ada yang kalian lakukan. Apa kehendak Bapa yang menghantarkan kalian menjadi Kristen? Tak ada. Bapak itu siapa, Syuma? Bapak itu ada dua, saudara. Yang pertama Bapak yang disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah Bapak yang disebut oleh Yesus sebagai iblis. Siapa itu? Bapak iblis adalah yang mau menyalibkan Yesus dan yang mengimani penyaliban sebagai karya penyaliban Bapaknya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa yang menginginkan penyaliban? Iblis. Oke. Siapa yang menerima tadi, hadiah dari iblis? sabar. Aliteng. Sabar, aliteng, dah ada aliteng. Bentar ya. Bentar. Jadi yang memerintah hari Sabat tadi Bapak yang mana? Apa? Yang menyuruh ibadah hari Sabat itu Bapak yang mana? Bapak yang disembah oleh orang Yahudi itu menurut tradisi mereka pencipta langit dan bumi, Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa mereka menganggap Bapak itu, Tuhan itu sebagai Bapak? Karena Bapak intim terhadap mereka. Di dalam Al-Quran disebutkan inni ma'akum. Jadi Tuhanmu bersama dengan mereka. Tuhan orang Yahudi sama atau beda? Mereka memanggil kemudian dengan panggilan Bapa dan mereka salah tafsirkan. Sebagian dari mereka mensalah tafsirkan kemudian panggilan Bapa itu. Seakan-akan mereka itu anak Tuhan, bebas melakukan segala-galanya karena merasa sebagai anak Tuhan. Padahal dalam kaidah yang benar, berdasarkan Amsal 3 nomor 1 nomor 11 12 disebut Bapa Tuhan itu karena Tuhan itu mendidik hambanya seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Oke, boleh nggak Bang Zuma memanggil Tuhannya sebagai Bapak? Boleh nggak? Oh, nggak bisa, kami bukan orang Yahudi. Berarti beda. Kami bukan orang Yahudi. Berarti beda dong. Ya terserah mau beda mau tidak, kami tidak bisa memanggil Tuhan kami Kok dengan panggilan terserah? Bapa. Kok terserah? Gimana sih? Dasar kami bukan kitabnya orang Yahudi, dasar kami Al-Quran. Gimana Ya dong? udah beda gitu dong. Beda. Ya terserah kalau kau mengatakan beda, ya beda. Terserah. Lah emang kenapa? Ya udah beda. Jadi Ya terserah. Tuhan, Bapaknya Yesus Tuhan yang benar bukan? Tuhan yang benar. Benar. Kalau Tuhan Anda Benar. benar nggak? Ya benar. Jadi ada berapa yang benar? Ada satu. Tadi itu. Apa? Kenapa? Ada satu. Tadi katamu Tuhannya Yahudi beda, ya kan? Siapa yang mengatakan beda? Oke, berarti sama. Tuhan mereka adalah Loh. pencipta langit dan bumi. Dengar dulu. Macet. Mereka memanggilnya Bapak berdasarkan Amsal 3. Oke, jangan diulang-ulang narasinya, Ya, jangan diulang-ulang. Anda ingin Jangan memaksakan. Anda ingin memaksakan. Seakan-akan Tuhan Anda dengan Tuhan Yahudi sama. Dan Tuhan yang umat Islam beda. Betul? Iya. Kalian ingin menggunakan Cuma- tipuan. Hei, dengarkan. tipuan? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini konsep kami. Ini konsep kami. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Musa, Isa. Mereka memanggilnya Bapak, terserah mereka. Mereka memanggilnya Tante, urusan mereka. Yang pasti bagi iman kami, yang disembah oleh Ibrahim dan anak-anaknya, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Allah, itulah Tuhan yang kami sembah, tak ada yang lain. Mereka mau memanggilnya Tante, mau memanggilnya Bapak, mau memanggilnya Opung, itu urusan mereka. Yang pasti kitab suci saya mengatakan, Qulu amanna billah. Oke. Berimanlah Lanjut ya. kalian. Kami beriman kepada Allah. Sudah Oke. jelas toh?
Hari ibadahnya Bapak di situ hari apa tadi? Sabat ya? Betul, Mereka Suma. orang-orang Yahudi diajarkan ibadah Sabat. Siapa yang ngajarkan kalian ibadah Minggu? Siapa yang ngajarkan hari Jumat? Coba. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi sama atau beda? ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Panjang kali lebar. Jadi sama atau beda? Tuhan memerintahkan kepada Yahudi Sabat, Tuhan memerintahkan kepada kami Jumat. Beda ya? Beda ya? Beda ya? Anda Minggu, Yahudi, Sabtu, Tuhannya sama enggak? Suma. Di HWH itu siapa Suma? Tuhannya sama enggak? Mulai kejam. Mulai kejam nih. ngaca. Tajam Loh. dia, tajam bertanya, Nama. tumpul ditanya. Saya tanya, Nama kamu Tuhan Minggu, Yahudi. Yahudi, Sabtu, Tuhanmu sama enggak? Gini. Hari Gini. Gini. Sabar. Gini. Kamu Iya. Minggu, Yahudi, Sabtu, sama enggak? Oke, beda. Beda, berarti Tuhanmu beda. Sama. Cari remis Suma. Masuk lagi lah beda. Bagaimana ceritanya ini? Anda mengatakan kami beda karena kami Jumat, Yahudi Sabtu. Kamu Minggu, Yahudi, Sabtu, kamu sama. Pret. Tuhannya Yahudi tidak orang Yahudi. Tuhannya Yahudi bukan anak Maria. Tuhannya Yahudi tidak pernah mati. Tuhanmu sama dengan Tuhannya Athena, Romawi. Tidak sama dengan Tuhannya Yahudi. Begitu saudara. Kalau kami tidak mengklaim. Tapi kitab suci kami mengatakan Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Oke, sekira cukup untuk sementara. Sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan Kristen, saya ada mau cuci mobil dulu. Mobil saya sudah teriak bannya sebelah dimakan kambing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dijadikan sebagai edukasi yang bermanfaat. Silakan sahabat yang lain, adindaku yang lain silakan. Saudara Hanso, thank you. Anak gembala Little Big juga thank you. Ya, saya tetap monitor. Iya, Bang. Saya Terima cuma kasih. ada kegiatan sedikit. Silakan. Jadi izin turun juga ya. Ngomong-ngomong Bang Hanzo, kalau Yahudi Mabar kan dulu, Bang diperintahkan Hanzo. hari Sabat. Ya, meneruskan ya. Kalau orang Yahudi kan diperintahkan hari Sabat. Kalau di Islam diperintahkan hari Jumat. Itu perintah ya, dua-dua perintah. Nah, Kristen itu diperintah nggak hari Minggu? Diperintah. Mana perintahnya? Imamat 23 angka 3. Gimana? Imamat 23 angka 3. Oh, kitab Kristen lah, bukan kitab Yahudi. Lah itu kan kitab Kristen juga, itu termasuk Alkitab. Oh, hari Minggu. Hari Minggu ya. Hari Minggu coba berapa? Iya, Imamat 23 angka Imamat 23, bentar ya. Imamat 23. Berapa? 23 nomor 43. Angka 3, Oh, nomor 23. Imamat 23 angka 3. Oke, bentar ya. Mana Hanzo ini? Hanzo, Dinda. Halo, Bang Ardi. Ya. Gimana Dinda? 6 hari lamanya. Baik. Oh. Sehat ya? Sehat. Oke, saya izin ya. Imamat 23 nomor 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah ada Sabat. Ya. Hari kerja kan Di dimulai sini di mana dikatakan hari Minggunya? Ya, hari kerja kan dimulai hari Senin kan. Bank buka hari Senin, PNS buka kerja hari Senin mulainya. Hari pertama itu hari apa sih? Hari Senin, hari kerja kan tuh. Oh, itu hari pertama tuh hari Senin. Iya kan, hari kerja tuh 6 hari lamanya kau bekerja. Hari kerja bukan. Dari mana datanya hari pertama itu hari Senin? Lah, bank bukannya hari apa aku tanya? Senin kan. PNS. Oh, berarti agamamu baru hari kemarin Senin. ini ya. Pegawai pegadaian hari Senin mulai kerjanya. Kalau menurut perjanjian lama, menurut di kejadian ya keluaran imamat ini hari pertama itu sebutannya hari apa?
Aku nggak tahu kalau istilah Ibraninya ya. Ahad. Ehad pertama. Coba Hari keduanya. Bang Little Big coba dibukakan Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Apa itu? Ya, tentang hari Minggu kenapa kita ibadah. Hari Minggu. Coba Kisah Ya. Para Rasul. Nah gitu dong. Kisah berapa? 20 ayat 7. 20 nomor 7. Silakan Tritunggal naik ya. Tritunggal aja Bang Ardi. Pada hari pertama Enggak. dalam minggu Kalau aku itu, semua Kristen pokoknya yang nyerang Islam saya sikat balik. ya. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Ya. Paulus berbicara dengan saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai Ya. tengah malam. Ini bukan bicara ke gereja, ini lagi Iya, lagi gereja kan ngobrol. adanya kapan ya kan? Jadi kalau di jemaat mula-mula tahu. ya persekutuan atau perkumpulan ya seperti itulah dalil-dalilnya ya. Sebetulnya ada beberapa banyak ayat lagi yang menguatkan kenapa Kristen Ini beribadah hari nggak ada Minggu. perintah ini. Perintahnya itu Oke. pergilah Banyak, pergilah makanya beribadah pada hari Minggu. Nah Sebentar. gitu loh coba. Itu perintah. Oke, coba 1 Korintus 16 ayat 2. Oh, enggak. Berarti ini gagal ya? Bukan gagal, ayat itu kan enggak bisa satu ayat. Karena kan tanyanya mana perintahnya. Ya silakan, 1 Korintus 16 ayat 2 itu ada perintah tuh. Nah, berarti ini gagal karena bukan perintah. Iya, semua yang 1 tertulis di Korintus. kitab suci itu perintah, bro. Mana kitab suci? Enggak lah. Anzu, yang mana kitab suci, Zu? Yang kami pegang. Yakin? Nantilah. Coba Yakin dibuka ya? dulu. Enggak yakin dulu kita. Iya yakin lah. Masa Yakin. Sepakat ya? Pandi, Sepakat dulu kita. Awal lu. Sepakat Bang kitab Ardi. suci ya? Sebentar. Bukan. Ngaku Nggak, ya. sepakat dulu kita. Kalau Sebentar, kalau itu mau Anzu dibaca ngomong dulu. kalau Sepakat Anzu sama ngomong Bang bukan Ardi. kitab suci, kalau Anzu ngomong bukan kitab suci, maka lanjut. Kalau Anzu ngomong kitab suci, yakin? Ya dibuka dulu lah. Kitab suci Yakin orang ya? Kristen apa? Coba. Ya, tapi Menurut- yakin ya kitab suci ya, yakin ya. Iya, kitabnya orang Kristen itu. Loh lah ya, kitab suci tapi kan. Iya. Apa definisi kitab suci? Ya kitab untuk beribadah, panduan untuk Bukan orang beragama definisi yang saya beribadah. tanya definisi. Kitab suci Hindu apa? Bukan, Ureda. bukan itu. Pertanyaan saya Kitab suci definisi. Buddha, Definisi kitab suci apa? Tripitaka. Ya kitab suci adalah panduan umat Di mana tertulis dalam itu? beribadah. Nanti Tertulis di mana? nanti ini diselesaikan dulu, Bang Little Big. Oh ya, silakan. 1 Berarti ngarang Korintus ya. 16 ayat 2. Ngarang. Ngarang. Korintus 16. Enggak apa-apa ngarang. Silakan Nomor Bang berapa? Little Big. Sebentar lagi saya mau turun ya. Saya mau ada Nomor Loh, berapa? katanya nanti. Loh. 1 Korintus 16 Turun. ayat 2. Aku tadi ini mau sama Bang Zuma betulnya. Kamu kangen. Iya, tapi Udah kitab lama suci kan? Tapi kitab suci kan? nggak- Iya. Ya jangan turun Silakan lah Bang. kalau Loh, kitab suci. Little Big mana dia? Kena Bennett. Waduh, terpental ya, kena dia. Lanjut. Oh, ya udah saya baca aja ya. 1 Korintus. Jangan kemana-mana. 16 Sebentar, ayat 2. Sebentar, itu kan nanti sama Little Big, sama saya sekarang. 1 Jadi kitab suci ya, Jo? 16 ayat 2. Anjo. Iya, Bro. Apa? Definisi kitab suci apa? Kita mau pakai definisi mana? Loh, bahasa Indonesia bukan kitab suci itu? Atau bahasa Iya. Inggris? Sebentar, akan ada beberapa penafsiran tentang definitif atau pengertian. Ya, definisi makna. kitab suci apa? Definisi kitab suci apa? Ya kalau Anda bertanya kepada saya, kitab suci adalah buku. Di mana tertulis? Kok di mana tertulis? Kitab itu apa? Loh, iya di mana tertulis? Enggak, kitab itu artinya apa? Jangan Buku kemana-mana. Di mana tertulis? bukan? Kitab itu buku atau bukan? Astagfirullahaladzim. Iya di mana tertulis itu? KBBI kitab itu artinya apa? Ah, KBBI baik. Apa definisi kitab suci menurut KBBI? Apa? Oke, ntar ya kita buka aja. Nah, gitu dong, yang cerdas gitu loh kalau lawan saya. Menurut KBBI, Kitab suci adalah
kumpulan teks yang dianggap sebagai wahyu ilahi. Salah, salah. Itu bukan KBBI, itu AI. Coba buka KBBI-nya, saya hafal itu. Jangan ngarang. Buka KBBI-nya, masuk KBBI-nya, saya tahu itu AI itu. Jangan ngarang. Kan biar cepat. Loh, AI itu dipakai bukan benda haram loh. Gimana sih? Jangan itu kemana-mana. kemajuan teknologi. Jangan kemana-mana. Buka Dibantu KBBI. AI dan Google kan sama, Bro Andi. Udah, kita nggak usah debat ke situ. Buka KBBI dah. Oke. KBBI, Kamus Besar, oke. Ntar ya. Ya. Silakan yang lain dulu sambil saya ketik. Enggak usah yang lain, langsung aja kamu. Kitab yang nggak diganggu. Nggak ada yang bisa lawan saya soal kitab suci di sini, ah. Gitu ya. Ay, kok pantat. Loh, emosi. Baru dipancing begitu. Bukan, Anda lucu. Sabar. Jangan marah kakak. Kakak jangan marah kakak. Kok marah-marah kakak? Bicara baik-baik kakak. Bicara baik-baik. Ini cocok nih lawan Bang Ardi nih. Aku pamit ya Bang Ardi ya. Sombong, hei. Jangan Anzu di sini aja. Jangan Anda mengerti. Tidak perlu pakai KKBI, tidak perlu. Jangan. Anzu, lanjut. Udah. Ya, pendunggang babi, kau diem dulu, pendunggang babi. Anda harus mengerti. Pendunggang babi, kau diem dulu. Lanjut. Zo. Anda terlalu sok pintar padahal goblok. Iya, nggak apa-apa. Ya, lanjut, Zo. Oke. Kitab ini KBBI web ID ya. Kitab suci itu buku. Nah, terus kitab suci? Wahyu Tuhan yang dibukukan, kitab suci. Wahyu Tuhan yang dibukukan. Oke, sepakat di Gak situ? masalah, sepakat. Tidak sepakat itu. Santai dulu, lu tidak sepakat. Gimana sih? Ini dari mana dia ini? Nggak ditanya dulu nih. KKBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan tidak jelas juga itu. Oh iya. Ya, kau diem dulu, Dinda. Pendunggang babi, kau diem dulu. Lanjut, Zo. Iya. Lanjut, Zo. Oke, kamu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wahyu Tuhan yang dibukukan, betul? Yes. Oke, yang mana yang wahyu Tuhan dari kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Saya tanya itu aja, nggak usah melebar ke yang lain. Kenapa? Karena terlalu banyak nanti kan. Ya, kau diem dulu, penimbang babi. Itu untuk Al-Quran. Turun. Mute dulu aja Bang Edward. Itu ganti-gantian Bang Edward. Turun kau, Dinda. Kalau nggak main mute, turun. Lanjut, Zo. Ya, jadi arti Tuhan di situ kalau ditanya kan betul wahyu Tuhan yang ditulis. Tuhannya Kristen kan sepakat Yesus. nggak? Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah wahyu Tuhan. Sepakat? Sepakat. Oke. Baik. Boleh nggak wahyu Tuhan diubah-ubah? Kena. Nggak bisa, nggak boleh. Kalau ada yang berubah gimana? Yang berubah original teks atau terjemahannya dulu. Oke, terjemahan kitab Anda itu kitab suci bukan? Terjemahannya kitab suci atau bukan? Jedar karena dia karena dia menerjemahkan kitab suci, bisa dipastikan dia juga bagian dari kitab suci. Oke, berarti terjemahan kitabmu adalah kitab suci, betul? Ya. Berarti kalau terjemahannya berubah, kitab sucinya juga berubah juga, betul? Kalau terjemahannya berubah, bukan berarti kitab sucinya yang berubah. Loh, berarti terjemahannya bukan kitab suci? Jangan muter-muter, Bang Ardi. Kalau original teksnya yang berubah-ubah, kita sepakat dulu. Berarti kita betul. sepakat. Anzo, kita sepakat dulu. Terjemahan kitab suci itu, makanya kan ada istilah lingua franca, ya kan? Ya, lingua Anzo, franca itu apa? Anzo. Jembatan untuk menghubungkan berbagai bahasa, itu lingua franca. Hanzo, kitab suci. Terjemahan kitab suci, apakah kitab suci atau bukan? Simpel jawabnya. Gini, kitab suci bukan? Ada dua jawaban, bisa iya, bisa tidak. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Bisa dikatakan ya jika dia menerjemahkan dari sumber originalnya. Berarti dikatakan LAI bukan tidak menerjemahkan dari sumber jika yang aslinya. ditanya itu adalah apakah ini teks originalnya, nah itu pasti bukan. Berarti karena terjemahan LAI bukanlah original. Ya, saya nggak tanya teks original. Berarti LAI menerjemahkan bukan dari teks original, betul? LAI menerjemahkan
Ya pasti dengan sumber yang kredibel. Oke, dengan original teks lah. ILT yang kau pakai ILT itu, yang kau pakai itu ya. Itu menerjemahkan dari teks original nggak? Ya. Oke, terjemahannya itu kitab suci bukan? Terjemahannya kitab suci atau bukan? Ya selama dia menerjemahkan dari original teks bisa Ya, dibilang kitab suci. Oke, berarti ILT kitab suci ya terjemahannya ya, betul ya? Betul ya? Ya. Oke, kalau berubah berarti berubah kan kitab sucinya kan? Yang berubah itu pemaknaannya, terjemahannya. Makanya iya toh. Kan tiap ada apa? Ya istilahnya sudah, kosakata langsung aja, yang langsung aja, ditemukan, langsung aja. pasti, ini lebih tepat. Nah, makanya di langsung aja. revisi Oke. gitu loh. Langsung aja. Kalau original teksnya nggak ada, terus di terjemahnya ada apa sebutannya? Nah, itu kriminal. Oh, kriminal, baik. Ini saya tunjukkan. Saya Iya. tunjukkan ya. Iya, saya Betul, tunjukkan betul ini. yang ditanyakan Ini Bang saya Ardi, tunjukkan ya, saya tunjukkan. Kau pakai apa? ILT kan kau? Aku pakai semua. Pakai semua, malah bagus. Kita cek sekarang. Nih, kita cek. Pakai semua katanya. Ya, dengar teman-teman tadi dengar ya, kriminal kata Anzo ya. Kriminal. Dengar di bawah ya, kriminal. Ini ada ILT juga. Ini semua ya kan. Ada nggak ini ayatnya? 7:52. Ada nggak ayatnya? Yohanes 7:52 ya. Ada nggak ayatnya? Yang kamu tanya originalnya ada nggak gitu kah? Tuh, iya dong. Kan katanya kriminal tadi. Kalau nggak ada. Sebentar. Yohanes 7:52. Record ya teman-teman, kriminal ya. Ini istilah baru lagi nih nanti. Kriminal. Dek, coba notisu ku dek, Mas dek. Iku lho dek. Ini sari kipas angin ku lho. Nah, iku kawan kapir ini. Ayo, silakan lanjut Bang Ardi. Ada nggak ayatnya? Yang di layar ada. Enggak, yang di kitabmu. Ada. Oke, kalau 53 ada nggak ayatnya? 53. Ada nggak? Bentar. Perikopnya apa perikopnya? Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Perikop 753, yang 753. 7:53. Sebentar. 53 perempuan yang berzina. Oke, itu satu perikop dengan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, betul nggak? Yohanes 8. Coba. Ayat 1 ada nggak di situ? Ada. Oke, ada. Ada ya? Nah, oke, ada. Ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 11 ada nggak? Ada. Udah. Kau lihat sini, Zul. Dia yang bilang bukan saya, teman-teman ya. Bang Fandi dicatat yang bilang dia bukan saya ya. Betul, lanjut. Nih. Saya bukakan, Zul. Saya bukakan dari tahun tertua. Ini Papyrus 66, Zul. John Gospel. Tahun berapa, Zul? 2000. After 2000 piye to 200 kilo cok. 200 after apa tuh? Ade. Kok bukan after Anno Domini? Ya. Nih. Neson kai ide hoti ektes Galileas propetes ok igiritai. Igiritai Yohanes berapa ini igiritai ini? Nih, Yohanes berapa ini? 7:52. Terus setelah igiritai di sini ada punctuation mark. Nih punctuation mark nih. Punctuation mark. Oke, setelah itu palin un autois. Nih palin. Nih palin nih. Palin. Ah, palin ini Yohanes berapa, Zo? 8. 12. 8 berapa? Hah? 12. Oke, 8:12. Berarti Yohanes 7:53 nggak ada kan? Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada kan di sini kan? Di papirus ini. Di papirus tertua ini loh. Betul? Betul nggak? Tuh. Ini loh. Setelah Yohanes 7:52 langsung palin. Palin ini Yohanes 8:12 nih, tak cekkan nih kalau nggak kamu nggak percaya sama aku. Nih Yohanes 8 ayat 12 nih. Ini original teksnya nih. Nah ini
Palin. Nih tak klik. Nah tuh, kau baca. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Igiritai tadi Yohanes berapa? Yohanes 7:52 nih. Kalau nggak percaya nih, sebentar. Iya, sebentar. Awas, minggir. Nih Yohanes. Yohanes 7:52 nih. Yohanes 7:52. Ya. Yohanes 7:52 nih. Kelihatan, Jo? Nih. Igiritai. Dari kata igiru, nih tak klik. Tuh, betul? Ya. Oke. Berarti di tahun 200 Masehi nggak ada, betul? Ya. Nggak ada. Oke, sekarang kita ke abad ketiga. Di Papirusana. Ini papirusnya ini, tak bukakan. Ini. Abad ketiga ya. Nih kalau nggak percaya abad ketiga nih, Jo. Tak tunjukkan buktinya, Jo. Nih, coba dibaca, Jo. Betul nggak? Early 3rd century Anno Domini, betul? Ya. Nah, ini papirus apa namanya? Hana, betul? Oke. Kita lihat sini, Jo. Ini papirus apa, Jo? Ya, Hana. Oke, betul ya berarti ya. Kita cek 2B6V. 2B6V nih, tak besar ini. Lihat sini, Jo. Ini ada Ectes Galileas, ini Igiritai. Kelihatan nggak, Jo, ini Igiritai? Ya. Ada kata petai di sini. Ini bacanya Igiritai. Paham? Kelihatan nggak? Ya. Setelah Igiritai langsung pi sama alfa. Pi sama alfa di sini ada Isus, Legon, Ego. Berarti ini Yohanes 8:12. Palin. Terus ini ada Isus, ini Legon, ini Amy. Ini kalau nggak percaya, Jo. Yohanes 8:12. Kalau nggak percaya, ini Yohanes 8:21, sorry. Ini Yohanes 8:12. Nih. Ini ada Palin, On Altois, Elalesen, ada Isus, ada Legon, ini Ego. Nah, betul kan? Isus, Legon, Ego. Ini Palin. Nah, betul. Berarti di papirus sana nggak ada ya? Betul ya? Oke, sekarang kita ke Codex Vaticanus, Sinaiticus. Yohanes 7. Setelah 52 berapa ini, Jo? Setelah 52. Ini loh, kelihatan ini. 8. Nah, mana 53-nya? Mana Yohanes 8 ayat 1-nya? Ayat 2 mana? Ayat 3 mana? 53. Ayat 4 mana? Ayat 5 mana? 6 mana? 7 mana? Oh, banyak kali, Jo. Oke, abad keempat nggak ada. Abad keempat nggak ada, So. Jadi di Sinaiticus, yang hilang itu kan 53 tadi katanya kan. Satu-satu. Bukan cuma 53 Ya, sampai satu-satu. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Perikop adultery, satu perikop hilang. Nggak ada. Satu perikop nggak ada, bukan hilang. Satu perikop nggak ada. Bukan hilang ya, tapi nggak ada. Oke, di abad keempat di Vaticanus nih, Codex Vaticanus juga nggak ada di sini, So. Juga nggak ada di sini. Tiba-tiba muncul di sini, So. Tiba-tiba muncul di abad kelima. Nih, tak kasih tahu nih. Nih Yohanes 7. Nah ini, kelihatan nggak ada 53 di sini? Kelihatan nggak? Ini Yohanes 8 ayat 1 kelihatan nggak? Ya. Oke, ini sebutannya apa tadi, So? Kri? Ya udahlah. Oke. Loh, tunggu dulu. Kri apa? Bentar. Loh, Ya itu kan ada penjelasan. Nanti. iya, kri apa? Jawab dulu, kri apa baru dijelaskan. Kri? Gimana kau mau menjelaskan? Silakan, nggak apa. Kalau kau mau menjelaskan, sekarang saya tanya. Kalau kau mau menjelaskan, saya kasih Anda saya kasih Anda kesempatan untuk menjelaskan. Pertanyaan saya,
Penulis Kodeks Beza ini dapat Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:1 sampai 11 dari manuskrip apa? Karena di sebelumnya nggak ada. Nggak apa-apa. Ayo Zo, bentar. Jangan Zo. Berarti kriminal. Oh, saya nggak mau sebut itu, jangan gitu. Ya itu gimana ya? Ya kalau nggak ada pasti kan. Jawab dulu Ya kriminal. Direkod teman-teman. Direkod teman-teman, berarti Biasa kitabnya Hanzo adalah menurut Hanzo ya teman-teman, bukan menurut saya ya. Ya definisinya apa dulu ya kan? Ya sudah, udah jelas kok definisi segala, orang-orang udah tahu definisi kriminal, ngapain kau definisikan orang-orang coba saya tanya teman-teman di bawah. Teman-teman di bawah udah tahu belum definisi kriminal? Udah tahu belum? Coba. Udah tahu belum? Saya tanya teman-teman di bawah. Perlu nggak dijelaskan kriminal itu apa? Nggak perlu kan? Nah, udah tahu semua itu. Tahu. Ya, kriminal itu kan harus tahu dulu. Bukan apanya? Udah tahu semuanya Ya, nggak selalu tendensius gitu loh. Jangan salah paham. Apa definisi kriminal emang? Ayo coba saya tanya, definisi kriminal apa? Ya suatu kesalahan bisa. Kriminal itu kesalahan, jangan selalu diartikan negatif ya. Loh, berkaitan dengan kejahatan nggak? Belum tentu. Oke, kita baca di sini. Ya, coba kau baca di sini. Kau baca. Kita pakai data. Kriminal adalah berkaitan dengan kesalahan. Ini loh. Iya, nggak harus begitu. Ya, dijawab dulu. Berkaitan dengan? Iya bisa, memang buat kejahatan. Jawab dulu. Bisa. Berkaitan dengan? Itu ada berapa? Jawab dulu, dibaca. Berkaitan dengan? Iya, berkaitan dengan kejahatan, pelanggaran. Kejahatan. Ini tulisannya kejahatan atau kesalahan ini? Ya, kalau dibandang di KBBI memang dirujukan kepada kejahatan. Ya sudah, berarti kriminal adalah berkaitan dengan kejahatan, betul? Enggak selalu. Nah ini loh. Iya, ini jangan terlalu. Iya. Kan maknanya luas. Udah mulai bingung bahasa. dia ngeles. Saya mau ngeles kemana tuh? Nggak bisa tuh. Ini kriminal udah jelas. Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya buka arti kriminal. Saya bacakan definisi kriminal. Kau nggak bisa ngeles kemana-mana. Kriminal dari bahasa apa? Etimologinya. Nggak usah dari bahasa apa. Yang jelas bahasa Indonesia kriminal ini. Kriminal itu bahasa Indonesia, nggak usah kemana-mana. Kok nggak usah ke etimologi. Ini terminologi, saya nggak bahas etimologi. Jedar, ayo. Dah selesai. Berarti kitabmu adalah sekali lagi pengakuan. Kitabmu adalah kitab yang apa? Kristus. Loh, kok tiba-tiba lupa Jangan gitulah yang jujur lah. Itu bisa dijelaskan itu. Ya tapi yang jujur dulu. Kitabmu adalah kitab yang yang kriminal itu yang gini. Kok tadi prasangka gini bro Ardi. Asumsi saya tadi di awal ketika ada LAI ya menafsirkan dengan yang tidak ada di dalam original, itu yang sama kriminal. Jadi kesimpulannya ada nggak original teksnya tadi? Ternyata tiba-tiba original teksnya ada nggak? Itu pasti Bapak gereja mula-mula pasti memiliki literasi yang lebih dalam. Saya punya literasi gereja mula-mula itu tahun 200 Masehi itu mula-mula itu. Ya berarti kalau gitu Anda lebih hebat dari Vatikan dong. Loh, buktinya di Vatikanus nggak ada. Ayo. Nggak ada atau belum dipublish itu beda. Nggak ada. Saya udah cari. Saya udah tampilkan di Vatikanus. Dengerin dulu dong. Saya udah tampilkan di Vatikanus. Di Kodeks Vatikanus nggak ada. Di Papirus Hana yang sekarang disimpan di Vatikan nggak ada. Ayo. Mau apa? Mau kemana? Udah selesai. Lanjut Bang Pandi. Lanjut Guru Ndasuma.
Gue dari tadi mau turun dia. Kasihan dia udah bubuk dari tadi. Sabar Hanzo ya. Hanzo sabar. Santai. Kalau saya sih santai. Panggil teman-teman Kristen dong naik. Yang di bawah. Itu 1,3K itu. Nggak ada teman-teman Kristen ini yang aku Kristen di bawah nih. Nggak ada yang typing. Aku Kristen bang. Tadi ada naik kejang-kejang. Silakan teman-teman Kristen, kalau ada typing dulu di bawah bang, saya Kristen, biar ku naikkan gitu. Waduh, ngeri kali kitab Hanzo ini, kitab Kri. Apa tadi Hanzo? Hanzo. Iya, tadi kan saya anggap Bang Ardi ini mau menunjukkan di LAI punya. Makanya iya, kalau iya sabar ya, sabar ini ada ya, naikkan dulu lah. Bu Rita siapa? Silakan kirim permintaan kembali Bu. Ibu Rita siapa tadinya? Rita Wahyu gak? Bukan. Berat kalau Rita Wahyu sampai naik. Oh, kalau Rita Wahyu naik pasti sejalan dengan narasi kita karena datanya selalu gitu. Coba mana yang Kristen? Ada ibu tadi nih ya. Ibu siapa namanya? Ini yang lain mungkin salah tekan nih. Kebanyakan Muslim yang kirim permintaan naik. Coba yang Kristennya coba. Ibu ini tadi saya lihat menggebu-gebu juga nih pas naik. Mana tadi? Ibu siapa namanya tadi? Silakan Bu. Kirim permintaan naik biar dinaikkan Ibu. Tadi ribut semua loh teman-teman Kristen Hanzo. Gimana sih? Ya kaget aja dia mungkin ya. Iya kaget. Karena Bang Zuma ini memang ya begitu, narasinya cepat gitu kan. Coba yang Kristen ya kita naikkan. Oke. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Udah kosong. Mana? Akses multigasnya itu tamu yang warna biru, warna merah, warna pink itu ditekan tuh. Baru kirim permintaan gitu biar dinaikkan. Silakan. Mana nih teman-teman Kristen? Wah keren kali memang Bang Ardi. Ini sampai sekarang Hanzo, dari semua debaters yang paling sulit dicarikan lawan itu Bang Ardi sama Bang Jibril. Paling sulit. Kayak nggak ada mereka punya lawan karena nggak ada yang mumpuni kapasitas pendeta, pastor atau romo. Jadi sulit dicariin lawan. Ada itu kalau ketemu Malikil selesai itu. Malikil punya datanya, masalahnya lengkap di punya data. Gak ada Malikil berani juga. Sayangnya Bang Ardi kan jarang nih masuk komal-komal JO. Ini Bang Joe Biden. Bang Joe Biden ini agamanya apa? Bang Kristen atau Muslim? Bang Joe Biden. Muslim. Oh ya, standby di bawah dulu Bang ya, biar teman-teman Kristen naik ya. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Mana nih teman-teman Kristen? Silakan. Bang Zuma ini saya lihat lagi ini belum terlalu fit ya kondisinya beliau. Masih kurang sehat karena bersin-bersin terus. Ibu Risma ya namanya. Silakan Ibu Risma, mana Ibu Risma? Masih bisa kok. Silakan. Turun ya, Fandi, Bang Ardi. Oke, siap. Thank you. Yuk, sama-sama. Belajar lagi Bang Hanzo. Semoga bisa cepat tobat ya. Amin. Selangkah lagi sebenarnya dari Tritunggal ke Oneness itu selangkah lagi. Insya Allah Bro Hanzo selangkah lagi. Silakan teman-teman Kristen. Mana nih yang Kristen? Kalau udah nggak ada ya kita rehat aja dulu. Ibu Rita mana tadi? Romeo ini Kristen juga mungkin ya. Bang Romeo Rans. Soalnya ada gambar burung merpati nih. Mana nih? Hanzo orangnya sopan, respect. Iya, kadang-kadang sopan, kadang-kadang juga
Ya mudah-mudahan Hanzo mikir karena sesuai dengan narasi dia sendiri kan, statement dia sendiri bahwa itu adalah kitab yang kriminal. Silakan teman-teman Kristen. Hanzo ada rada oleng. Kriminal yang nyata. Itu tuh paling enak tuh kalau Bang Zuma lawan banyak oten kayak gitu tuh. Paling enak. Tadi akunnya Bang siapa? Bang Little Big itu kena ban. Tiba-tiba terputus, tiba-tiba keluar dia dari live. Ya memang harus kayak gitu. Lebih enak tuh kalau Bang Zuma lawan banyak oten. Cuman kalau ada yang ada gila-gilanya otennya ya udah turunkan aja. Ganti dengan yang waras-waras sedikit kan. Itu ngeri itu. Nggak apa-apa itu Bang Ardi kita bikin tema Bible kitab kriminal. Terus tanda tanya nggak? Boleh nggak itu? Bang Ardi monitor. Bagus juga sih. Kalau mau keras kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak monitor Bang Ardi. Semua Kristen sudah jadi mu'alaf. Ayo silakan. Masih ada teman-teman Kristen. Ini YouTube-nya Bang Ardi, YouTube-nya Bang Zuma, ada beberapa YouTube lagi nih masih live nih, teman-teman. Masih boleh nih untuk dialog. Saya kebetulan lagi free. Jadi bisa live sedikit. Udah, gimana? Kita rehat aja dulu. Ya biar Bang Zuma juga istirahat. Karena di sini sudah jam 11.15, dekat lagi zuhur. Jadwal Sulawesi itu duluan daripada jadwal Jakarta dan sekitarnya dan Sumatera dan lain-lain. Iqbal itu kayaknya sibuk juga sama dengan saya, tiba-tiba ada kegiatan dunia nyata jadi langsung sibuk. Oke, kita rehat aja dulu teman-teman ya. Iya Bang, cuma biar istirahat juga, masih kurang sehat beliau ini. Supaya beliau bisa live lagi malam sama teman-teman yang lain kan. Kita rehat dulu. Itu tadi hampir loh, enak kali kalau sudah nyinden Bang Zuma. Nah ini siapa nih, Crusader? Crusader naik Bang, silakan kalau Kristen. Nggak usah typing-typing di bawah. Ini Bang Ardi masih lapar ini. Jangan dulu, lama tak live. Akun saya kena ban juga itu 0203 tuh. Sabar ya yang di YouTube ya, yang di TikTok, yang di YouTube sabar. Kalau masih ada teman-teman Kristen kita lanjut dialog. Kalau enggak biar kita Bang Zuma istirahat juga. Wah ini ada Bang Immanuel lagi nih, mau belajar nih. Immanuel. Halo Bang Immanuel, selamat siang. Halo. Nah itu. Selamat siang. Nah, mana silakan. Bang Zuma? Bang Zuma mana? Bang Zuma belum monitor. Lanjut Bang Ardi. Lagi apa dia? Lagi peace broad ya, peace broad. Kalau Ahmad Darel ini dia udah ngakui 3 Tuhan sih, mau gimana lagi? Satunya. Loh, 3 katanya. Nah, satu. Barang kok kalau kan Esa. Oke, 1. Bapak Tuhan bukan? Ya Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? 3. Tuhan. Nah, sudah 3. Selesai. Kalau 3 pribadi. Nah, 3 pribadi, 3 pribadi apakah ketiga-tiganya Tuhan atau bukan? Tuhan itu. Lah ya sudah, ketiga-tiganya Tuhan kan? Betul? Iya, betul. Nah, ya, pertanyaan saya, kalau ketiga-tiganya Tuhan, berapa Tuhan? Ya, ketiga-tiganya itu satunya itu. Bukan, pertanyaan saya ketiga-tiganya Tuhan berapa Tuhan? Ya, 1. Nah, ketiga-tiganya mobil berapa mobil? Nah, nggak bisa disamakan. Kenapa nggak bisa? Kalau gini juga, kau kan rohmu, kau tuh rohmu nggak? Baik, saya ikutin. Ya, roh saya Tuhan atau bukan? Saya ikutin. Roh saya, roh Tuhan bukan? Jangan jadi ke Tuhan. Rohmu dirimu nggak?
Astagfirullahaladzim. Kan bahasanya Tuhan. Gimana sih? Jangan kok sekarang kita bawa ke kita aku juga Iya. esanya. Saya manusia kan, betul nggak? Iya. Saya manusia Tunggu Tuhan dulu. bukan? Jangan kau biarkan dulu aku menggiringmu. Tadi kau menggiring Ya, aku, maksud saya kasih gini, kau Bang. giring aku. Sekarang Maksud- biarkan aku menggiringmu. Iya, silakan. Nah, gitu. Nanti Ini kau bahas giring Tuhan pun bukan? nggak apa-apa. Biar Ini saling bahas memberikan Tuhan bukan? giringan kita. Ya, kita sepakat dulu. Ini bahas Tuhan bukan? Kita bahas Tuhan. Loh, enggak. Anda bertanya ke saya, ini bahas Tuhan bukan? Iya, biar ku cari juga analoginya. Loh, iya. Saya tanya, ini bahas Tuhan atau bukan Tuhan? Bahas saya ini loh. Tuhan. Membahas Tuhan. Loh, oke, bahas Tuhan ya. Boleh. Oke, silakan. Berarti yang dibahas antara Tuhan dan bukan, betul? Iya, tenang aja kau. Ya, oke, silakan. Kau tanya apa? Ku tanya, rohmu dirimu enggak? Loh, katanya bahas Tuhan. Gimana sih? Kenapa? Tadi Roh Ardi saya. kau giring aku, ku kasih Oke, baik, kau peluang sebentar. menggiring aku Ardi. Ya, Tapi ya, ya. sekarang kenapa kau nggak berani ku giring? Loh, saya berani. Sekarang Roh saya, oke, saya jawab. Sekarang gini Hardi, kau yang Roh nanya aku saya yang jawab. roh saya adalah roh manusia. Manusia bukan Tuhan. Berarti roh saya adalah roh bukan pengecut, Tuhan. Ardi, Lanjut. jangan pengecut. Tenanglah Hardi. Loh, saya udah Ardi. jawab loh. Ardi, Iya, kau saya esa udah nggak jawab. Ardi? Ardi, kau Iya, esa nggak? iya. Gimana? Kau esa? Kau tuh Apanya esa yang nggak? apanya yang disebut kau? Apanya yang disebut kau? Ayo. Giring, silakan. Dirimu personal, kau dirimu itu esa nggak? Seorang Dirimu yang dimaksud ini, apakah dirimu yang Anda maksud? Sebentar, Bang Immanuel ini memaksud dirimu. Santai dulu dong. Aku ini, Santai dulu. Gantian lah ngomongnya. Masa giliran aku ngomong. Enggak, kenapa kau takut digiring? Waktu kau menggiring enggak aku, takut, aku enggak pikir kau takut. menggiring aku. Enggak, Tapi enggak apa-apa, ketika kau giring aja, giring, kau giring nggak aja. berani ku giring. Baik. Sekarang kau giring aku, Yang Ardi. Anda Kau giring tanyakan, aku, boleh. Kau yang giring Anda aku. tanyakan sebentar, yang Anda tanyakan kau itu apakah unsur roh saya atau unsur daging saya? Yang mana yang disebut kau? Dirimu keseluruhan dirimu seutuhnya itu. Oke, baik. Kalau diri saya seutuhnya berarti ada dua unsur ya, unsur roh dan juga unsur daging, betul? Tunggu dulu, biarkan dulu aku menggiringmu. atau kau giring aja aku. Betul nggak? Ada unsur roh dan juga ada unsur daging, betul? Kalau diri saya Ada loh. juga unsur pikiran, jiwa. Enggak di situ poinnya. Poinnya di sini adalah roh. Iya. Roh kan, betul kan? Roh kan? Nah, roh saya unsur roh dan unsur daging. Yang kau tanyakan Sekarang unsur aku mana? dulu yang bertanya, kau dulu yang menjawab. Tadi kau yang tanya, aku yang jawab. Loh lah, Sekarang iya. ganti-gantian dulu kita. Iya, yang kau maksud ini unsur apa Kenapa yang kau ada takut dalam aku diri bertanya? saya? Loh, Tenang aja. Astagfirullahaladzim. Saya cuman konfirmasi yang Anda maksud dirimu itu apakah dirimu yang unsur roh atau dirimu yang unsur daging atau kedua-duanya? Kau seutuhnya ini, kau ini sebenarnya apamu? Kau ini sebenarnya apamu? Tubuhmu kah atau rohmu atau pikiranmu? Lah ya berarti dua-duanya betul. Dua-duanya betul. Unsur roh dan juga unsur daging, betul? Sepakat? Betul, ya. Ya sudah. Oke, silakan. Yang kau tanya berarti unsur dua-duanya ya. Silakan. Ardi, apakah bisa dipisahkan tubuhmu dan rohmu dan pikiranmu? Enggak bahas pikiran loh. Apa sih? Kok jadi pikiran? Tadi kan dua unsurnya. Jawab aja. Enggak ada di dua tadi pikiran. Oh, ku buang aja dulu, gak apa-apa. Ku buang pikiran, ku buang apa-apa. Ya, Ku silakan. Ya. Antara roh dan apa? Roh dan tubuh ya. Daging dong, roh dan daging. Gimana sih Roh kau dan ini? daging. Iya. Apakah bisa dipisah apakah bisa dipisah roh dan dagingmu? Bisa ketika saya mati, tidak ketika saya belum mati. Cedar. Mantap. Jadi, Ayo mau jika kemana? memang berarti rohmu dan dagingmu adalah satu kesatuan membentuk engkau kan? Pada saat apa? Pada saat hidup, iya kita ngomong inilah. Pada saat saya hidup. Iya. Itu unsur yang sama atau berbeda? Ya kok jadi nanya kan? Yang salah itu adalah ketika orang bertanya dibalas tanya saling Bukan tanya menanya, itu. mereka jawab.
yang dimaksud di sini jangan sampai kita Enggak, nggak gini. jangan sampai kita nggak sepakat. Yang Anda maksud di sini adalah unsur yang berbeda, yaitu unsur roh dengan unsur daging. Berarti dua unsur berbeda ini ya yang dibahas, betul? Betul kan? Betul. Itu loh yang saya maksud. Betul. Berarti dua unsur yang berbeda ini kan, betul? Betul. Ah ya sudah, berbeda ya, dicatat berbeda ya. Oke, silakan mau tanya apa? Oke. Mau tanya apa? Kau ini kan terdiri dari dua unsur yang berbeda lah ya. Artinya Dua unsur yang hakikatmu. berbeda. Oke, jadi Dua unsur ada yang berbeda. dagingmu. Nanti bisa kita arahkan ke Tuhan. Nanti kita Enggak, arahkan saya ini dibahas sebagai Tuhan atau bukan Tuhan saya ini? sebagai manusia dulu. Nah, manusia bukan Tuhan, betul? Manusia bukan Tuhan. Betul? Betul. Oke, berarti roh saya adalah Sabar. roh saya. Sekarang kita mengambil analogi Esa Ya, yang silakan. ini dulu. Silakan, Esa silakan, ini silakan. kita ambil dulu. Silakan, Nah, silakan. Apakah kau itu tubuhmu atau rohmu? Kau itu tubuhmu, ya dua-duanya lah. Gimana sih? Dua-duanya lah. Sebentar dulu Hardi. Kan ada dua. Sebentar. Ya dua-duanya lah. Saya ini terdiri dari dua unsur. Unsur Jadi kau itu, unsur Ardi roh itu dan dua juga atau unsur satu? daging. Kau tuh Gimana? Ardi itu dua atau satu? Dua unsur yang berbeda. Kau itu dua atau satu? Dua unsur yang berbeda. Loh, dua unsur yang berbeda. Kau dua unsur yang berbeda. Betul. Anda Ardi ada mengaku tadi. berapa? Kau ada berapa? Kau ada berapa? Kau manusiamu ada berapa? Loh, manusia terdiri dari dua unsur yang berbeda, betul? Loh, betul kan? Jadi kau itu Hardi, Betul nggak? kau itu Esa. Jadi kau itu adalah tubuhmu. Tubuhmu adalah kau. Santai, Rohmu sabar. adalah kau. Pikiranmu pun adalah kau. Sabar. Gantian ngomongnya. Jadi kau jangan membawakan ke mobil. Jangan sabar. Saya unsur roh saya, ini kan bahas ketuhanan. Unsur roh saya adalah roh manusia, betul? Betul? Dibuka mute-nya. Gimana? Gak dengar aku. Unsur roh saya adalah unsur roh manusia, betul? Ya, kaunya, rohmu adalah kaunya itu. Loh lah iya, unsur roh saya kan unsur roh manusia, bukanlah Tuhan, betul? Oh, itu udah pasti. Unsur roh saya adalah unsur roh, bukan Tuhan, oke? Kunci. Sekarang saya tanya, unsur daging saya Tuhan bukan? Oh, tidak. Berarti unsur roh saya bukan Tuhan, unsur daging saya bukan Tuhan, betul? Betul. Ada berapa unsur bukan Tuhan di dalam saya? Jadi begitu, kita bicara Esa ini. Kenapa Saya tanya. pembahasannya, Sabar, Dinda. Sabar, Dinda. Saya bertanya, tolong dijawab. Sabar. Ada berapa unsur bukan? Ini kan yang dibahas Tuhan. Santai. Ini kan yang dibahas Tuhan, betul? Betul. Jadi Ada berapa? Santai. Ada berapa unsur bukan Tuhan? Kau nggak ngasih aku ruang untuk bertanya Hardi? Kenapa? Sebentar. Sabar, gantian. Harus siap ditanya Iya, gantian. Ini tinggal satu kesepakatan aja. Kita sepakat. Satu kesepakatan aja. Unsur roh saya bukan Tuhan, unsur daging saya bukan Tuhan. Ada berapa unsur bukan Tuhan di dalam saya? Ada unsur berapa? Bukan Tuhan di badan kau. Saya ulang lagi. Ada berapa unsur itu seluruhnya bukan Tuhan. Lah iya, dengerin dulu. Semuanya itu berapa? Semuanya ada berapa? Ini loh. Dua. Yang satu roh, yang satu daging, betul? Betul. Berarti unsur roh saya adalah bukan Tuhan, unsur daging saya adalah bukan Tuhan. Berarti ada berapa unsur bukan Tuhan di dalam saya? Dua. Berarti kedua-duanya ini Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Saya tanya. Dulu Ardi, sini dulu kau. Jawab dulu. Jawab dulu. Kedua-duanya Tuhan. Santai.
kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Saya tanya. Kedua-duanya bukan Tuhan. Oke, sekarang saya tanya Anda, Immanuel sekarang. Bang Immanuel, apakah punya roh? Punya. Rohnya Immanuel Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dicatat, dikunci. Dagingnya Bang Immanuel Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Itu dua unsur yang berbeda atau sama? Roh dengan daging. Dua unsur yang berbeda karena roh dan tubuh itu berbeda itu. Baik. Ada berapa unsur bukan Tuhan di dalam tubuh Abang? Ada 2 unsur bukan Tuhan. Berarti ada 2 unsur bukan Tuhan di dalam tubuh Abang, betul? Betul. Sekarang saya tanya. Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Oke, Bapak pribadi bukan? Pribadi. Pribadi Tuhan. Oke, pribadi Tuhan atau pribadi bukan Tuhan? Dia bilang dia roh dia itu Yesus pribadi Tuhan bukan? pribadi Tuhan. Roh Kudus pribadi Tuhan bukan? Pribadi Tuhan. Ada berapa pribadi Tuhan? 3. Apakah ketiga-tiganya Tuhan? Saya ulangi lagi. Apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Kalau saya tadi kan begini. Ardiansa mempunyai 2 santai. Ardiansa mempunyai 2 unsur. Santai. Iya, santai dulu. Belum selesai. Dengerin dulu. Bang Fandi monitor. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong Kang Dito dibantu jawab. Kang Dito, roh saya adalah bukan Tuhan. Daging saya adalah bukan Tuhan. Ada berapa bukan Tuhan di dalam tubuh saya? 2 bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan, Kang Dito, dari saya? Kedua-duanya bukan Tuhan. Cerdas, mantap. Tepuk tangan, host. Gitu dong. Oke, sekarang kita ke Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Oke. Kalau kedua-duanya unsur dari saya adalah kedua-duanya bukan Tuhan, berarti ada 2 unsur bukan Tuhan dari tubuh saya. Sekarang saya tanya, kalau ketiga-tiganya Tuhan, berapa Tuhan? 1 Tuhan. Aduh, mati kita. Sekarang gantian, aku sekarang. Oke. Aduh, ya Allah. Yang 1 Tuhan itu yang mana? Yang Bapa, yang Putra, atau yang Roh Kudus? Yang mana yang 1 Tuhan? Aku udah jawab tadi. Kenapa kau nggak berikan aku ruang? Iya, silakan. Ini udah kasihan. Ya, silakan. Ardi, kau apa? Ada berapa Hardi di dunia ini? Ada berapa kau? Yang dimaksud kau ini unsur yang mana? Nggak ada unsurmu, kau utuhnya ini. Nggak bisa, karena Ardi ini tersusun. Nggak bisa, karena Ardi ini tersusun, teman-teman. Disebut Ardiansa karena tersusun. Ada berapa kau? Iya, saya jawab. Kau seorang. Iya, saya jawab. Kau seorang. Ya, saya jawab. Santai, sabar. Yang dimaksud satu manusia, ini terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur roh dan juga unsur daging. Yang kau sebut kau Ardi ini unsur yang mana? Apakah unsur yang daging atau unsur yang roh atau dua-duanya? Kau itu kan kau Hardi manusia satu, kan kau 1 orang. Ya, satu kan manusia terdiri dari berapa unsur? Satu manusia terdiri dari berapa unsur? Jangan kau terdiri, kau itu 1 orang kan? Loh, saya 1 orang terdiri dari berapa unsur? Ditanya dulu, Ardi, kau itu Esa atau enggak? Ya, terdiri dari berapa unsur? Jawab dulu. Yang mana yang Esa? Yang mana yang Anda sebut Esa? Kalau roh saya ini adalah Esa. Kalau daging saya ini Esa. Yang mana yang kau sebut Esa? Manusiamu itu Esa enggak? Manusia terdiri dari 2 unsur. Yang mana yang kau sebut? Pengecut. Kena kan? Nggak bisa giring saya. Kenapa? Karena analogi saya lebih tajam daripada analogimu. Nggak bisa kau giring saya. Nggak bisa kau.
Aku berani menjawabmu. Aku siap kau giring, tapi kau nggak berani menjawab. Bagaimana caranya ketika manusia disebut manusia ketika dia tidak memiliki tubuh? Saya tanya. Jadi Saya tanya, jawab dong, jawab. Bagaimana ketika, awas ma. Bagaimana ketika manusia disebut sebagai manusia ketika dia tidak mempunyai unsur jasad? Bagaimana sebutannya? Apakah manusia? Manusia bukan? Kalau dia tidak bukan manusia. Lah ya sudah. Berarti disebut manusia ketika ada dua unsur yang mencukupi. Ketika dua unsur tidak mencukupi, dia nggak bisa disebut manusia, betul? Nggak dulu kau. Berarti. Betul? Jawab dulu betul atau salah dong. Jangan gitu dong. Jawab Kalau dulu kau dong. tadi nggak jawab aku, kalau kau jahat, kau paksa aku jawabmu, tapi kau nggak berani jawab aku. Loh, kenapa? Loh, Anda mengatakan betul barusan. Betul nggak? Kalau dia manusia itu kan terdiri atas roh, tubuh dan jiwa, tubuh dan roh lalu kita bilang ya. Oke lah, kita tiadakan dulu jiwa. Nggak usah bahas pikiran, bang. Nggak usah bahas pikiran. Orang berpikir, sabar. Orang berpikir. Saya tanya kepada Anda, ketika Anda baru lahir, apakah Anda bisa berpikir bahwasanya Anda harus pakai baju? Belum bisa. Lah ya makanya itu. Kalau pada saat dia dilahirkan, santai. Pada saat dia dilahirkan, dia hanya membawa dua unsur, betul nggak? Salah. Loh, astagfirullahaladzim. Lah berapa unsur? 3. Oh, berarti pada saat Anda barusan lahir, Anda langsung cari pakaian, pakaian gitu. Allahu Akbar, ya Allah. Tabarakallahu umri na'udzubillah min jalik. Oke, sekarang saya tanya. Ardiansa disebut manusia ketika Ardiansa punya jasad, betul? Betul. Saya balik sekarang. Kalau Ardiansa nggak punya jasad, misal roh doang, bisa nggak disebut manusia? Secara spiritual manusia itu roh, spirit dia manusia. Allahu Akbar. Kamu ketika saya nggak punya jasad di sini, ketika saya nggak bisa, kamu bisa nggak memanggil saya manusia Ardiansa? Bisa nggak? Nggak bisa lagi lah karena roh. Nggak bisa. Berarti kesimpulannya harus ada dua unsur yang saling melengkapi, betul? Betul, harus ada dua unsur itu. Kedua unsur ini, ketika Bang Immanuel mengatakan saya, Ardiansa, kau itu. Oke, ini bahas Tuhan kan? Ini bahas Tuhan, betul? Oke. Mau dianalogikan ke Tuhan kan, betul? Oke. Yang Anda maksud kau itu roh saya atau tubuh saya atau kedua-duanya? Gabungan kedua-duanya. Berarti kedua-duanya yang dari tubuh saya ini, kedua-duanya dari saya ini yang Anda maksud, betul? Yaitu roh dan juga daging, betul? Nah, yang dalam satu kesatuan itulah Hardi ini. Lah ya, kan ada dua unsur, betul? Betul. Nah, dua unsur ini kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Jadi kalau dalam ketuhanan, kedua-dua ini adalah Tuhan, pribadi Tuhan. Loh, saya Tuhan rupanya. Kan kau manusia. Loh lah iya, berarti kedua-duanya bukan Tuhan kan saya kan? Kalau kau ya bukan Tuhan lah. Loh lah iya, saya yang dimaksud. Berarti saya ini kedua-duanya bukan Tuhan, betul? Bukan Tuhan, roh. Nah, pinter. Sekarang silahkan Anda bertanya kepada saya, apa yang Anda tanyakan, rohnya atau dagingnya atau dua-duanya? Silakan. Oke. Kau seutuhnya ini, yang lagi hidup ini, yang lagi ngomong kita di Komal ini, kau kan Hardinya ini yang kulihat ini, kau bergerak, kau ngomong, kau ini. Karena kau kan esanya ini Hardi. Kau pribadimu ini esa atau enggak ini Hardi? Seorang Hardinya kau kan, seorangnya kau kan? Ya, pribadi saya terdiri dari dua unsur. Yang mana yang Anda maksud? Kedua-duanya. Kau seorang atau dua? Iya, seorang Ardiansa ini yang dimaksud orang. Seorang kan esanya itu. Ya, yang dimaksud orang ini sesuatu bisa disebut orang ketika mencukupi dua unsur, betul nggak? Betul nggak?
Nah, masalah Betul unsur nggak? itu belakang. Loh, iya betul lah loh. Nggak bisa dong. Loh, kalau Anda melihat saya tanpa daging, bisa nggak Anda sebut saya orang? Ayo, Anda mengatakan seorang. Oke, saya ikutin. Anda Jadi- mengatakan saya orang. Kalau daging saya adalah satu, Bang. Satu Ya. daging saya. Roh saya juga satu. Satu juga, betul. Kalau dikaitkan dengan ketuhanan, pertanyaan saya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan dari saya? Kedua-duanya, kalau dikaitkan dengan Tuhan ya, kedua-duanya Tuhan. Loh, saya. Oh, kau kedua-duanya bukan Tuhan lah. Nah, kedua-duanya bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya itu ya Tuhan, ketiga-tiganya itu. Oke, kalau ketiga-tiganya Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau kedua-duanya dari saya tadi, kedua-duanya bukan Tuhan, ada berapa unsur bukan Tuhan di dalam diri saya? Ada berapa unsur bukan Tuhan? Bolak-balik. Kau kan sepenuhnya bukan Tuhan. Kau seutuhnya bukan Tuhan. Iya, ada berapa unsur bukan Tuhan dari tubuh saya? Berapa unsur? Kita sebutkan dua unsur tubuh bukan Tuhan. Dua unsur. Berarti ada dua unsur bukan Tuhan, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, kalau ketiga-tiganya Tuhan, berapa Tuhan? Itu kan satu hakikatnya, itu kan Mati hakikat. kita. Saya nggak tanya hakikat. Pertanyaan saya adalah pribadi. Saya belum ke hakikat. Saya masih ke pribadi. Pertanyaan saya, tiga pribadi ini, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Kalau ketiga-tiganya Tuhan, berapa Tuhan? Satu. Mati kita. Aduh. Innalillahi astagfirullahaladzim la haula wala quwata illa billah. Oke lah, kekurangannya Bang Immanuel ini nggak jujur aja kok. Ya. Kekurangannya kalau sopan sih saya hargai itu sopan. Aduh. Dia udah bilang ketiga-tiganya Tuhan. Kenapa bilang satu Tuhan? Kan dia sendiri yang bilang tiga Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, ketiga-tiganya Tuhan, apa yang Anda pahami dengan tiga? Apa yang kupahami tiga? Ya, tiga pribadi itu. Loh, saya nggak tanya pribadi. Saya tanya, ketika Anda mendengarkan ketiga-tiganya Tuhan, pertanyaan saya, apa yang Anda pahami dengan ketiganya Tuhan? Tiga itu apa? Tiga pribadi. Iya, tiga ini, saya nggak tanya pribadi. Tiga ini apa? Tiga ini loh. Ini huruf atau angka gitu loh? Angka lah itu, angka tiga. Angka tiga, berarti sebanyak tiga, betul nggak? Betul. Kalau perkataannya ketiganya Tuhan, berarti angka ini sebanyak tiga apa? Ya tiga personal. Loh, enggak, ketiganya Tuhan. Saya nggak tanya pribadi, saya nggak tanya. Ketiganya Tuhan, karena Anda mengatakan ketiganya Tuhan. Ketiganya ada dua kalimat. Kalimat pertama ketiganya. Kalimat kedua Tuhan. Oke. Kalau tiga ini adalah angka berapa? Angka satu. Loh. Tiga kok angka satu? Oh, angka tiga. Oke. Ketiganya angka? Ketiganya angka tiga. Awalan Angka tiga. Terus kalimat kedua tadi apa? Kalimat kedua? Apa? Tuhan. Tuhan. Kalau digabung menjadi? Masukmu tiga Tuhan. Oh, salah, tiga pribadi. Sudah selesai. Gitu sulit kali, gampang kali itu. Udah selesai. Ya, tiga Tuhan kan? Oke, makasih. Oke, lanjut Bang Fandi atau Kang Dito. Enggak, bukan saya yang ngomong, Anda sendiri yang ngomong. Silakan Kang Dito. Udah. Selesai Kang Dito. Ternyata teman-teman Kristen, terima kasih sudah memberikan perwakilan yang mengatakan bahwasanya Tuhannya adalah ketiga-tiganya Tuhan dan Tuhannya tiga. Terima kasih. Oh, Tuhanku satu, bukan tiga. Enggak, tadi udah diakuin. Enggak ada masalah. Tadi udah diakuin tiga. Tiga Tuhan tadi. Tadi tiga Tuhan. Iya. Itu apa? Hardi tiga Tuhan kami, nggak apa-apa. Ya udah, lanjut. Kalau yang Tuhannya lebih dari satu, apalagi tiga ini ya pagan, nggak ada lain. Oke, sama saya mungkin tema yang berbeda. Oke, boleh. Oke. Kita sudah bahas atau belum ya?
Mana sebentar, itu? Kang Dito. Sebentar, mohon saya potong bentar. Teman-teman di bawah, saya minta tolong. Ini ada akun Kang Dito, teman-teman yang kedua. Tolong semuanya diblokir. Di follow. Sorry. Di follow, teman-teman. Di follow Kalian akun aja Kang 1 Dito. sampai 20 akun Kang Dito diblokir atau di Ya. follow. Dan juga akun saya, silakan teman-teman kalau mau follow silakan, kalau nggak mau follow ya keterlaluan. Oke, akun Bang Zuma juga, akun hostnya juga ya. Kalau Immanuel ini langsung aja gas blokir. Lanjut. Blokir aja, nggak Ketawa apa-apa. dia. Kenapa dia yang ketawa? Puas banget gitu loh. Oke, Bang Immanuel, saya nggak tahu Ya. udah kita bahas atau belum. Kalau saya mau diskusi rasional aja. Siapa tahu tadi sedikit sudah ada kejujuran yang dikatakan Bang Immanuel Tuhannya 3. Itu saya rasa Anda merupakan Maaf, salah satu jangan orang framing, yang jangan paling Tuhan kan jujur. satu, jangan framing si Ardiknya itu. Taunya kok, tahu tak kalian upload nih. Lo enggak, tadi udah ngomong 3 Tuhan kok. Dibaca 3 Tuhan kan? Ketiganya Tuhan dibaca 3 Tuhan kan, betul nggak Kang Dito? Betul. Oh ya Jadi sudah masih dia belum yang sembuh ngomong dia. kok. Jadi dia belum sembuh. Oke. Ganti topik aja. Oke, baik. Ya, mungkin kita harus obati dia dari sisi rasional berpikir supaya akalnya nyambung gitu ya. Oke, Immanuel. Ini tema yang berbeda. Boleh. Apakah ada Yesus itu di dalam Bible berkata kepada orang Kristen? Ada atau tidak? Kenapa langsung ke Yesus saja, ke Kristen aja? Coba dulu Islam dulu kita bahas. Kenapa takut kalian bahas Islam? Biarkan dulu aku bertanya tentang Islam. Saya baru ngomong. Saya mau angkat tema yang berbeda. Oke, tanyalah Yesus. Oke, tanya lu itu. Ya, pertanyaan saya, Tahu ada ya, tidak takut dibahas tentang Islam. perkataan Yesus di dalam Bible yang ditujukan kepada orang Kristen? Hai orang Kristen, ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kan Kristen kan nggak kenal Yesus. Yesus nggak Kristen kenal kenal Kristen, betul? Kristen kan kenal Yesus. Yesus tahu nggak ada Kristen? Apa? Yesus tahu nggak kalau setelah dia naik ke langit, terus kemudian ada Kristen? Yesus tahu nggak? Tahu. Oh, tahu dia. Ya, dia kan Tuhan. Bagaimana dia tahu? Coba jelaskan kepada saya bagaimana dia tahu. Kalau kamu mendoktrin, kamu berhayal kalau kan Yesus Tuhan. Contoh dulu. Itu menurut Kristen. Karena Kristen kan nggak tahu Yesus. Jadi di dalam perjalanannya Oke, lanjut. setelah kenaikan Yesus ke sorga, dia menemui Paulus, menemui Ananias, menemui Petrus di penjara pun datang malaikat kok menggugurkan apanya. Jadi bahkan di zaman sekarang pun banyak orang itu yang melihat Yesus itu baik itu dalam Oh, itu penglihatan. halusinasi itu, bukan realita itu. Jangan kau bilang halusinasi apa Ya karena nggak ada empirisnya. Coba ada nggak orang yang mengatakan saya bertemu dengan Yesus dalam mimpi? Bisa nggak orang itu bisa Kan nggak kau orang yang itu kenapa menggambarkan? kau bilang orang lain kitab orang lain halusinasi? Nanti kalau dibilang kitabmu Bukan halusinasi, kau kitab, kamu yang berbicara orang yang sekarang mengaku gini, bertemu dengan Yesus. gitu. Aku tanya dulu kau. Akan aku bilang nih, setelah Yesus naik ke surga, ada beberapa kali Yesus itu berkomunikasi dengan manusia pilihannya. Mungkin itu untuk nubuatan, untuk segala macam lah. Baik itu sama Paulus, kan ngomong langsung dia itu, Paulus dan seterusnya kepada siapa lagi itu ya, Ananias, nanti akan datang Paulus begini. Yesus ngomong langsung sama si Ananias ini. Jadi kepada bahkan zaman sekarang ini pun banyak itu orang yang didatangi Yesus secara pribadi. Ya, lain hal dulu kalau kau nggak percaya kan urusan mula dulu itu. Iya, itu kan nggak bisa dibuktikan empiris, itu pengakuan. Begini gitu. Ya itu klaim seseorang. Gini, saya mau lanjutkan tema yang lanjutkan pertanyaanmu untukku itu nggak apa-apa. Iya. Lanjutkan. Kalau kita sama-sama mengetahui bahwa Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Kristen di Bible, berarti kan Kristen ini nggak dikenal sama Yesus. Dikenal. Gitu. Lah, Dia kan gimana? Kan Yesus Tuhan nggak pernah berbicara, hei orang Kristen, nggak ada kan?
Enggak ada. Tadi kan Kalau kita udah kalau di sepakat. Bible itu setelah kenaikan Yesus itu baru lahir kekristenan ini. Kristen ini kan dari Oke, komunitas-komunitas. coba sekarang kau baca Paulus yang mengatakan 2 Korintus pasal 12 nomor 2. Di situ ada seorang Kristen yang terangkat ke langit. Siapa dia? Itu maksudnya si Paulusnya itu. Coba dibaca dulu. Baca dulu baca di itu. Kenapa kau bilang barusan tanpa membaca kemudian itu Paulus itu Paulus. Yang ngomong kan Paulus. Iya, itu bahasa dia itu ada seorang Kristen yang dalam roh atau dalam penglihatan dia dinaikkan pada langit yang ketiga itu. Itu Ya, itu siapa itu? Itu mengarah merujuk pada Paulus sendirinya itu. Aduh, koplak. Coba kita baca, tak tampilin ya. Ah, silakan. Baca masalahnya itu, bacalah itu. Aku ini siapa? Aku tahu, aku itu Paulus. Oke, Paulus ini. Aku tahu tentang seorang Kristen. Betul. Aku, Paulus, tahu tentang seorang Kristen Paulus. Begitu maksudmu? Dia menyatakan dia sendirinya itu. Nah, teruskanlah. Lanjutkan lagi itu. Oke, aku tahu. Dia mengetahui, Paulus mengetahui tentang seorang Kristen. Anggaplah dulu bukan Paulus. Sabar dulu. Kalau kau nggak apa-apanya itu. Ya, aku baca dulu ya. Aku Iya, tahu iya. tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini dirinya sendiri atau orang lain? Teruskanlah dulu baca, nanti kita Bentar bahas. dulu. Nih, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini ada tambah strip ini tambahan. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Siapakah dia? Kalau kau bilang tadi Paulus, sejak kapan Paulus ke surga? Aku tanya kalau menurutmu siapa lah itu? Botol. Ya siapa? Maka kita percaya. Kalau Ya, begini ya, Dito, dengarkan dulu, kalau dengarkan kau dulu. berani menyalahkan Ya, udah aku, maka dong. kau bisa mengatakan Oke, siapa pertanyaan- orangnya. Pertanyaan kamu, siapakah Kau orangnya? jangan nanya Mari. gini Iya, Dito, jangan kau salahkan dengerin. orang padahal kau Ya, nggak ini tahu gantian. kebenarannya. Oke, saya tahu. Siapakah orang yang di Kristen yang masukkan itu? Ya, lihat dulu. Aku tahu tentang Siapa? seorang Kristen. Oke, Kristen ini siapa? Siapa? Kristen ini apakah Kristianos atau siapa? Aku nanya ke kau, siapakah itu yang dimaksud Kristen itu, siapa yang maksud dia itu? Kristus. Ini Kristen kan seorang Kristen adalah Kristus. Ini terjemahannya Kristen, original teksnya Kristus. Kristen Kristus. Di mana otakmu Dito? Ini loh. Kristen itu, makanya kau gini Dito, kau salahkan aku tapi kau nggak tahu kebenarannya. Kau itu udah gimana aku bilangnya? Kalau kau berani menyalahkan aku, maka kau sudah siap jawaban yang benarnya apa. Jangan kau makanya salahkan orang, kau tak diam punya jawaban yang benar. Diam dulu supaya poinnya dapat. Oke? Jangan sudah. buru-buru nafsu, di mute dulu. Boleh, Saya akan silakan. bilang selesai setelah saya selesai, oke? Diam dulu ya. Boleh. Oke, baik teman-teman yang di bawah. Di sini tertulisnya, aku tahu, Paulus tahu tentang seorang Kristen. Ini terjemahannya Kristen. Original teksnya ternyata adalah Kristus. Ya, kita tahu ya kalau Kristen itu kan bukan Kristus harusnya. Ya kan? Di sini Kristen diterjemahkan oleh LAI itu Kristus. Harusnya aku tahu seorang Kristus, harusnya nih. Maka siapakah seorang Kristus ini? Ya sudah pasti Yesus. Tapi dia mengatakan bukan Tuhan. Ya sabar dulu. Saya belum selesai, udah mulai kejang-kejang dia. Ini udah mulai kejang-kejang dia. Kalau kita mau rujukan lagi. Dan ketawa semua kami Kristen yang di bawah ngeliat kau. Ya nggak apa-apa, jangan kejang-kejang. Kan saya udah bilang tadi. Setelah saya selesai, baru kau berbicara. Jangan tertawa atas kebodohan. Kisah para rakyat. Ini salah juga terjemahan. Kisah para rakyat. Karena Rasul ini adalah bahasa Arab. Lanjut. Oke. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah. Murid-murid itu ini bukan murid-murid Yesus, ini murid-murid Paulus ini. Untuk pertama kalinya disebut Kristen. Mari kita lihat.
murid-murid itu disebut Kristen. Apakah Kristen ini memang Kristen? Original teks Kristen di sini adalah Kristianos. Ya. Kalau diterjemahkan di Indonesia Kristen itu Kristianos. Nah, kalau yang ini tadi, ini kan harusnya Kristianos. Ya. Yang dia terjemahkan, LAI terjemahkan Kristen ini kan harusnya Kristianos. Kenapa di original aslinya di sini ini Kristus? Salah itu, Kang Dito. Jadi LAI menerjemahkan tuh keliru tuh. Harusnya dari Kristianos. Kalau Kristus itu yang diurapi, bukan Kristen. Salah. Itu secara bahasa memang begitu. Saya pun membenarkan Kang Dito. Bukan berarti Kang Dito dengan saya sama-sama Islam, bukan itu sih, bukan itu. Tapi apa yang disampaikan Kang Dito memang betul sesuai dengan kaidah bahasa. Bang Immanuel nggak bisa bantah di situ, Bang. Karena Anda pun nggak bisa baca Yunani. Udah, saya selesai. Silakan dibantah. Silakan. Oh, aku nggak perlu bantah lah. Kalau memang itu. Nggak apa-apa lah, biar apa benar lah kau itu. Kan memang benar. Bukan nggak perlu, Kang Dito, nggak bisa dibantah, gimana sih? Oke. Jadi teman-teman, kalau 2 Korintus ini ditulisnya di tahun 40-an atau 50-an, 14 tahun yang lalu itu kapan? Pakai otak. Pakai otak. Sudahlah Paulus ini mau jujur, LAI membodohi kalian. Sudah jelas-jelas di Bible itu Yesus nggak pernah berbicara kepada orang Kristen. Kristen itu ada setelah Yesus nggak ada. Di situ pemahamannya. Lalu umat apa Kristen ini? Umat nggak tahu malu, umat nggak tahu diri. Yesusnya nggak kenal, mereka sok-sokan sok kenal. Jadi Immanuel, saya rasa kamu perlu keluar dari Kristen deh. Malu-maluin. Yesus nggak pernah kenal Kristen, ya. Tunjukkan satu dalil Yesus berkata untuk orang Kristen. Di mana? Oh, Kang Dito, kan Kristen itu kan datangnya belakang. Nah, itu kalian sudah benar. Kalau sudah belakangan, Yesusnya di duluan, 14 tahun yang lalu kata Paulus. Lah, Kristen ini apa? Agama yang diusung oleh Kaisar Konstantin yang tetap membawa unsur mitologi Yunani. KPR, kan ada dijelasin. Barnabas seperti Zeus. Barnabas Hermes apa Zeus? Paulus itu Zeus, Barnabas itu Hermes gitu ya. KPR, kisah para rakyat. Rasul-rasul dari mana Kristen punya rasul? Nah, itu poinnya. Saya rasa Bang Immanuel atau Melvin Simanungkalit renungkan lewat saudara-saudara Kristen. Yesus nggak pernah kenal kalian. Justru kata Yesus itu yang terkutip, kalau ini memang untuk orang Kristen, dia mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kepadaku pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Masya Allah, ini pelajaran berharga dari Gurunda. Bang Immanuel, Kang Dito, Bang Immanuel, Kang Dito. Apa itu? Kata Bang Immanuel gini, salam 3 Tuhan, gitu kata Bang Immanuel. Terus hostnya nanya, Immanuel Kristen pagan mana? Kristen pagan denominasi mana begitu maksudnya? Oh iya. Yang nggak, tapi kalau nyebut 3 kalau dia mau 1. jujur sih, Kang Dito, kalau dia mau jujur sih ya. Yang jadi masalah dia kan nggak mau jujur, Kang Dito. Itu yang paling berat dalam sebuah perdiskusian tuh, Bang Immanuel. Yang paling berat dalam sebuah perdiskusian itu adalah jujur. Itu paling berat itu. Saya katakan, Bang Immanuel nggak usah bantah dulu, saya ngomong dulu. Itu adalah paling berat, Bang. Paling berat. Kenapa? Karena mengakui kebenaran yang dibawakan oleh lawan itu adalah sesuatu hal yang sulit. Dan nggak semua orang bisa mengatakan, iya juga ya. Nggak semua orang. Nggak semua orang itu.
Misal saya membawakan tentang perubahan ayat-ayat yang ada di kitab Anda. Meskipun Anda sudah melihat kebenarannya, Anda akan tetap mengatakan dalam hati Anda, oh yang dibawakan Ardi itu salah itu. Nah, gitu. Padahal Anda sudah melihat kebenarannya. Enggak ngaruh. Enggak bisa mempengaruhi. Enggak, kau dengar tuh Ardi, enggak ngaruh. Enggak kau dengar tuh Dito. Enggak ngaruh. Betul ya, Mas. Nggak ngaruh, Sepakat. kan? Betul, nggak Saya ngaruh. sepakat, sepakat. Tangguhnya kami orang Kristen. Saya sepakat dengan Bang Immanuel dan juga Bang 1,5 liter ini. Kenapa nggak ngaruh? Karena Allah Subhanahu Wa Yang Taala. ngaruh tuh, yang ngaruh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah katakan di dalam Al-Quran Yang ngaruh bahwasanya yang ngaruh tuh kau turun di bawah. Nah, bahwasanya Allah sudah katakan di dalam Al-Quran. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwasanya mereka punya mata, tapi mata mereka buta. Mata hati mereka buta. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tuli. Tuli. Coba baca surat Al-Baqarah tuh. Ayat 6 sampai ayat 7 itu. Jadi kesimpulannya apa, Bang Immanuel? Meskipun abang sudah melihat kebenarannya, betul, memang nggak ngaruh, betul itu. Kalau abang sampai ngaruh, jangan dong, jangan ngaruh dong. Justru Al-Quran menyatakan itu benar. Berarti sikap abang seperti ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar gitu loh. Karena meskipun sudah saya tunjukkan kebenaran, Kang Dito sudah sampaikan kebenaran, Bang Zuma berapa ratus kali menunjukkan kebenaran, tapi nggak ngaruh bagi Bang Immanuel. Betul berarti narasi Quran yang mengatakan bahwasanya meskipun kalian punya mata, punya hati, tapi mata kalian tuh adalah buta, hati kalian buta, telinga kalian tuli. Itu Bang Immanuel. Udah jangan dipojokin, nanti kalau dia biasanya dipojokin. Nah, sekarang gini Dito, bolehlah aku nanya Dito. Artinya kami Kristen ini asik nangkis-nangkisnya dari tadi. Ya, lanjut. Nih ya, aku bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Nabi Muhammad pada saat itu ya kan, memberi peringatan ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Terus kemudian Allah katakan begini dalam ayat 7-nya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun adim. Kata Allah gini, Bang. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi betul, Bang Immanuel nggak bisa terbuka karena kekafiran Bang Immanuel menyebabkan Allah mengunci hati dan pikiran Bang Immanuel karena lantaran kekafiran abang. Lanjut dengan itu. Gini Dito dengan Ardi, Immanuel, kenapa kau begitu kekeh di kekristenanmu? Karena Enggak ada kita nanya begitu. Enggak ada. Saya nggak tanya itu. Enggak ada. Saya nggak tanya itu. Enggak ada tadi ya. Oke, enggak ada ya. Saya nggak tanya itu. Pertanyaannya kayak gitu kan? Kenapa Immanuel kok kekeh kali kau di kekristenan? Enggak, saya nggak tanya itu. Enggak ada. Kami nggak punya pikiran begitu. Jangan sampai juga Ardi sini. Dibilangin nggak ada kok. Yang ngomong gitu nggak ada. Kami itu udah tahu. sebenarnya pertanyaan yang harus kau lontarkan. Enggak. Kok kuat kali kok nggak tergoyahkan kalian. Bang, Begitu. kami udah tahu alasannya. Apa alasannya, Jadi Bang? kau ngarang-ngarang alasan. Jadi kau lebih pandai-pandaian kau ngarang-ngarang orang sana. Begini, Bang. Kami udah tahu alasannya kenapa? Karena atas kekafiran abang, Allah telah mengunci mati hati abang, pendengaran abang. Jadi kami tahu alasannya. Oh begitu, ya sudah. Kami nggak perlu tanya ke abang. Kami udah tahu kok. Gitu loh. Jadi jangan sampai ini saya kasih tahu ya teman-teman Kristen di bawah. Jangan sampai ketika Ardiansa menarasikan sesuatu, Bang Zuma, Kang Dito menarasikan sesuatu, terus Anda langsung percaya, langsung pindah ke Islam. Jangan, woi, jangan. Gitu loh.
Bang Immanuel juga saya salahkan kalau misal, Hardi, setelah aku mendengarkan apa penjelasanmu, ternyata betul juga yang kau katakan ya. Kalau gitu aku mantapkanlah masuk Islam. Jangan Bang, jangan. Tetap aja jadi orang kafir Bang. Kalau abang masuk Islam, siapa yang ngisi neraka nanti kalau bukan abang? Bisa-bisa aja Bang ini. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya jangan ya, Bang Immanuel, jangan. Saya katakan jangan. Iya, jangan. Abang harus tegar tengkuk. Harus. Kenapa? Karena memang udah dikunci mati hatinya sama Allah. Berarti Al-Quran betul gitu loh. Ya, lanjut. Kalau abang masuk Islam, wah kami pula dapat saingan abang masuk surga. Wah, berdesakan lah kita. Nggak mau aku berdesakan sama abang. Jangan. Jangan. Kalau kau tak terima aku masuk Islam, Ardi, masuk Kristen lah kita, biar sama-sama makan daging babi kita. Apalagi naudzubillah min dzalik. Ngapain saya masuk Kristen? Ngapain saya nyembah anak manusia? Bahaya Dito, kali, Bah. ku tanya dulu kau Dito, enak daging babi kan Dito? Udah pernah kau di Kristen kan? Nggak enak, ada cacing pitanya. Baca kali cakapmu nggak enak. Udah Islam kau jadi kau Ini Bang, enak. Bang Immanuel, Bang Immanuel, ini jujur ya, dari hati saya yang paling dalam, jujur ya. Seenak apapun daging babi Bang, tetapi ketika saya andai pun saya memakannya Bang, andai pun saya memakan daging babi itu Bang, berarti saya sudah melanggar ketetapan Allah, melanggar perintah larangan Allah gitu loh. Jadi lalu kalau saya makan daging babi, apa bedanya saya sama orang kafir? Saya nggak mau disamakan. Saya aja. Gini Bang. Dikit aja. Saya nggak mau disamakan sama orang kafir. Saya nggak mau. Kalau orang kafir makan daging babi, kalau orang muslim menghindari daging babi, itu perbedaannya. Kita harus berbeda, kita nggak boleh sama Bang. Jangan. Makanya saya larang abang jangan masuk Islam. Jangan. Tetap aja mati dalam kekafiran abang. Supaya apa? Supaya nanti ketika di akhirat, ketika kita tidak berdesakan masuk surga, saya nggak mau. Terus abang begini, Hardi, aku udah masuk Islam, kita sama-sama kita masuk surga. Aku bilang gini, abang ini ngapain lah masuk surga? Jadi ketemu abang, saya nggak mau. Saya bilang gitu, jangan. Saya nggak mau berdesakan di surga nanti ada abang. Saya nggak mau saya. Apalagi sampai bertetanggaan sama abang. Enggak. Lanjut. Yang lupanya kau Dito BPK Tesalonika Medan. Apanya? Kenapa kau bawa saya? Kenapa kau bawa salon? Kau berondok-berondok juga jangan makan daging babi kan Dito, walaupun kau Islam. Jujur dulu, kau pernah nggak setelah kau Islam kau makan daging B2? Nggak pernah. Udah enggak. Lagu serang bulannya kau bawa lagu lama muda kunci. Setelah saya membaca dari para ilmuwan, terutama kedokteran, bahwa babi itu tidak memiliki pencernaan seperti hewan lainnya dan juga makhluk lainnya. Kemudian saya mencari tahu kenapa babi diciptakan. Ternyata babi diciptakan untuk makan kotoran. Ya, tapi gini Kang Dito, Bang Immanuel perlu tahu. Saya sempat membaca jurnal ya, tapi nanti kalau mau minta saya carikan lagi, saya lupa. Saya sempat membaca jurnal bahwasanya ini jurnal penelitian dari orang Kristen sendiri yang ada di luar negeri, bahwasanya orang-orang yang makan daging babi ternyata ya, penelitian ini ya, ilmiah ya, ternyata sifat rakus dari babi itu bukan cuma sifat rakus sih. Semua sifat-sifat dari babi ya, rakus kayak, terus kemudian jorok kayak dan lain sebagainya, itu ternyata tinggal berapa persen aja yang nurun ke manusianya gitu Bang. Jadi siapa yang memakan itu? Loh, ini penelitian Bang. Abang boleh mentertawakan gini. Abang boleh mentertawakan iman kami, silakan tuh urusan abang. Tapi ini penelitian Bang, ilmiah ini. Jadi sifat-sifat rakusnya itu nurun kepada orang-orang yang memakan dia gitu loh. Dan itu penelitian, itu bukan cuma itu, penyakit juga iya, cacing pita juga iya. Cacing pita itu Bang nggak bisa direbus dalam suhu 100 derajat Celcius mati, itu nggak bisa Bang.
Cacing pita itu ada di hewan-hewan lain juga seperti sapi. Sapi juga ada cacing pita, malah menurut penelitian sapi memiliki cacing pita lebih banyak dari babi. Di mana tertulis? Coba tadi penelitian yang kamu ngomong tuh mana coba? Enggak, di mana tertulis? Jangan dilemparkan ke saya dong. Di mana tertulis? Buat babi itu tertular. Di mana tertulis? Enggak, di mana tertulis? Kamu saya tidak tunjukkan Di mana tertulis? Hasil penelitiannya? Oke, boleh saya tunjukkan boleh? Ya, silakan tunjukkan. Ya, silakan di bawah. Ya, lanjut Kang Dito. Simpel aja lah. Saya masih azan. Ya, simpel aja lah. Sapi kok banyak cacing pitanya, botolnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya boleh sedikit Abang Ardi. Salamnya dulu dong. Salam. Udah, tadi kan udah Abang Ardi jawab. Ya, itu kan salam Islam. Ada lagi salam dong. Apa? Salam 2M. Salam dulu dong. Ayo. Salam 2M. Salam 2M. Nah, gitu dong. Salam 2M dulu. Diam deh, Emmanuel. Ini Bang Zuma monitor ya, Bang Zuma ya? Bang Zuma monitor nggak? Iya, Dek. Ya, mudah-mudahan monitor ya. Izin ya. Monitor, Dek. Tadi saya dapat WA dari Ito Faruk. Izin. Tunggu sebentar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan sama-sama Bunda Nora ya, intinya ya. Iya. Jadi begini. Saya ucap salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi saya mendapatkan WA ya dari Ito Faruk, di mana Ito Faruk memberitahukan bahwa yang kita tahu di Medan lagi Sumatera Utara lah saya bilang mengalami musibah bencana alam, yaitu banjir. Kalau di Medan banjir, kalau di daerah sini Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan serta Padang Sedempuan di sini mengalami longsor. Tapi kita lihat banyak saudara kita yang di Medan ya itu mengalami musibah banjir yang dimana itu sampai di atap. Dan di sini Ito Faruk mengasih tahu ada saudara-saudara kita di sana yang sekarang ini masih masih belum mendapatkan bantuan ya. Mungkin karena keadaan lokasinya yang belum bisa dijangkau oleh pemberi bantuan. Jadi ini makanya saya kalau seandainya Bang Zuma lagi monitor ini minta izin untuk meminta saudara-saudara kita kalau bisa untuk membantulah dikirimkan itu ke rekening api Sumut. Tapi saya juga nggak tahu ya nomor rekeningnya. Sebentar. Ya, dicantumkan aja, Bu. Iya, nomor rekeningnya itu saya juga mengimbau ya. Bu Nora. Saya ambil Bu Nora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pembinaan saya di wilayah 4 Kalimantan, Kalbar, Kalteng, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Mohon kita saling tolong menolong. Para sultan di wilayah 4 Kalimantan untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Sumatera maupun di Sumatera Utara. Saya sudah pasang di TikTok itu, tapi kalau rekening api bisa dicantumkan. Tadi saya mencari juga Bu Nora rekening api itu di mana, karena saudara-saudara saya di Kalimantan ini mau kemana gitu loh. Makanya saya cantumkan yang di TikTok saya itu di BSI itu
Ya kan? Itu apakah benar itu rekening API? Coba diklarifikasi, itu di TikTok saya itu ada dicantumkan itu rekening API atau BSI. Nah, coba diklarifikasi dulu, nomornya itu betul enggak itu coba. Ya, Karena saya ini juga mencari. saya lagi minta sama Ito Faruk ya. Sementara kalau keadaan Ito Faruk, beliau mengungsikan anak istrinya itu di hotel, terus mereka berhasil sewa mobil pergi jauh ya, dan HP-nya yang satu mungkin terkena air jadi tidak mereka memang kondisi belum bisa live ya. Saya ini lagi baru minta ini ya, kalau bisa saudara-saudara kita, ayolah kita bantu saudara kita yang ada di sana, karena beliau tadi barusan minta tolonglah itu gaungkanlah dulu donasi untuk saudara kita yang ini. Bang Turiman noise loh Bang. Saya juga punya nomor WA-nya Bang Juma. Bang Juma kalau mendengar, tolong kirim rekening yang bisa karena sahabat-sahabat saudara-saudara di Kalimantan, Kalbar, Kalteng, Kalimantan Belukar ini mau kemana dulu? Nah, itu permasalahannya. Ya, izin dulu Pak Turiman. Ya, biar saya selesai dulu. Ini saya lagi minta sama Ito Faruk. Saya tidak catat pula nomor rekeningnya. Oh ini ya, saya sudah ada nomor rekening Bang Faruk. Ya, ke yayasan aja lebih baik ya, biar disalurkan gitu ya. Hidung lu diapain kok beda? Iya. Oh di yayasan ya. Ini nomornya ya. Aduh. Saya izin dulu Pak Turiman, biar saya selesaikan dulu Pak Turiman. Nomor rekeningnya, ini bisa diomongkan di sini, Fandi? Fandi? Bisa ya, Fandi? Itu Bang Zuma lagi ibadah tuh, belum monitor. Saya nggak bisa ini. Minta izin sama Bang Zuma mungkin. Atau Bang Ardi. Ini nomor rekening API juga nya. Iya, tahu. Silakan di Bang Ardi monitor atau Bang Zuma, saya tidak ada hak di situ. Itu. Bukan, maksudnya kalau saya sebut nomornya begini. Kalau untuk sumbangan itu ke rekening API, sebetulnya itu harus melalui persetujuan daripada Bang Zuma. Kenapa? Karena jangan sampai tiba-tiba ada yang masuk, Bang Zuma nggak tahu gitu loh. Ini uang apa? Dari mana? Kapan? Gitu. Karena nanti ini kan berkaitannya kan dengan uang umat ini kan. Kecuali kalau Bang Zuma udah tahu, karena Bang Zuma sebagai pembina gitu kan, ketua pembina. Bukan berarti nggak boleh ya. Ini jangan sampai disalahartikan ya. Ini bukan berarti nggak boleh, sekali lagi, bukan berarti nggak boleh. Tapi kita tunggu beliau dulu, Bang Zuma, karena yang memutuskan gini, rekening yayasan itu, teman-teman, itu harus divalidasi oleh 3 orang. Saya ulangi lagi, 3 orang. Kenapa? Karena bentuknya yayasan, nggak bisa divalidasi cuma 1 orang. Misal gini, 1 orang yang pengen ngambil uang di situ, Bang Zuma doang, nggak bisa. Bang Zuma harus divalidasi. Nanti setelah Bang Zuma divalidasi, nanti Ustadz Alif memvalidasi. Setelah Ustadz Alif memvalidasi, ada 1 orang lagi yang saya nggak perlu sebutkan gitu. Jadi untuk hal itu kita tunggu perintah atasan dulu aja. Bukan berarti nggak boleh ya, Bunda Nora. Sekali lagi, bukan berarti nggak boleh. Tetapi kalau untuk dimasukkan ke rekening API, saya angkat tangan, saya nunggu Bang Zuma. Tapi kalau untuk rekening yang lain, misal tidak mengatasnamakan API, ya monggo, itu hak masing-masing orang. Maksudnya Gitu. ini rekening API sumut. Gimana? Rekening API sumut. Karena Berarti ketua API Sumut harus naik ke sini. Nah, kondisinya itu tidak bisa. Jaringan di sana memang susah. Di tempatnya itu Faruk ini. Makanya itu Faruk tadi WA. Jaringan saya, HP saya hang. Makanya dia minta tolong kalau ada komal yang agak rame. Yang jelas prinsipnya begini, Bunda Nora. Saya nggak mau melangkahi Bang Zuma. Jangan sampai saya mengatakan, oh iya silakan Bunda Nora, tapi Bang Zuma nggak tahu. Kan
nanti sama dengan bundir bagi saya gitu loh. Paham nggak? Posisi saya paham ya Bunda Nora ya. Jadi saya di sini ketika nggak ada Bang Zuma, nggak ada semuanya, misal saya sendiri, maka saya orang api. Tapi ketika ada Bang Zuma di sini, ya Bang Zuma petinggi api gitu loh. Jadi ya saya tahu ini mendesak teman-teman, saya tahu. Tapi untuk hal itu saya nggak bisa memutuskan. Tapi kalau memang mau dilakukan ya monggo. Tapi saya angkat tangan ya, gitu aja. Nanti Bunda Nora bisa konfirmasi ke Bang Zuma aja gitu. Kan punya nomornya Bang Zuma kan? Punya. Ya udah konfirmasi ke Bang Zuma aja gitu. Kalau saya secara pribadi ya mana mungkin saya melarang gitu loh, mustahil. Gaskan aja gitu. Itu sih. Kalau saya suruh dia ke sini. ya kalau saya oke aja ya Bunda Nora ya, pribadi loh ya, pribadi bukan atas nama yayasan ya. Pribadi saya oke aja. Kalau atas nama yayasan, nah ini petinggi kita. Ribet amat sih telepon Bang Zuma kan bisa, ya udah Anda telepon lah. Masih ibadah Bang Zuma, masih ibadah. Dibilangin Bang Zuma masih ibadah kok disuruh telepon Bang Zuma, gimana lah ini teman-teman di bawah ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bang Faruk. Cuma Kang Dito, Konora. Saya besarkan Bang Faruk dulu bentar ya. Nah silakan Bang. Iya, nggak bisa. Aku nggak punya baju bang. Aku nggak punya baju Bang Andi. Bang, nggak bisa on cam aku. Nggak punya baju? Iya. Gimana maksudnya? Baju dari 3 hari yang lalu, bajuku tuh kan yang nempel di badan. Jadi bajunya aku cuci tadi. Jadi ini nggak pakai baju, nggak punya baju. Habis semua Bang Ardi. Astagfirullahaladzim. Oke langsung aja Bang Faruk. Ya langsung aja Bang Faruk. Kalau memang rekening api sumut kan udah ada ya, rekening api sumut ada ya. Iya sudah ada. Nah kalau memang rekening api sumut dan kebetulan ini ketua api sumut kan Bang Faruk, betul nggak? Iya betul Bang Ardi. Nah maka saya limpahkan kepada ketua api sumut. Gitu loh teman-teman. Jadi saya nggak berhak di sini untuk melangkahi gitu loh. Paham ya maksud saya teman-teman ya? Silakan Bang Faruk. Ya jadi gini. Ya kadarullah teman-teman Iwan Villa ya. Dari hari Kamis kemarin itu ya, dari hari Rabu ya, hari Rabu kemarin itu kan hujan itu nggak berhenti-berhenti dari hari Senin. Jadi di rumah saya di subuh dari sebelum subuh itu sudah masuk air. Nah, sudah masuk air, saya udah firasat kan. Ya alhamdulillah kan, saya ngambil pelajaran dari Al-Qur'an Bang Ardi. Ketika azab itu turun, kan para nabi itu kan disuruh meninggalkan tempat. Jadi setelah sholat subuh, saya dan anak istri itu pergi pergi dari tempat saya tinggal. Karena saya yakin ini pasti dalam airnya ini akan melebihi atap. Saya udah feeling seperti itu. Karena rumah saya dengan jalan itu tingginya itu bedanya sampai 1 meter lebih. Rumah saya udah masuk. Jadi saya pergi evakuasi diri. Ternyata di setiap akses jalan itu banjir besar. 1 harian lah. Saya cuma bawa pakaian sama anak istri, pakaian sama sepeda motor, pakaian yang menempel di badan. Nggak sempat lagi mikir ini mikir itu. Jadi sampai di jalan besar ternyata banjir besar kali. Nah, kita udah coba untuk keluar dari banjir dengan gunakan pickupnya pun tenggelam, nggak sanggup lagi untuk berjalan. Ya alhamdulillah 2 hari yang kemarin saya itu sama keluarga dan masyarakat lainnya itu mengungsi di sebuah masjid. Nah alhamdulillah tadi malam ada 1 buah mobil yang mau bersedia mengantarkan saya sama anak istri ke kota. Saat ini posisi kami sudah di kota. Cuman jiran-jiran tetangga kita, saudara-saudara kita, karena kan baru tadi malam saat baru aktif ini WA saya Bang Ardi. Kemarin itu nggak aktif ya, nggak ada jaringan, terputus karena listrik padam.
Setelah saya aktifkan, ternyata benar. Di tempat saya tinggal sama sekitarnya itu air sudah setinggi atap rumah. Bahkan ada rumah teman juga yang roboh. Jadi semua mereka mengeluh ke saya, minta bantuan ke saya. Bahkan ada teman kita, saudara kita yang masih berada di atap rumah, di lantai 2. Anaknya sudah 3 hari itu makan tidak makan karena mereka sudah tidak turun. Karena mereka tidak bisa turun. Cuman anehnya Basarnas itu nggak muncul. Gitu loh. Tadi dia bilang sama saya, tolonglah panggilkan Basarnas, kata dia. Loh, aku nggak ada kontak Basarnas. Jadi saya berpikir daripada mengharap kepada yang lain Basarnas atau ini, saya pikir untuk makanan anak-anak ini dulu sama pakaiannya mereka. Makanya saya tadi WA sama Ito Nora, tolong dulu Ito, saya bilang. Karena biar bisa memberikan bantuan kepada mereka, setidaknya mereka bisa makan dulu. Saya sudah kontak tadi pimpinan yang saya tunjuk sebagai pimpinan pondok pesantren kita, Ustadz Hendra, alhamdulillah sudah bisa keluar dari titik banjir dari rumahnya dia. Terus saya bilang, apakah Ustadz bisa menyalurkan makanan buat anak-anak di sana, orang-orang di sana? Insya Allah bisa. Memang alhamdulillah, saya kan ada uang tuh sama Ustadz Hendra, baik kisaran 4 juta. Tadinya uang itu mau kita gunakan untuk keperluan pondok, gitu loh. Tapi karena kondisinya seperti ini, saya minta sama Ustadz Hendra belanjakan uang itu semua untuk kebutuhan makan anak-anak. Tapi ya, jujur itu nggak cukup untuk semuanya gitu loh. Makanya saya minta tolong sama Ito Nora tadi, tolong disuarakan gitu loh. Tolong disuarakan supaya bisa kita membantu anak-anak di sana. Karena nggak cukup juga kan. Alhamdulillah memang saya dan anak istri sudah berada di tempat yang aman. Cuman bagaimana perasaan kita, Bang Ardi, kan dengan saudara-saudara kita yang tertinggal. Nah, siap. Jadi kita langsung ke kesimpulan, Bang Faruk, teman-teman di bawah. Saya minta tolong atas nama Peri Kemanusiaan, bukan atas nama yayasan, atas nama manusia. Saya minta tolong teman-teman di bawah, siapapun, apapun kondisi Anda, saya minta tolong dibantu Bang Faruk dengan cara mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang akan disebutkan oleh Ukti Nora sekarang. Silakan. Rekening yayasan ya, itu Faruk ya, yang tadi ya? Ya, rekening yayasan API ya, teman-teman. Ya. Oke. Dipotong-potong Bunda Nora, dipotong-potong ya. Ya. Oke ya. Dipotong-potong ngomongnya. Coba nanti yang bisa typing di bawah typing ya. 00 plus tambah 53 0 plus 53 terus 01 plus, jangan lupa plusnya dong, plus 00 terus ditambah 76 ya ditambah 15 ditambah 566. Oke. Benih ya. Enggak. Bri. Oh, bri teman-teman, bri. Namanya Yayasan Apologet Islam Sumatera Utara. Oke. Nih aku ketik di bawah. Kok nggak bisa? Komentar Anda diposting karena pengaturan ini. Walah, woi. Ngapain ini? Udah nih ku klik di bawah. Ulang tadi itu Nora, 0 plus 53 plus 01 plus 00. Salah itu, salah. 00 plus 53 alah. ditambah 01 ditambah 00 76 ditambah 15 ditambah 566. Bri ya. Bri. Tuh. Loh, nggak bisa, oi. Aku udah ketik di bawah, nggak bisa, nggak muncul pengaturan. Dan Klik di ini pengaturannya aja hostnya. Bang, di laptopnya aja mungkin bagus. Ini Apaan, pengaturan. nggak ada laptop di sini.
Di handphonenya itu Nora, klik aja pakai plus biar ditunjukkan sebentar. Tuh, aye, pas itu aye tuh nggak bisa disematkan. Aye punya tuh. Hilang udah. Enggak, Bang Fandi tulis aja lah di sini, Bang. Tulis aja, Bang. Di mana? Di atas. tema. Boleh, betul. Wait. Aku udah ngetik di bawah, kena terus ya. Saya pakai titik aja ya, 00 titik, coba baca Iya, itu. betul. 00 titik 53 titik lanjut dulu 4 angka aja biar tidak terlalu panjang. 0100 titik 0053 0100 0100 titik ya 7615 titik 566. 566. Tuh. Waduh, Mana? sedang ditinggi. Nah itu. Nah, itu BRI ya, teman-teman, BRI ya. BRI. Namanya jangan lupa Yayasan Apologet Islam Indonesia Sumatera. Gimana namanya? Yayasan Apologet Islam Sumatera Utara. Nah, tuh. Iya, ini anak-anak saya aja yang 2 hari di banjir itu, ini Bang Ardi. Ini mencret. Anak saya yang kecil mencret. Dan saya baru dapat info tadi, ada satu keluarga yang meninggal dunia di rumahnya. Astagfirullah. Ya Allah. Karena mereka belum dapat evakuasi. Ya mungkin. Loh, ini gimana kok? Saya rasakan juga. Kok nggak ada kemarin itu. Basarnas? Kenapa ini? Kenapa? Kemana Basarnas? Karena Nah, itu daerahnya dia. mungkin. Daerahnya terus kedua banyaknya bencana. Bencana. Iya, itu yang Kalau ini rata-rata teman-teman kita yang terjebak itu, ketika banjir itu sudah masuk ke rumah, mereka bertahan, tidak keluar. Waduh. Kalau saya alhamdulillah kan sama anak istri, begitu saya lihat air masuk ke rumah sudah setengah betis dan hujan masih lebat, saya udah firasat ini nggak benar. Saya tempuh tuh subuh. Izin Bang Lai Faruk. Ini teman-teman izin, itu titiknya nggak ada ya. Jangan kalian tambahin titik juga di tulisan. Aduh alamak jangan. Itu titiknya supaya tidak kena ban kita. Gimana sih? Loh, ini beneran nomor Regi. Ada yang tanya kok nggak sama. Coba diulang lagi Bunda Nora, coba. 00 plus 53 plus 01 plus 00 plus 76 ditambah 15 ditambah 566. Ah, bener itu. Yayasan Apologet Islam ya, Sumatera Utara itu namanya. Apologet Islam. Bukti TF. HP saya Telkomsel silakan dikirim ke saya. Bukti TF-nya dikirim kemana? Ke nomor Telkomsel saya juga bisa, ke nomor Ito Faruk juga bisa. Ah, bebas lah. Atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia, Apologet Ya, Islam. DM aja lah ke anunya Bunda Nora, DM aja lah, nggak usah ke HP. Jangan di-share nomor HP, jangan di-share ah. Ya, ke DM ke sini nggak apa-apa, nanti saya Nanti ke band soalnya. Kalau nomor anu itu Wawa itu. Loh, mana kok hilang, Bang Fandi? kok iya dia jeda. Kalau jeda hilang. Sorry, ada ini. Lanjut. Ada apa? Ada yang WA? Ada kegiatan peletakan batu pertama tuh diblokir aja, besok aja diletakin lagi, blokir aja sekarang. Bri. Nah, itu tuh. Itu Bang Faruk itu ngetik di bawah. Silakan di Bri ya. Bri teman-teman. Nomor WA saya Bang Ardi, mana tahu teman-teman mau kirim. Ya, nomor Wawa Bang, biar nggak diblokir. Wawa ya. Itu di bawah ada nomor Wawanya Bang Faruk, silakan teman-teman. Ya, ini Bang Haji tanyakan kondisi di sana. Kalau saya alhamdulillah di hari kedua banjir besar itu, saya sama anak istri sudah sampai ke masjid. Nah, masjid itu tidak kena banjir dan kami sama-sama pengungsi ada di sana. Cuman karena fasilitasnya tidak memadai, perihal tentang makanan, kan yang dimakan cuman maaf ya, memang kondisi seperti itu, nasi dan juga Indomie. Saya khawatir juga sama kesehatan anak-anak saya kan. Terus kumpul lagi, bahkan di tempat saya evakuasi itu ada anak yang kena campak.
gitu loh. Nanti nular pula sama anakku kan. Makanya aku berdoa, ya Allah, dari pagi sampai sore aku tuh turun ke banjir cari-cari kendaraan yang bisa mengantarkan kami keluar. Alhamdulillah sudah bisa keluar, tapi saya tidak dapat informasi dengan daerah tempat saya tinggal sama daerah sebelah barat dan sebelah timur sudah seperti apa kondisinya, nggak ada jaringan. Begitu tadi malam saya sampai di sini di kota jam 12 malam baru masuk semua WA itu tadi. Saya terkejut kondisinya udah seperti itu. Bahkan sampai pagi tadi teman-teman udah pada WA semua kan kondisinya di sana. Makanya saya terpikir, ya kalau dari kita pribadi kan gimana mau menolong mereka gitu loh Bang Ardi. Makanya saya minta sama Ito Nora tadi supaya bantu. Ini air sudah setengah rumah, ya ada yang masih seatap rumah kondisi airnya. Seatap rumah masih ada. Yang meninggal itu di daerah barat dari rumah saya. Itu ada 2 orang dia. 2 orang mereka meninggal. Satu tersangkut di pohon, satu lagi di dalam rumah. Satu lagi lansia di dalam rumah. Mungkin karena itu kan, ketika banjir mereka tidak langsung keluar mencari tempat untuk berlindung. Mereka bertahan di situ. Mereka pikir mungkin akan surut kan. Ternyata air sungai makin meluap. Dan ketika mereka mau keluar rumah sudah tidak punya pilihan lain. Mereka akan mencarikan tempat di mana yang tinggi supaya mereka bisa berlindung. Nah, kejebak di situ. Kalau turun sudah tidak bisa lagi, udah kayak laut kan dalam kali. Tertahan di situ. Jadi bantuan makanan pun tidak bisa dihalurkan kepada mereka. Itu kondisi yang saat ini. Dan memang pun dari sepanjang kayak tadi malam saja ketika aku sama anak istri keluar, sepanjang jalan gak ada jual makanan. Karena langka makanan. Bahkan harga mahal aja dibeli orang. Gitu loh. Assalamualaikum Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk. Bang Faruk, bisa dengar suara saya Bang Faruk? Insya Allah bisa. Bisa. Saya sudah kontak ke Barnas Nasional, sedang diupayakan perahu karet ya. Ya, koordinasi saya sudah koordinasi dengan Barnas Nasional, upaya perahu karet untuk membawanya makanan-makanan itu. Dan saya di sini di Komalnya Pandi Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh 12.000 mualaf di wilayah 4 Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, tolong dikirim link ini terus ke koordinator di wilayah masing-masing untuk mendengarkan berita terkini. Bang Faruk, ada foto enggak yang bisa dari Bang Faruk dapatkan fotonya? Munculkan foto suasana. Karena saya dari video tadi itu saya dapatkan dari Barnas yang sudah saya posting. Nah, ya, di TikTok saya itu ya. Nah, seperti itu. Karena banyak kayu gelondongan itu katanya yang masuk itu. Baik, saudara-saudara Barnas di pusat, tolong monitor ini, linknya dikirim yang dari Bang Hairul di Barnas Kalimantan Barat. Kalau punya kontak, tolong kontak Barnas Nasional. Ya, kepada seluruh sultan, para 12.000 mualaf, seberapapun kita bantu. Atas nama YPM Tauhid Wilayah 4 Kalimantan, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bisa membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Demikian, saya kembalikan lagi kepada Bang Faruk untuk Ibu Nora. Untuk foto dan video udah saya kirim ke Ito Nora itu, Pak. Oh ya, besarkan saya dulu. Apa? Fandi, besarkan saya Fandi.
HP ku tinggal ini yang bisa pakai. Yang dua lagi hang itu. Sebentar ya, sebentar. Ini pun HP komunikasi WA juga ini, makanya kadang-kadang hilang timbul. Ini ya. Masya Allah. Ini ya. Ini videonya ya, Tok. Mana tadi videonya tuh, Tok? Ini. Ini yang terjadi ya. Rata, separuh rumah kena banjir. Macam laut, macam danau Siombak. Rumah binung. Masya Allah. Baik, saudara-saudara, tolong direkam kawan-kawan di wilayah 4 Kalimantan, teruskan ke pedalaman, kepada sultan-sultan yang Ini punya boksit, di yang tempat punya batu wilayahnya bara. izin Pak Turiman. Wilayahnya itu Faruk ya. Rumah Bu Tuti. Saya kalau yang kayak begini nggak sanggup saya. Iya, baik. Terima Putra Rimba. Siap, Gurunda. Iya, siap. Putra Rimba, tolong diteruskan ke wilayah-wilayah di Kalimantan Barat, Kalteng, Kalbar, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Saya himbau seluruh pengusaha di Kalimantan Barat yang punya boksit, punya batu bara, yang punya apa ya, tolong dibantu. Ya, beri. Sudah ada di atas itu. Jadi itu nanti itu bisa langsung nanti apa sama si Coki kan? Itu sama si Coki. Bisa, aku udah telepon si Coki, udah bisa. Ya. Jadi nanti berapa nanti yang dapat ini dulu ya, nanti bagaimana caranya mengambil Jadi gini, kan untuk kegiatan sosial Bang Faruk ini kan punya tim. Jadi untuk di daerah Andensari yang saya bilang tadi, saya udah tunjuk Ustadz Hendra yang juga pengajar di TPA Bang Faruk. Beliau yang akan mengalokasikan, menyalurkan bantuan itu tadi. Tadi pun saya sudah titipkan ke beliau itu hampir 4 juta. Jadi saya sudah titip ke beliau tadi hampir 4 juta. Saya bilang belanjakan uang ini Ustadz, langsung belikan makanan, salurkan ke sana. Jadi kalau memang ada lagi dari teman-teman, kalau memang sudah ada transfer dari Api Sumut, nanti saya minta Coki juga transfer ke Ustadz Hendra. Nanti Ustadz Hendra yang akan memberikan pertanggungjawabannya, baik secara video maupun tertulis nanti. Oke. Ini nomor rekeningnya ya. Jangan dipakai titik-titik. Kenapa dipakai titik-titik? Biar tidak kena rungkat. Jadi jangan dipakai titik. Ini izin Pak Turiman. Jadi ini nomor rekening Yayasan Apologet Islam Sumatera Utara. Ini yayasan rekening APII. Nah, ini yang mau diutamakan dulu anak-anak yang ada di lokasi banjir, yang katanya sampai sekarang belum mendapatkan bantuan. Ya, yang belum mendapatkan bantuan karena masih terjebak. Mungkin kita jangan suujon ya kepada tim Basarnas atau tim apa ya. Karena begitu banyaknya titik lokasi yang terkena dampak bencana. Jadi mungkin mereka terbagi-bagi di situ. Terus daerah area yang mungkin belum bisa untuk dijangkau. Jadi mohon saudara-saudara kita, kalau ada yang kelebihan rezeki, ayo kita bantu. Karena ini diutamakan dulu untuk anak-anak yang sekarang terjebak banjir. Ya tidak bisa ngapa-ngapain di sana, mau masak bagaimana, mau apa bagaimana ya. Gitu. Kalau kalian bilang pemerintah kemana, pemerintah ini sekarang kita mikirkan pemerintah kemana, menunggu pemerintah. Bentar, ini bukti TF-nya yang punya nomornya itu Nora kirim ke itu Nora, yang punya nomor WA saya kirim ke saya, nanti saya teruskan ke Bang Faruk. Ya. Yang punya nomor Bang Faruk langsung ke Bang Faruk. Gampang, gak usah kasih susah. Kalau nggak ada lewat DM aja, TikTok nanti kami sampaikan ke Bang Faruk, siapapun dia. Lanjut. Ya, jadi jangan kita bilang
Bun, kan ada ini, Bun, ada pemerintah, Bun, ban, maaf ya. Bukan saya tidak apa ya. Kita memikirkan menunggu yang ini, menunggu yang itu, menunggu yang ini. Itu anak-anak itu bagaimana? Bencana ini udah berapa hari? Kita yang dewasa mungkin bisa menahan lapar ya. Tapi kalau anak-anak nggak bisa. Ya, jadi apalah. Kalau ada yang berlebih rezekinya, seberapa saja ya, itu bermanfaat bagi mereka loh. Ya, yang udah apa ya, yang ada di grup WA, apa ya, kirimnya ke WA saja ya. Ya, terima kasih yang sudah mengirim ya, yang sudah mengirim, yang sudah membantu. Mudah-mudahan Allah memberikan kelebihan rezekinya kepada kalian semua. Kita semakin ditingkatkan amal ibadah kita, keimanan kita, semakin kita tingkatkan juga kepada Allah. Semoga ujian yang diberikan Allah ini sebagai pembelajaran bagi kita, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ya, semoga kita selalu sehat. Kita selalu sehat ya. Itu Faruk, itu nomor rekening yang di apa tuh dikirimkan ke grup dulu. Ya coba kirim itu dari apa mau? Udah dikirim. Ya jadi teman-teman ya, aku dapat pelajaran memang dari kejadian ini ya. Apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran itu, ya perihal tentang huru haranya kiamat itu benar teman-teman. Dan yang tertulis dalam surah Abasa juga benar. Ketika seorang ibu meninggalkan anaknya, ayah meninggalkan anaknya, keluarga meninggalkan saudaranya ketika kiamat, benar. Aku di tengah-tengah banjir saja ketika aku nyorong sepeda motor, aku cuma bisa menyelamatkan anakku yang paling kecil aja yang di badanku. Sementara istri dan anak-anakku tertinggal di belakang. Gak mampu aku untuk tolong mereka. Satu sama lain manusia itu saling berupaya menyelamatkan dirinya masing-masing. Jadi ini nggak ada apa-apanya dengan gambaran kiamat. Dengan kondisi seperti ini aja sudah seperti ini kondisinya loh. Apalagi kiamat nanti. Ini luar biasa. Jadi insya Allah ya. Sebenarnya kalau bisa disuarakan kepada teman-teman yang kena bencana, ini bisa menjadi hikmah juga untuk kita. Menambah ketakwaan kita kepada Allah. Supaya kita tetap berserah diri kepada Allah. Menjaga iman dan Islam kita, bertakwa kita kepada Allah. Adapun upaya kita menyelamatkan diri dari musibah itu, dari bencana itu hanya ikhtiar kita saja. Kalaupun Allah berkehendak kita harus kembali kepada Dia, kita akan kembali. Dan semoga kita kembali dalam keadaan ikhlas atas ketentuannya. Dan kita termasuk orang-orang yang ayah Tuhan nafsu tumainnya. Kita adalah jiwa-jiwa yang tenang ketika kembali kepada Tuhannya. Kalau kondisi saya saat ini, alhamdulillah itu, aku udah di kota. Ya seperti aku bilang tadi, aku sudah di kota. Istri dan anak-anakku sudah aman. Paling mereka ini kena diare, ini mencret. Nanti ini saya lagi saya telepon teman yang punya mobil supaya membawakan kami untuk membeli pakaian kan untuk aku, istri dan anak-anak. Setelah itu bawa mereka ini berobat. Cuman yang aku berpikir tadi, kalau cuman diriku dan istri anak-anakku saja yang kupikirkan, bagaimana dengan keluarga yang di sana? Bagaimana dengan saudara-saudara muslim kita di sana? Jujur sebenarnya aku bisa saja menutup mata, menutup telinga dari teriakan-teriakan mereka yang minta tolong kepadaku. Gitu loh. Tapi nggak bisa gitu loh. Kalau hanya memikirkan anak-anakku saja nggak bisa. Dan aku pun punya batas kemampuan ketika menolong mereka. Gitu loh. Makanya saya minta kepada teman-teman di sini yang dimudahkan Allah rezekinya, ya, yang saat ini belum diuji oleh Allah. Semoga teman-teman bisa menyisihkan sedikit rezekinya, membantu kesulitan teman-teman di sana. Ini kalau hari ini hujan lagi, ya mungkin korban jiwa akan bertambah lagi nih. Makanya ini saya lihat di Medan saja cuaca sudah mulai gelap. Ini mulai risau lagi karena air sungai itu dari dua sungai itu meluap. Sungai Deli dan sungai apa satu lagi namanya? Ada sungai Deli sama Tanggul Gunung Sinai. Iya, tanggul di daerah Hamparan Perak sudah jebol juga. Ya gitu dulu Tok ya, kami ini kan habis di tempat penginapan ini
Aku sama anak istri sudah habis jamnya. Ya kadarullah itu. Namanya tadi malam kan cari-cari hotel. Aku nginap di hotelnya Oten. Tadi waktu keluar aku beli sarapan, saya lihat semua Oten dan nama hotelnya rupanya nama Oten. Gak nyaman aku di sini. Makanya ini aku mau cari hotel lagi. Aku mau keluar dulu sama anak istri cari hotel yang lain. Gak mungkin kita bertahan di sini kan. Iya. Tadi ada yang gedor-gedor kamar. Mertua itu. Nggak jadi ke rumah mertua. Rumah mertuaku pun habis. Itulah Bang Faruk pun di sana kena banjir itu. Aku pun si Faruk di rumah opungnya dia. Aku pun risau juga sama dia kan. Banjir juga di sana. Aku ini coba aku kirim sama itu lah si Faruk mana. Ya tuh. Nomor rekeningnya ini atas nama Api Sumut ya, Yayasan Apologet Islam Indonesia Sumatera Utara. Memang dampaknya dari bencana ini banyak ya. Sebelum Medan banjir itu kita lihat di Sibolga tuh bagaimana ngerinya ya, Masya Allah, ya Allah, ngeri sekali. Ini di belakang rumah saya tuh longsor tuh, lumpur semua penuh masuk ke dalam rumah. Ini foto siapa si Faruk rumah opungnya. Itu video daerah rumahku sekarang itu masih segitu airnya. Oh alah, astagfirullahaladzim. Boleh. Masya Allah, Masya Allah. Ya baik. Ada juga ya. Umi Nora, minta izin saya juga mengimbau lagi di wilayah 4 Kalimantan ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala jiru kuntum ta'lamun sayya'uluna qul fanatusarun wajan fika fi syuri fala ansyaba bainahum yauma jatallah minal qajibin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada seluruh mualaf 12.500 di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Silakan di screenshot, dikirim ya, screenshot ini dikirim ke koordinator wilayah masing-masing atas nama Tengku Mulia Dilaga Turiman Patura Menol dari Kesultanan Qadariyah Pontianak, atas nama YPN Tauhid wilayah 4. Mari kita berdoa yang terkena musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana lakal hamdu kama ya bani li'adzali wahjika wa azami sultani. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa la ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa la ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Rabbi hajat qala juru kuntum ta'lamun saya uluna qul fanatusarun wa yanu bika bisuri pelan sabai naum, kepada mursyid saya Bunda Jojo yang ada di Kalimantan Timur, pelaku Laduni Karoma, tolong ya Allah ya Rahman, pindahkan dulu hujan ya Allah di daerah lain ya Allah dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Imran, 4 Nasya, 5 Al-Maidah, 6 7 Arab, 8 Al-Anfal, 9 Tawbah, 10 Yunus, 11 Suhud, 12 Yusuf, 13 Aradu, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Kafi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Had, 21 Al-Anbiya,
22 Al-Had, 23 Al-Mu'minun, 24 An-Nur, 25 Al-Furqan, 26 Asyara, 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 Al-Kabut, 30 Rum, 31 Luqman, 32 As-Sajdah, 32 As-Sajdah, 32 As-Sajdah, 33 Ajab, 34 Sabat, 35 Al-Qatil, 36 Yasin wal Quranul Hakim, 37 As-Safat, 38 Sa'ad, 39 Al-Jumar, 40 Al-Mu'min, 41 Al-Silat, 42 Al-Syura, 43 Al-Jukud, 44 Adukan, 45 Al-Jatah, 46 Al-Jatah, 47 Allahumma salli ala Muhammad, kun fayakun, pindahkan ya Allah dengan izinmu, dengan karohmahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kuntum ta'lamun sayauluna kulfana tusarun wa ajadabika fi syirifal ansababin. Assalamualaikum summa illahi yamma alaikat bang paruk. Assalamualaikum summa ilahi malaikat bang paruk. Assalamualaikum bang paruk. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun, insyaallah bang paruk. Ya, dengan izin Allah, karomah dari Kesultanan Qadariyah Pontianak, insyaallah dengan izin Allah, pindah dengan Allah, diberhentikan airnya, pindah dulu hujannya ya Allah ya Rahman. Bismillah, dengan ayat tengah, qul ijrutum tam saya uluna qul fanatu sarun qajid fi kasrifla an sababainahum yauma jiyatallahi minal qajibin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Amin. Aminkan semua. Di bawah zikir Bismillahirrahmanirrahim. Ketik Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Ketik Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Ketik Bismillahirrahmanirrahim semua. Ketik Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Amin. Jangan ada yang zikir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim semua. Aminkan semuanya. Ketik amin. Ketik amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketik Bismillahirrahmanirrahim. Ketik Bismillahirrahmanirrahim. Berbanyakkan Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kuntum ta'lamun sayauluna khulfana tusarun wa ajadu fika bisrifan sababainahum yauma jiyatallah minal tajwin. Ya Allah ya Rahman, apabila hujan lemparkan ya Allah, pindahkan ke laut dengan izinmu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Ketik bismillah, jangan ada yang ketik zikir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Banyakkan 114 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung bismillah, zikir terus. Bismillahirrahmanirrahim. 12.000 mu'allaf yang ada di wilayah 4 Kalimantan. Bismillah. Bismillah semuanya. Bismillah. Jangan ada yang zikir yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Bismillah semua. Zikir. Terus. Bismillah. Insyaallah ya Allah ya ma'alek kebajas. Al-Fussilat ayat 31. 32. Ya Allah, Al-Fussilat ayat 30-31. Setiap manusia ada malaikatnya di depan dan di belakang. Surat 13 ayat 11. 1 Al-Fatihah, 2 Al-Baqarah, 3 Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 8 Anfal, 9 At-Taubah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Al-Hud, 14 Ibrahim, 15 Al-Hijr, 16 An-Nahl, 17 Al-Isra, 18 Kafi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Anbiya, 22 Al-Had, 23 Al-Mu'minun, 24 Nur, 25 Al-Furqan, 26 Asy-Syu'ara, 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 Al-Kabut, 30 Rum, 31 Luqman, 32 As-Sajdah, 33 Ajab, 34 Sabat, 35 Al-Fatih, 36 Yasin wal Quranul Hakim, 37 Sabat, 38 Sa'ad, 39 40 Al-Mu'min, 41 Al-Fussilat, 42 Asyara, 43 Jukud, 44 Adukan, 45 Ayat 47 Allah